Karena perdebatan antara jaksa dan pengacara Ferdi Sambo, namun juga karena ibunda almarhum Brigadir Yosua tak kuasa menahan tangis saat melihat Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati di dalam persidangan. Dalam tangisnya, sang ibunda Rosti Simanjuntak meminta Sambo bertaubat. Hancur hatiku, Bapak. Bapak mempunyai ibu. Bapak lahir dari seorang ibu. Bapak juga ciptaan Tuhan. Karena itu, mohon segeralah sadar. Bertobatlah, Pak. Teteh tanda anakku itu. Jeritan tangisan anakku itu. Mungkin ini tidak akan terlupakan dari hati seorang ibu, Bapak. Selain sang ibu, ayah Brigadir Yosua juga sempat meminta Sambo dan Putri Chandrawati membuka masker untuk memastikan wajah dalam kiriman foto kegiatan Yosua sebelum pembunuhan. Permintaan itu juga dilakukan oleh Bibi Yosua, Rohani Simanjuntak. Apakah betul? Kenal sama Bu Putri sama Pak Sambo, tolonglah maskernya dibuka. Mana tahu bukan Bu Putri itu, karena selama ini di media katanya bukan Bu Putri gitu loh Pak. Tolonglah dibuka maskernya dong. Saudara saksi. Sekali aja. Tanggal 9 tadi ada pengancaman. Keluarga almarhum Brigadir Yosua termasuk sang kekasih Vera Simanjuntak juga dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan kesaksian. Tak ketinggalan kuasa hukum keluarga Kamarudin Simanjuntak. Dalam kesaksiannya, Kamarudin menyebut bahwa Yosua sudah mendapat ancaman pembunuhan sejak sebulan sebelum kematian. Namun, Ferdi Sambo membantah beberapa pernyataan dari Kamarudin dan keluarga Yosua. Salah satu bantahannya yang ramai jadi perbincangan publik, yakni terkait judi online. Ada juga sudah saya berikan ke jaksa penuntut umum, ancaman-ancaman yang dialami oleh almarhum tanggal 19 Juni, tanggal 21 Juni, maupun tanggal 7 Juli. Jadi kurang lebih sebulan dia diancam akan dihabisi oleh skuad-skuad lama. Dari mana saudara tahu mengenai ancaman itu? Saya membuka percakapan daripada almarhum dengan kekasihnya saksi Vera. Ketiga, terkait dengan laporan informasi yang ada, saya perlu luruskan Pak, bahwa semua yang disampaikan itu tidak benar. Saya tidak pernah melibatkan institusi dalam kejadian ini, tapi pribadi saya, karena sudah terjadi terhadap istri saya. Saya selaku Kasatgas juga, Satgas ini dianggap bahwa terlibat narkoba, judi online itu tidak ada yang benar. Justru kami memberantas itu. Biarkan itu kami yang menilai. Terima kasih. Saya sangat memahami. Selain sanggahan, saat persidangan, Ferdi Sambo dan istri juga menyampaikan permohonan maaf kepada orang tua almarhum Yosua. Namun tetap, Sambo menyebut bahwa pembunuhan terjadi akibat kemarahannya atas perbuatan Brigadir Yosua yang hingga kini belum terbukti benar. Tim Liputan, Kompas TV. Gali fakta persidangan Ferdi Sambo yang akan kita bahas mengenai hari ini. Kemarin Selasa 1 November adalah persidangan yang cukup alot untuk kasus Ferdi Sambo. Ada perdebatan antara jaksa dan pengacara Sambo dan juga Sambo dan istri yang dihadapkan dengan keluarga Yosua. Majelis Hakimlah yang meminta keluarga Yosua untuk bersaksi dalam persidangan. Seperti apa konstruksi kasus ini bergulir? Apakah keterangan saksi cukup untuk membuktikan dakwaan? Dan apakah permintaan maaf Sambo cukup membuktikan penyesalannya? Kami akan berbincang dengan mantan Hakim Agung, Prof. Gayus Lumbun, yang juga sudah bergabung bersama kami adalah pakar gestur dan mikroekspresi, Mbak Monika Kumalasari. Selamat pagi, Mbak Monika, Prof. Gayus. Pagi. Selamat pagi. Semoga sehat pada pagi hari ini. Saya ingin ke Prof. Gayus terlebih dahulu. Hakim meminta saksi keluarga Yosua untuk dihadirkan terlebih dahulu dalam sidang ini. Kemarin ini menjadikan sidang yang cukup emosional, bisa dikatakan, karena ini adalah pertemuan pertama antara Ferdi Sambo yang sampai saat ini didakwa telah melakukan pembunuhan berencana kepada Brigadir Yosua Huta Barat yang orang tuanya baru bertemu dengan Ferdi Sambo kemarin. Nah, ini masih harus membuktikan apakah kejadian itu benar. Sebagai seorang hakim, bagaimana Anda melihat jalannya sidang kemarin dengan penuh emosi,
Tapi di sisi lain juga ada banyak hal yang memang harus ditangkap oleh hakim dalam pemeriksaan bukti atau saksi kemarin. Ya, dalam pengamatan saya dari semua yang terjadi tadi disampaikan termasuk permohonan maaf dan yang lain tangisan ya. Tapi hakim itu lebih yakin terhadap fakta-fakta yuridis yang ditemukan di dalam persidangan. Itu yang pertama. Tetapi hakim juga tidak menutup hati untuk melihat bagaimana sikap gestur disebut tadi ya. Itu ada di ilmu hukum juga. Itu disebut satu teori yang disebut typology Lombroso. Lombroso itu menemukan satu teori untuk memperhatikan gerak, sikap, dan urat dari muka, dari wajah. Itu digunakan ketika kopi beracun, kopi cyanida. Profesor Roni Niti Baskara itu seorang ahli kriminolog, yang menggunakan teori ini. Dia memperhatikan sikap terdakwa dan dia memastikan bahwa yang melakukan perbuatan pembunuhan berencana adalah terdakwa yang duduk di depan saya dengan memperhatikan wajah dan gestur yang bisa saya uraikan. Seperti itu. Ada senyumnya, pandangannya itu bisa dibaca melalui teori ini. Nanti mungkin Mbak Monika Kumalasari bisa juga dengan teori sosiologi atau ilmunya sosiolog juga ya, atau psikolog ya, itu mungkin akan ditemukan dari sisi pandang ilmu yang lain. Tapi ilmu hukum menggunakan teori ini. Jadi perilaku, gestur dari siapapun dalam persidangan ini sebenarnya memang menjadi dasar penilaian hakim juga ya, dan ini valid gitu masih secara bagian dari nurani, disebut sebagian dari nurani, tapi bukan kepada keyakinan secara langsung, karena keyakinan hakim hanya timbul dari fakta-fakta yuridis yang ditemukan di persidangan. Tapi bisa menjadi petunjuk lah begitu ya kira-kira. Paling tidak memberikan bisikan hati ya, bahwa sebenarnya dari wajah ini, dari gestur ini, dari sikap kepada lawyernya, sikap kepada publik, pada korban, itu akan bisa diperhitungkan secara typologi Lombroso yang menemukan seorang bernama Lombroso. Jadi gunakan itu. Tapi untuk pembuktian, katakanlah untuk membuktikan apakah terjadi atau tidak, lagi-lagi hakim tentu berpegangan pada alat bukti dan barang bukti. Ya, fakta-fakta yuridis namanya, fakta-fakta yuridis yang berkaitan dengan pemaafan, pengampunan, pembenaran, penghapusan pidana, itu semua ada diatur. Itulah yang menentukan sebenarnya. Apakah dengan hukum atau dilepaskan atau dibebaskan. Nah berdasarkan itu saya langsung ke Mbak Monika. Berarti memang ada tanda-tanda raut wajah perilaku yang dalam tanda kutip tidak bisa dibohongi lah gitu. Tidak bisa dibohongi dalam arti itu reaksi murni yang diatur pun sulit. Terutama kalau dalam kondisi tekanan, dalam kondisi stres, dan diperhatikan oleh banyak orang, mungkin kita tidak bisa mengendalikan hal ini. Ini dugaan saya Mbak Monika. Sehingga kalau diperhatikan betul, akan keluar makna asli dari ekspresinya. Begitu ya Mbak Monika, mungkin Anda boleh koreksi saya. Dan apa yang Anda lihat yang berlangsung dalam sidang kemarin, mungkin kita mulai dari permintaan maaf terlebih dahulu yang disampaikan oleh Ferdy Sambo dan Ibu PC kepada orang tua dari Yosua. Ya baik, menambahkan dulu sedikit. Ini adalah teori dan research dari Dr. Paul Ekman. Beliau adalah salah seorang psikologis dari Amerika. Ya, saya sendiri belajar hal ini di Manchester di Inggris. Dan ilmu ini memang digunakan 7 tahun yang lalu hanya boleh dipelajari oleh security agent seperti FBI, CIA dan sebagainya. Tetapi sekarang ini sudah boleh dipelajari oleh publik ya. Nah, jadi kalau kita mulai ya dari permintaan maaf ya, apa yang akan disampaikan di sini adalah mengenai hal-hal non-verbal ya untuk melengkapi statement verbal ya. Nah, ketika melakukan permintaan maaf ini ya, kita melihat bahwa ekspresi yang terlihat pertama dari Ibu PC ini ya, saya menangkap mikro ekspresi ada sad, ada kesedihan, dan juga ada fear ya. Terlihat sekali ya ketika ada fear itu kedua ujung ya betul. Nah, tetapi kita tidak bisa mengetahui ya kesedihan atau juga ketakutan ini sumbernya dari problem apa? Apakah ya memang benar-benar dengan deep empathy gitu ya,
atau juga karena mungkin well-being yang bersangkutan menjadi terenggut dengan peristiwa ini. Nah, kita tidak bisa mendefinisikan hal tersebut. Tetapi ketika dari facial expression ini, di mana facial expression ini terutama mikroekspresi adalah ekspresi yang muncul dalam waktu yang sangat cepat sekali, dalam waktu 0,2 detik, ternyata muncul ekspresi-ekspresi tersebut. Tetapi tidak diikuti dengan body language atau proximity yang bisa dilihat oleh khalayak umum, ya. Nah, yang bisa kita rasakan atau bagaimana dampak dari bahasa nonverbal ini, ya, gestur maupun ekspresi adalah kita sendiri sekarang memiliki kesadaran kolektif atau rasa secara kolektif bahwa ini tidak tulus, gitu ya. Berbeda ketika kita melihat permohonan maaf yang dilakukan oleh Baradae, ya. Ketika Baradae juga sama-sama menggunakan catatan atau skrip, ya. Tetapi skrip itu juga ditulis tangan sendiri, ya. Nah, kalau keduanya Ferdy Sambo maupun Ibu Putri, ya, keduanya ini seperti sedang membaca dan tidak terlihat ada emosi yang dilibatkan dalam pernyataannya. Dan kemudian kalau kita melihat juga bahwa hal-hal kadang-kadang Ferdy Sambo juga membaca, tetapi menyampaikan sesuatu hanya dengan penyampaian sesuatu yang dipikirkan atau secara kognisi, tetapi tidak melibatkan emosi yang intens. Kalau kita lihat permintaan maaf khususnya Ferdy Sambo, ini tadi sempat kita tunjukkan momennya, dibacakan dengan melihat langsung keluarga. Saya tidak tahu apakah ke ayah atau ke ibunya ya, tapi terlihat langsung melihat ke arah ayah ataupun ibu dari korban. Matanya memang tegas begitu. Apa yang bisa kita baca dari situ? Karena ya saya sebagai awam menganggap akan sulit untuk melihat langsung empat mata dengan keluarga atau orang yang baru saja saya sakiti gitu. Bahkan sakitinya bukan hanya menyakiti tapi merenggut nyawa anak kesayangan mereka gitu. Tapi artinya apa kalau bisa melihat langsung gitu? Apakah justru ini menegaskan permintaan maaf itu atau apa sebenarnya Mbak Monica? Ya, jadi kalau kita lihat dari background-nya Pak Ferdy Sambo, ya baseline-nya adalah dengan penutur ya, ketika menyampaikan sesuatu. Jadi hanya melibatkan faktor kognisi, ya. Padahal di sini yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun yang menyaksikan ini adalah permohonan maaf yang diikuti dengan emosional, ya. Ketika dengan tatapan mata yang justru malah kita melihat tidak rileks, ya. Tetapi kemudian tatapan matanya justru berusaha untuk menahan bahwa apapun yang sedang disampaikan ini semuanya dalam kontrol atau dalam pengawasan beliau, ya. Sehingga ya natural sekali bahwa manusia juga memiliki blinking rate, ya. Atau kedipan mata, justru itu malah tertahan, ya. Jadi kita melihat bahwa tidak ada rasa rileks, tidak ada rasa spontan ketika menyampaikan verbal permohonan maaf ini. Oke, itu yang bisa dibaca. Nah, saya ke Prof. Gayus. Sebuah permintaan maaf dari terdakwa kepada keluarga korban, ini kita tahu bahwa nilai kemanusiaannya memang ada. Tapi seperti tadi, ternyata kok kalau kita baca secara Mbak Monica ya, tadi secara secara keilmuan memang membacanya ada perbedaan antara permintaan maaf yang disampaikan oleh Baradae Richard Eliezer dengan permintaan maaf yang kita saksikan kemarin yang disampaikan oleh Ferdy Sambo dan Ibu PC kepada keluarga begitu. Sejauh apa permintaan maaf ini bisa dianggap sebagai permintaan maaf yang benar-benar meminta maaf atau tidak oleh hakim, dan apakah sejauh apa ini juga harus dipertimbangkan oleh hakim, Prof? Ya, kalau saya bilang sosok hakim itu tidak melihat setelah perbuatan, tapi sebelum dan ketika perbuatan itu dilakukan, yaitu dalam bentuk willingly dan knowingly atau willing and wanton. Itu yang diukur oleh hakim. Setelah itu kan sudah terjadi perbuatan ini, maka penyesalan ya bagian kecil saja bagi hakim untuk memberi maaf, melupakan
Yang satu lagi adalah memberikan pembenaran. Jadi ada 3 hal. Misalnya kalau udah berbuat jahat tapi kan terpaksa sekali darurat. Nah itu disampaikan dengan jelas. Itu yang menjadi nurani hakim bisa mempertimbangkan pemaafan, pembenaran atau bahkan penghapusan dari pidana. Itu diatur di pasal 49 sampai 51 atau demi perintah itu diperhitungkan. Tapi tentu masing-masing itu diukur. Kalau perintah apa perintahnya tepat itu untuk dilakukan. Kan ada peraturan-peraturan yang juga melarang perintah itu dijalankan. Di Perkap dan sebagainya, di peraturan Kapolri menjadi undang-undang itu. Nah, itulah kira-kira yang saya sebut tadi sebagai fakta-fakta yuridis yang ditemukan di persidangan. Permintaan maaf bisa menjadikan nurani hakim untuk menyaksikan yang real apa juga rekayasa. Ini semua kan dipakai dengan berbagai pemikiran, diantaranya adalah silogisme, satu ilmu yang logis, yang logik ya untuk diterima dari masing-masing. Yang satu yang minta maaf, yang satu memberi maaf. Tapi kan yang korban ini tidak hanya pelaku dan keluarga korban atau saksi korban saja dan keluarganya, tetapi juga negara. Negara telah dirugikan. Bagaimana minta maaf ke negara? Bagaimana minta maaf kepada negara yang terlibat secara langsung peristiwa kejahatan ini? Nah itu tentu ada ukuran-ukurannya. Misalnya dengan membuka semua hal ini secara jujur ya, dengan tidak hanya merasa bersalah saja karena ini sudah terjadi. Ini sudah menjadikan peristiwa yang menimbulkan akibat yang 3 tadi. Nah ini oleh karena itu bagi saya ini merupakan hal yang kandungannya ada hanya nurani hakim, itu kecil sekali karena hakim punya pedoman, yaitu apa-apa atau fakta-fakta yang yuridis yang terjadi di pemeriksaan persidangan ini. Jadi permintaan maaf itu sekali lagi memang silahkan saja begitu bisa dilakukan di dalam persidangan. Tapi hakim melihat permintaan maaf itu lalu menjadi apa? Contoh yang tadi diberikan Prof. Gayus, apakah lantas dengan meminta maaf menunjukkan penyesalan dengan membuka seluas-luasnya informasinya atau bahkan menyediakan bukti lain yang bisa menjelaskan perkara itu? Begitu ya Prof ya? Maaf ini kan kalau kita terjemahkan dalam bahasa Inggris saja sudah banyak bedanya ya. Excuse, sorry, apology itu semua kan mempunyai kandungan arti. Tidak hanya maaf dalam bentuk 4 huruf ini, tetapi mempunyai makna masing-masing. Jadi menyesal atau hanya excuse saja, ini kan masing-masing ada arti maaf yang di Indonesia cuma dipakai 1 sebenarnya kosakatanya. Di bahasa asing, bahasa Perancis lebih banyak lagi. Itu di mana kalau bahasa itu lebih bersifat halus ya. Inggris termasuk menengah ini bahasa Inggris digunakan. Ini akan mempunyai makna masing-masing yang tidak bisa diukur dengan dia telah minta maaf. Maaf bentuknya apa? Maaf itu. Saya mengatakan kalau di yuridis bentuknya adalah kalau ini terorisme dia minta maaf dengan memotong jaringannya. Karena kalau tipikor mengembalikan semua kerugian negara itu maaf dalam kandungan arti kaitan dengan perkara. Kalau ini mungkin ya jujur, terbuka. Maafnya bentuknya seperti itu. Tidak hanya bersimpuh semua orang bisa karena ini sudah terjadi. Bersujud pun itu hal yang biasa dan sering terjadi itu di depan pintu penjara, di tahanan. Itu biasa terjadi. Hakim tidak pernah merasa itu sesuatu yang luar biasa. Tapi apa dampak terhadap sidang? Apa makna ya? Makna itu apa yang tersirat ya, bukan tersurat, tapi tersirat dari maaf itu. Oke, baik. Itu menarik, Prof. Gayus. Permintaan maaf bisa disampaikan, siapapun bisa menyampaikan. Tapi apa bentuk dari rasa bersalah atau rasa menyesal yang tadi dikatakan ada berbagai kata yang bisa menggambarkan. Apakah akan kita lihat dari Ferdy Sambo dan Bu Pece? Itu mungkin yang akan kita nantikan jawabannya. Kami akan jeda sebentar, nanti kami akan kembali lagi dengan pembahasan ini. Terutama saya juga ingin tahu nanti dari Mbak Monica, membedakan permintaan maaf yang disampaikan Ferdy Sambo dan Bu Pece dengan perbedaan maaf yang disampaikan Richard Eliezer. Terutama dalam hal apa yang terjadi setelahnya. Mungkin ini juga terlihat dari mikroekspresi. Kami akan segera kembali. Dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh.
Dulu aku pikir semua air mineral itu sama. Ternyata ya le mineral itu beda. Di luar panas banget. Iya, habis minum le mineral rasanya smooth banget. Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le mineral memang berbeda. Sumber airnya mengandung mineral esensial. Dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Bikin badan lebih enteng. Pilih sehat, pilih Le Mineral. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Bos bawel, anak rewel. Well, my well. Baru, my well vitamin C plus zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, my well vitamin C plus zinc. Luka, memar di kulit. Sakit. Pagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN, bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya meredakan alergi. Indal CTN. Jadinya kayak gini deh. Mau kemana sayang? Mau buang sampah, Ma. Stop! Sekarang, budaya membuang sampah pada tempatnya enggak cukup. Kita juga harus punya kebiasaan memilah sampah. Gini nih caranya. Siapkan kardus dan spidol, tulis di masing-masing kardus jenis sampah. Sampah organik, kertas, metal, PET, dan sampah plastik lainnya. Lalu pilah deh. Plastik seperti PET lebih mudah didaur ulang untuk kebersihan lingkungan. Nah, hal sederhana yang dimulai dari diri sendiri ini akan memberi dampak besar bagi pengelolaan sampah, khususnya sampah plastik PET, karena setelah didaur ulang akan menghasilkan dakron, bahan baku karpet, bahan konstruksi jalan tol, dan sebagainya. Gimana? Nggak ribet kan? Enggak dong. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum My Well Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. My Well Vitamin D 100% well everyday. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Nah, kembali di Sapa Indonesia Pagi, saya masih bersama mantan Hakim Agung Gayus Lumbun dan juga Mbak Monika Kumalasari, pakar gestur dan mikroekspresi. Saya tadi mengatakan akan menanyakan mengenai permintaan maaf dan perbedaan antara apa yang kita lihat di Richard Eliezer dengan apa yang kita lihat kemarin di Bu Pece dan Ferdi Sambo. Nah, tapi sebelum sana saya ingin tahu dulu, karena ini menjadi pertanyaan banyak orang juga terkait dengan apa yang berlangsung beberapa hari lalu, yaitu kesaksian dari ART Ferdi Sambo, Susi, yang sampai diancam oleh hakim bisa saja menjadi atau dipidanakan karena dianggap memberikan kesaksian yang palsu. Nah, saya tidak bisa membaca begitu. Saya hanya melihat cukup tenang juga karena sempat diancam pasal juga oleh hakim, wajahnya nggak berubah gitu, Mbak Monika. Tapi apa yang Anda lihat tadi mikroekspresi, apakah benarkah ia mengatakan yang jujur? Apakah ini bisa dinilai? Dan ataukah ada sesuatu yang membebani, mungkin paling tidak terlihat? Mengapa kok kalau buat saya bilang tadi mukanya lempeng aja gitu dalam bahasa sederhananya? Ya, ketika seseorang katakanlah Susi ART ya dihadapkan pada suatu kondisi di persidangan ya, ini adalah hal yang disebut dengan high stake ya. Artinya ini akan menentukan kehidupan dia kelak ya.
faktor-faktor emosi akan berperan sekali ya ketika seseorang berada di persidangan. Ya. Nah, emosi yang paling terlihat adalah emosi yang bersifat universal, yang tidak bisa ditutup-tutupi adalah mikroekspresi yang terlihat dari wajah seseorang. Ya. Nah, ini apakah muncul ada ketegangan, ada rasa takut, ada rasa mungkin marah dan sebagainya, ya. Seperti yang juga awam lihat bahwa semuanya serba lempeng, semuanya serba tidak menunjukkan emosi-emosi. Ada apa sih, ya? Nah, ketika sesuatu terjadi, ini melibatkan dua hal. Yang pertama adalah emosi, yang kedua adalah kognisi, ya. Secara emosi tadi saya mengatakan bahwa tidak terlihat di ekspresi wajahnya, ya. Nah, ternyata yang terlihat di sini adalah ada cognitive loading atau berpikir secara keras, ya, tabrakan antara apa yang dirasakan dengan yang dipikirkan, sehingga yang terlihat adalah ada cognitive loading, ya. Saya seperti ini. Jadi hanya mental search mata yang berputar-putar, ya, mengakses antara apa yang perlu diingat, ya, dengan apa yang pernah terjadi. Jadi intinya sepanjang itu berpikir keras, intinya begitulah ya. Berpikir keras, cognitive loading itu berpikir keras. Padahal konsep dari kejujuran itu spontanitas, konsisten, ya, seperti yang juga disampaikan oleh hakim bahwa Anda berbohong karena Anda nggak konsisten, sudah strict seperti itu dan memang teorinya seperti itu, ya. Nah, jadi yang kita lihat adalah tidak ada emosi yang keluar, bingung antara sumber daya mana yang sesungguhnya terjadi dengan sesuatu yang mungkin harus disampaikan. Nah. Kenapa mungkin ada tuntunan-tuntunan gitu ya? Karena juga Susi ini masih bekerja di rumah Verdi Sambo sampai dengan sekarang, ya. Walaupun tidak ada interaksi, tetapi mungkin dengan melakukan sinergi dari segala masukan-masukan yang beliau terima, gitu. Berpikir keras. Jadi, nah ini mungkin bisa dibandingkan dengan penyampaian. Siapa yang bisa mengatakan jujur? Lagi-lagi saya tidak bisa menilai juga, mungkin tidak bisa 100% kita juga tahu yang mana yang jujur, yang mana tidak, hanya dari ekspresi yang mereka berikan. Tapi saya ke pertanyaan yang tadi ya, yang sempat saya sebutkan. Kalau bagi awam, mungkin bagi saya dan juga banyak pemirsa, pada saat melihat Richard Eliezer di awal, sebelum kasus ini masuk ke dalam pengadilan atau ruang sidang, tegang sekali wajahnya. Terlihat tegang sekali, memang tidak banyak berkomentar juga. Lebih banyak pengacaranya yang berkomentar kalau kita ingat juga. Sementara dalam sidang, terutama setelah sidang permintaan maaf, kemarin saya juga sempat berbicara dengan pengacara dari Richard Eliezer, Mas Roni Talapesi. Saya katakan bahwa secara awam saya melihat Richard Eliezer lebih lepas. Apakah benar ini terjadi pada saat setelah permintaan maaf? Dan Mas Roni mengiyakan bahwa permintaan maaf kesempatan permintaan maaf yang diberikan oleh peradilan di dalam salah satu sidang itu seperti menjadi sebuah titik di mana Eliezer itu seakan-akan ada sebuah beban yang lepas karena sudah bisa bertemu langsung dengan orang tua korban, sudah bisa menyampaikan secara langsung, secara tulus, ini yang dikatakan Roni, kepada orang tua korban, sehingga ini membuatnya lebih lepas untuk memberikan informasi apapun. Apakah hal seperti ini juga akan langsung tampak, Mbak Monica, dalam ekspresi yang diberikan dalam kelanjutan sidang? Dan apakah kita harus mengekspektasi ada hal yang sama dalam sidang FS dan PC ke depannya kalau memang permintaan maaf mereka tulus atau tidak tulus? Ya, tadi kita melihat kepada Baradae, ya. Jadi setelah meminta maaf ini berbeda dengan kondisi di awal-awal persidangan, ya. Nah, kemudian dampaknya adalah seperti tadi disampaikan Prof. Gayus adalah apakah maafnya ini impactful nggak, ya, dalam posisinya juga sebagai justice kolaborator. Dan kita lihat dalam proses berikutnya setelah meminta maaf, gitu ya, ini juga akhirnya menimbulkan rileks karena segala sesuatu yang ditahan itu pasti akan juga terlihat melalui gestur maupun ekspresi mereka. Tidak perlu berpikir keras lagi, begitu ya kira-kira? Tidak perlu berpikir keras lagi ketika melihat ada sesuatu yang tidak sesuai akan dengan spontan ya melakukan koreksi. Bahkan kalau belum masanya untuk melakukan koreksi, dia juga akan melakukan sesuatu perubahan pada gesturnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat juga bahwa permohonan maaf dari dari Verdi Sambo, ya,
Ini adalah meminta maaf, kemudian diikuti dengan verbal statement lainnya bahwa ini semua terjadi karena perbuatan dari almarhumah, begitu. Sehingga ini ada negasi, ada statement yang menegasi dari pernyataan sebelumnya. Dan yang menjadi inti adalah justru setelah kata tapi atau alasan yang diungkapkan. Jadi artinya kita tidak melihat ada ketulusan terhadap permintaan maaf ini karena kata yang merupakan pesan yang penting adalah setelah kata yang menegasi tadi. Semua ini karena salahnya adalah almarhum, seperti itu. Oke. Nah, saya ke Prof. Gayus masih terkait dengan dugaan adanya kesaksian palsu yang diberikan oleh ART dari Ferdy Sambo. Yang menariknya bahwa hakim memutuskan untuk mencoba mengumpulkan lagi bawahan-bawahan dari Ferdy Sambo dan mencari kebenarannya dari kesepakatan kesaksian ini. Ini yang menarik juga, Prof. Gayus. Sehingga kalau memang ada kesaksian yang dirasa oleh atau dicurigai oleh hakim palsu, sebenarnya ini sangat bisa dibuktikan sebaliknya selama ada barang bukti ataupun ada kesaksian yang lain. Dan apa nilai dari kesaksian yang sudah disampaikan tersebut kalau begitu, Prof. Gayus, mengingat bahwa ternyata tidak berkesesuaian dengan kesaksian yang lain? Saya rasa bukan hanya kesesuaian dengan yang lain ya, tetapi hakim punya berbagai cara untuk bisa menggali kebenaran dari kesaksian sehingga tidak menjadi keterangan atau kesaksian palsu yang ancaman hukumannya di 242 KUHP pasal 242 itu 7 tahun ancaman hukumannya, kalau menimbul kerugian ditambah 2 tahun jadi 9 tahun. Hakim bisa melihat keterangan itu dari berbagai sisi, dari gramatikal, bagaimana ucapan-ucapan itu disampaikan. Kemudian dari hal-hal menyangkut kepada historical, historis apa, kenapa dia ini kira kok ya, hakim merasa ini bohong, tapi kenapa ya dia menarik saksi lain untuk secara historis terjadinya keterangan ini. Nah, yang ketiga adalah a contrario, yang sebaliknya seperti tadi ditanyakan, yang sebaliknya seperti apa, ada kata keterangan ini berbalik, mungkin ini lebih benar. Jadi ada beberapa hal yang bisa dibaca dari sebuah statement. Tetapi yang mau saya katakan, hati-hati, karena kesaksian itu bisa mempunyai implikasi. Implikasinya menghalang-halangi kebenaran hukum. Ini diancam dengan obstruction of justice tadi. Ya, tapi ini bukan pengertian langsung, tapi ini disebut sebagai ada dua akibat yang timbul dari sebuah usaha untuk menghalang-halangi proses hukum ini adalah apabila ini memang dilakukan secara berbarengan. Memang dia harus begitu. Karena sesuatu yang menjadikan dia terpengaruh hingga begitu. Tetapi ada itu disebut sebagai summon loop atau handling atau summon loop. Itu pasalnya berbeda-beda. Nah, kalau dia memang ini terpisah seperti mencuri ikan di kolam orang dengan bom, nah itu dua perbuatan yang masing-masing bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab atas hal yang kebohongan keterangan. Dia juga melakukan penghalang-halangan dari sebuah proses hukum yang semestinya tidak bertentangan dengan apa yang diterangkan. Jadi ini ada dua hal yang mungkin dia bisa yuntu-yuntu itu. Kalau transaksi palsu itu, kalau saya memikirkan ada akibat nggak yang timbul? Akibatnya apakah ini menghalang-halangi hakim untuk memberi keadilan? Nah, ini kan menghalang-halangi keadilan, menghalang-halangi proses hukum yang sedang berjalan. Dia akan dikenakan pasal lain, yaitu pasal 2 perkara yang dilakukan dengan ancaman berbeda. Yang satu dia sudah bohong 9 tahun itu ancamannya, ditambah lagi menimbulkan akibat obstruction of justice. Nah, tapi bagi semua ini ada penghapusnya, yaitu hakim selalu akan menanyakan pada saksi, apakah kesaksian saudara yang benar adalah ini. Nah, ketika dia menjawab iya, selesai. Tapi kemarin berubah. Saksi susi itu merubah semua keterangannya ketika hakim telah menyandingkan dengan saksi lain, seperti menggendong mengangkat Bu PC gitu ya. PC diangkat, dia rubah ternyata, oh bukan, Eliezer tidak si korban ini berada Yosua tidak menggendong. Nah, ini kesempatan terakhir, limit itu terakhir itu, kalau enggak dia bisa terkena hukuman 242 itu. Dia rubah. Nah, perubahan ini memang terakhir ada di situ. Diatur di undang-undang itu. Apabila keterangan di luar dari sidang pengadilan dinyatakan pada kesempatan terakhir, jadi ditutupnya acara kesaksian ini.
Itu bunyi undang-undang. Dia selamat kemarin dari ancaman itu. Sehingga hakim tidak memerintahkan JPU untuk secara khusus mengusut kebohongan ini. Dan ini harus diketahui oleh siapapun memberikan kesaksian. Ini edukasi ya, supaya tahu kalau saksi bohong ya di luar pengadilan, tetap dipertahankan dalam pengadilan. Tapi kesempatan terakhir ketika hakim menanyakan apakah ini yang sudah paling benar dari semua keterangan saudara yang berbeda-beda, dia katakan dia merubah kemarin ini. Dia tidak mengatakan, tapi isinya merubah, bahkan bukan Yosua yang membopong Ibu PC itu di depan kamar mandi itu. Oke, andaikan di titik itu saja dilewati, maka pasal tersebut pasti akan dikenakan. Hakim akan memerintahkan JPU untuk bisa menahan itu kan di atas ancaman di atas 5 tahun, bisa langsung ditahan oleh JPU. Seperti itu. Oke. Baik. Semoga ini juga bisa mengarahkan agar persidangan ini bisa berjalan dengan jujur apa adanya dan terbuka. Pers pada hari ini bisa memberi edukasi, saksi lain hati-hati menonton. Dia boleh mengarang, dia membuat narasi. Advokatnya memang dilepaskan pidana perdata dalam profesinya, tetapi dia terkena sanksi etika sampai dengan pengadilan bisa menjatuhkan contempt of court bagi advokatnya yang juga ikut-ikutan untuk membuat narasi yang tidak benar. Tidak terbebas juga ya dari advokatnya terancam secara profesi, yaitu contempt of court atau menghina pengadilan. Oke, Prof. Gayus, terima kasih banyak. Kita belajar banyak juga mengenai hal ini pada hari ini. Mbak Monika juga terima kasih sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Salam sehat, Prof. Gayus dan juga Mbak Monika. Sampai bertemu lagi. Saudara, kami akan kembali lagi, tetap bersama kami di Kompas TV. Nanti kami juga akan mengikuti jalannya sidang yang terjadwal hari ini atas Riki Rizal dan Kuat Maruf. Tetap bersama kami. Moyang baru dan tetap 1 meter. All new Limo Pizza. Langsung dapat 6 rasa sekaligus. Mau dine-in atau take away? All new Limo Pizza. Selalu lebih puas. Jadinya kayak gini deh. Mau kemana sayang? Mau buang sampah, Ma. Stop. Sekarang, budaya membuang sampah pada tempatnya enggak cukup. Kita juga harus punya kebiasaan memilah sampah. Gini nih caranya. Siapkan kardus dan spidol, tulis di masing-masing kardus jenis sampah. Sampah organik, kertas, metal, PET, dan sampah plastik lainnya. Lalu pilah deh. Plastik seperti PET lebih mudah didaur ulang untuk kebersihan lingkungan. Nah, hal sederhana yang dimulai dari diri sendiri ini akan memberi dampak besar bagi pengelolaan sampah, khususnya sampah plastik PET, karena setelah didaur ulang akan menghasilkan dakron, bahan baku karpet, bahan konstruksi jalan tol, dan sebagainya. Gimana? Gak ribet kan? Enggak dong. Sendi sehat, semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Mata sehat itu penting, biar aktivitas lancar. Agar mata sehat, bantu jaga dengan minum iFit. I need you, iFit, iFit. Formula iFit membantu memelihara kesehatan mata. I need you, iFit, iFit. I love you, iFit. Minum iFit. Dari Lapi. Luka, memar di kulit. Sakit. Pagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Oxifit. 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 Oxifit baru, vitamin D3 1000 IU, penuhi kebutuhan vitamin harian dengan Oxifit. Dexa.
Malam puncak Digicon 2022 berlangsung meriah dan dihadiri oleh Menteri BUMN Erick Thohir serta jajaran manajemen Telkomsel. Dalam kesempatan tersebut, Menteri BUMN juga menyampaikan dukungannya untuk kemajuan games dan industri lokal melalui ekosistem Telkomsel. Terpenting itu bagaimana ekosistem yang dibangun Telkomsel hari ini harus pro kepada kreator lokal dan konten lokal. Itu harus kita dorong. Kita bukan berarti langsung mematikan atau memusuhi konten asing, tapi harus kita seimbangkan, ya, karena memang ekonomi kita kan terbuka. Digicon 2022 sendiri terdiri dari rangkaian kegiatan seru yang melibatkan para pegiat serta pelaku industri gaming dan e-sport di Indonesia. Puncaknya, Menteri Erick Thohir juga langsung menyerahkan mahkota juara dunia Games League 2022 kepada Onyx Olympus yang telah menang melawan tim EVOS Divine sebelumnya. Ya, saudara, kami sampaikan situasi atau gambar yang kami hadirkan adalah gambar live atau langsung Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf ini berangkat dari tempat penahanan mereka di Barreskrim Mabes Polri menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Baru saja berangkat di dalam mobil yang berwarna hijau ini atau bus tahanan ini. Dan tidak akan berapa lama karena dengan pengawalan dari pihak kepolisian dari kawasan Kebayoran ini kami yakinkan pasti akan segera tiba di PN Jaksel di kawasan Ampera di Jakarta Selatan. Ya, dan selengkapnya nanti akan kita sampaikan kembali lagi mengikuti di Breaking News Kompas TV untuk mengikuti sidang yang berlangsung yang hari ini menghadirkan terdakwa Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal. Jadi kita akan akhiri dulu Sapa Indonesia Pagi di sini agar Anda bisa langsung mengikuti prosesi menjelang sidang dan juga jalannya sidang yang rencananya akan dimulai pada pukul 9 pagi hari ini. Baik, Timothy akan pamit dan bertemu lagi dengan kita di Sapa Indonesia Pagi mulai besok pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saya akan melanjutkan Breaking News Kompas TV. Tetap bersama layar Kompas TV. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Makanan itu penting banget, tapi dulu nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Inovasi Indomie hype abis. Kebab Turki dan rendang Padang yang enaknya ngehits dimix di Indomie hype abis kebab rendang. Rasa smoky creamy kebab Turki sama gurihnya rendang Padang dimix asik. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Double ngehits di mulut. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Oreo wafer? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, rasa coklatnya renyah. This is really amazing. Sensodyne Repair and Protect Deep Protection memiliki kandungan novamin, membentuk lapisan mineral untuk perlindungan mendalam gigi sensitif. Jadi, kita bisa mengkonsumsi semua makanan favorit kita tanpa khawatir rasa ngilu. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya, bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Kemarin aku antar orang berkali-kali, padahal kepala ini pusing. Ada obat sakit kepala?
Oskadon aja. Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Oskadon pancen uhi. Inovasi Indomie hype abis. Kebab Turki dan rendang Padang yang enaknya ngehits. Dimix di Indomie hype abis kebab rendang. Rasa smoky creamy kebab Turki sama gurihnya rendang Padang. Dimix asik. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Double ngehits di mulut. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Oreo wafer. Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Have you not seen my new phone yet? It literally folds in half. I would never switch to Samsung. I love my phone. What? It literally folds in half. You see, I love my phone. I would never switch to Samsung. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Ikuti jalannya rangkaian persidangan kasus Sambo langsung dari lokasi pengadilan dalam Breaking News. Pada waktu-waktu berikut, Senin 31 Oktober, pemeriksaan saksi Eliezer, Selasa 1 November, pemeriksaan saksi Sambo dan Putri Chandrawati, serta tanggapan JPU atas eksepsi Arif Rahman, Rabu 2 November, pemeriksaan saksi Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf, Kamis 3 November, pemeriksaan saksi Hendra, Agus dan Irfan, serta tanggapan JPU atas eksepsi Baikuni dan Cak, live di Kompas TV. Selamat pagi, saudara. Kami sampaikan sekarang breaking news Kompas TV mengenai sidang lanjutan untuk kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua yang hari ini agendanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah mengenai menghadirkan dua terdakwa, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf secara bersamaan dan akan dihadapkan dengan pemeriksaan 12 orang saksi dari keluarga Brigadir Joshua. Saya Bayu Sutiono yang akan menghadirkan breaking news ini untuk pertama kali atau di bagian pertama. Hari ini, sekali lagi, Majelis Hakim yang menangani perkara terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Joshua untuk dua terdakwa, Bribka Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf, akan menggabungkan proses persidangan keduanya. Sidang terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf hari ini diagendakan adalah berisi pemeriksaan para saksi. Hakim telah memerintahkan jaksa untuk menghadirkan 12 orang saksi yang terdiri dari keluarga almarhum Brigadir Joshua, yakni orang tua, adik, anggota keluarga yang lainnya, dan juga ada kekasih Brigadir Joshua Huta Barat. Sebelumnya, Hakim sempat menolak dalam persidangan sebelumnya nota keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh terdakwa Ricky dan Kuat. Terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf akan menjalani sidang lanjutan hari ini pada Rabu 2 November dengan agenda pemeriksaan para saksi. Saksi-saksi yang akan hadir dalam sidang dengan terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf diantaranya adalah dari keluarga almarhum Brigadir Joshua, ada Samuel Huta Barat, ayah almarhum Joshua, Rosti Simanjuntak, ibu almarhum Joshua, Mahareza Rizky, adik almarhum Joshua, Yuni Artika Huta Barat, kakak almarhum Joshua, Devianita Huta Barat, adik dari Joshua, Kamarudin Simanjuntak, pengacara dari keluarga almarhum Joshua, ada juga Rohani Simanjuntak, tante dari almarhum Joshua, Sangga Parulian, juga tante dari almarhum Joshua. Lalu yang ke-9 ada Roslin Emika Simanjuntak, tante dari almarhum Joshua, ada Vera Simanjuntak, kekasih dari almarhum Joshua, serta Indrawanto Pasaribu, ini adalah seorang petugas Dinas Kesehatan di Muaro Jambi. Dan yang terakhir atau saksi ke-12 adalah Novita Sarinadea, petugas Dinas Kesehatan Muaro Jambi.
Beberapa narasumber sudah hadir untuk menemani kita melihat atau menjelang jalannya sidang lanjutan kali ini. Ada Asep Iwan Iriawan, pakar hukum pidana. Ada Martin Lukas Simanjuntak, kuasa hukum dari keluarga Brigadir Joshua. Dan ada Erwan Umar, kuasa hukum dari Ricky Rizal, juga ikut bergabung secara daring untuk breaking news kami pada saat ini. Kang Asep, Bang Martin, Bang Erman, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Selamat pagi, salam sehat semua. Ya. Bang Martin, kali ini sebetulnya sama dengan kemarin ya. Dua terdakwa dimajukan atau dihadirkan di sidang secara bersamaan. Selama ini komunikasi berkaitan dengan hal ini sudah diterima oleh kuasa hukum keluarga dan ini hal yang bisa diterima oleh kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua, Bang Martin. Ya, terima kasih Mas Bayu. Sebenarnya secara teknis ya, memang akan lebih menguntungkan karena waktunya itu akan lebih singkat. Jadi tidak perlu memberikan keterangan di dalam dua waktu yang berbeda gitu ya. Nah, namun memang untuk secara psikologi ya, seperti kemarin misalkan pada saat PC dan FS itu digabung, itu secara psikologi berbeda, Mas Bayu. Ya. Nah, namun dalam konteks pemeriksaan hari ini ya, Ricky dan Kuat, menurut saya ya, ini pribadi ya, tidak ada tidak ada kerugiannya kalau misalkan digabung. Justru lebih menguntungkan. Kenapa? Karena memang kita juga tidak mau ya nanti para saksi ini sakit karena semalam memberikan kesaksian sampai malam. Lalu yang kedua, majelis hakim yang juga sudah keletihan karena memeriksa saksi-saksi sampai dengan malam hari. Nah yang kedua juga agar ya lebih cepat aja prosesnya, Mas. Oke. Ya, Kang Asep, Anda punya amatan tersendiri berkaitan dengan masih maratonnya sidang ini dan sehingga kemudian majelis hakim terutama memutuskan hal-hal yang saya lihat mempercepat jalannya persidangan, Kang Asep. Yang pertama memang ajas peradilan sederhana, mudah, biaya ringan itu. Tapi kan sejak awal ketika memang jaksa men-split perkara, ya risikonya 11 berkas ya 11 majelis. Ya terlepas nanti majelisnya sama atau berbeda ya. Karena kita khawatirkan gini ya. Nah, di pasal 253 KUHP itu, ya kewenangan Mahkamah Agung bisa membatalkan kalau cara mengadilinya salah. Itu jelas, 253 huruf B ya. Nah, kita khawatirkan nanti ini jebakan dari penasihat hukum itu gitu kan. Yang kita khawatirkan memang betul ya risikonya harusnya majelis yang menata court kalender, manajer sidang itu dulu bisa. Misalkan coba kalau misalkan ini paling gampang simpelnya ya, kalau misalkan majelisnya berbeda, nangan berbeda kan misalkan 12 orang saksi, 2 orang di majelis A, 2 orang B. Jadi bisa tukuran itu bisa efektif kalau sejak awal memang dilakukan. Tapi karena memang risikonya satu majelis ini mengambil 5 terdakwa, ya risikonya, ya memang kasihan kliennya Pak Martin gitu kan, akhirnya dia sama-sama kelelahan karena sejak awal salah memanage gitu kan. Kan harusnya kalau misalkan majelisnya berbeda ya, tapi walaupun memang kekhawatiran berbeda putusan, itu bisa memanage yang 12 tidak harus saling menunggu ya, yang ada si A dan si B di majelis satu dulu, si C dan saling tukeran, itu bisa efektif. Atau setidaknya satu majelis itu mengambil 2 berkas gitu kan. Kalau 5 berkas disatukan, saya khawatir gitu kan, karena pernah ada tuh beberapa jurisprudensi, ya betul JPU itu menjawab karena dua register ya 2 perkara, 2 pemeriksaan karena perannya PC maupun PS berbeda gitu. Tapi di praktek emang sering dipercepat, tapi itu perkara-perkara tidak menarik perhatian dalam arti ya biasanya disatukan tuh, kadang-kadang berbeda dijejerin aja biar cepat selesai gitu. Tapi sekali lagi, saya khawatir di belakang hari, nah kita kan tahu nih ya temannya Mas Martin ini di pihak sana itu kan kadang-kadang jago rekayasanya, jago bohongnya. Saya khawatir nanti ini cara mengadilinya ya sekarang memang depan majelis setuju, tapi nanti pas di Mahkamah Agung dia di cara mengadilinya tidak benar, itu yang saya khawatirkan ya. Biar cepat nggak ada masalah, tapi sejak awal memang harusnya pengadilan memanagenya ya ini bisa ditangani oleh 2 atau 3 majelis sehingga saksi bisa diperiksa lebih cepat dan lebih efisien gitu. Itu aja tanggapan saya. Cuman catatan lain mungkin kalau boleh saya tambahkan ya ini karena ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak signifikan, yang tidak relevansinya ditanyakan, harusnya di-cut. Nah kemarin nanyain, kliennya Mas Martin ditanyain hubungan kekeluargaannya dulu hidupnya. Itu tidak ada urusannya. Jadi sekarang ini terdakwa FS sama PC yang melakukan itu pembunuhan. Ya udah unsur itu yang diketahui dari mereka apa yang mereka tahu kan anaknya kehilangan. Mau ditanyain urusan rumah tangga. Kan kalau kita gaul sama orang beradab, sama orang barat lah paling gampang. Jarang mereka nanya sifat pribadi apa, ditanya
soal mereka hidup bersama, gosok gigi bersama, tidur bersama, masa saya mau ditanyain? Jangan-jangan kasur saya dengan kasur Mas Martin satu celana dalam baru ditanyain nanti itu kan? Itu yang tidak layak gitu untuk ditanyakan. Itu tanya unsur aja atau ya. Jadi arahan dari hakim dalam jalannya pemeriksaan dari berbagai pihak, terutama jaksa penuntut umum dan juga penasehat hukum begitu, itu harus betul di-drive, diarahkan sehingga tepat langsung saja ke arah sasaran, kira-kira begitu ya, Kang Asep ya? Ada relevansi signifikan dengan dakwaan, jangan bertele-tele atau berlete-lete pertanyaannya gitu, mubazir waktunya. Iya, oke. Bang Herman, sempat sebetulnya beberapa pihak, termasuk Kang Asep sih, juga melihat ada kemungkinan Ricky Rizal bisa saja membuat kejutan istilahnya pada waktu itu kita ngobrol-ngobrol ya Kang Asep dan Bung Martin juga. Nah Bang Herman, apakah dengan disatukan seperti ini secara psikologis bagi Ricky Rizal sebagai salah seorang terdakwa ini lebih menguntungkan atau sebetulnya Anda lebih berharap sebetulnya begitu sebagai kuasa hukum Ricky Rizal yang mungkin saja punya ingatan-ingatan yang belum disampaikan, fakta-fakta yang ia ingin sampaikan di dalam pengadilan jadi agak sulit karena dihadirkan secara bergabung atau berdua dengan terdakwa lain dalam hal ini Kuat Ma'ruf. Bang Herman? Kalau saya melihat kemarin kan saya sempat bertemu sekitar 1 jam. Pertama ya tentunya dia juga menyadari bahwa hakim sudah memutuskan untuk sidang bersama. Kenapa itu juga bisa kita juga pahamin bahwa perkara ini kan yang megang ketua majelisnya yang satu. Yeah. Kemudian toh juga akan dibuka satu-satu. Kemudian kita pada saat pemeriksaan dinyatakan disatukan, kalau kami merasa tidak ada keberatan. Ya penasihat hukum tidak merasa keberatan karena ada pernah juga kami alami di beberapa kasus di luar kota ya. Cuma di Jakarta baru kali ini, dan saya merasa juga ya apa yang disampaikan Pak Asep ya ada benarnya, tapi ya kita lihatlah dan waktu itu kejadiannya ya tidak sampai, mungkin bisa dipahamin ya perkara tuh Pak Asep tidak sampai kasasi Pak Asep, sampai banding aja gitu. Nah, nggak tahu kalau yang kayak ini, tapi dari segi kita sebagai terdakwa dan penasihat hukum ya mungkin merasa ya nggak ada masalah gitu. Karena nggak ada beban gitu bagi klien kita maupun kita gitu. Dan juga dalam rangka sidangnya cepat dan kasihan juga kalau ditunggu lagi keluarga Joshua, almarhum Joshua mungkin kapan lagi berbalik lagi, itu mungkin efektivitas itu aja yang kami nggak ada masalah. Oke, ya. Saya kasih clue sedikit boleh Mas Bayu? Silakan Bang Martin. Sebenarnya digabungnya pemeriksaan saksi ini terhadap 2 terdakwa ya, Ricky dan Kuat, itu bukan merugikan klien kami, tapi merugikan ya, cenderung nih ya, ini jujur nih Bang Herman, merugikan Ricky Rizal. Kenapa saya bilang begitu? Karena dalam hal ini ya, opini publik yang akhirnya dibaca oleh keluarga korban, itu sudah membentuk opini bahwa Ricky Rizal itu masih abu-abu ya, sedangkan Kuat ini sudah warnanya hitam. Jadi secara emosional ketika untuk mendapatkan hal-hal yang meringankan itu, justru kehadiran Kuat itu membuat Ricky akan dirugikan. Tapi kalau dipisah secara emosional, mungkin saja, ya saya nggak tahu ya, mungkin saja kalau misalkan tadi yang disampaikan Mas Bayu, sesuai dengan pembicaraan kita terakhir yang ada Kang Asep juga, membuat suatu kejutan, mungkin saja loh. Itu bisa mendapatkan yang meringankan. Itu sih maksud saya, apakah kan dengan hadir berdua mungkin secara psikologis jadi berbeda. Bang Herman, dari pendapat Bang Martin ini, Anda punya tanggapan? Saya kira positif pendapat Martin, tapi tentunya kita sebagai penasihat hukum punya cara, ya mudah-mudahan bisa diikutin oleh terdakwa RR, Rizky, yang bisa, dia harus bisa berbeda, walaupun dia tampil dengan 2 terdakwa. Harapan kita Pak. Iya, iya. Dan sepanjang yang Bang Herman ketahui sampai kemarin bertemu, sehat ya, Ricky? Sehat. Oke, dan mudah-mudahan hari ini tetap bisa mengikuti jalannya sidang dengan baik. Bu Martin, kembali ke Anda. Dari sidang hari ini, pihak keluarga akan
bersaksi lagi, mungkin cerita-ceritanya masih bisa sama ketika mereka bersaksi terhadap di persidangan beberapa hari yang lalu begitu. Apa yang pihak keluarga harapkan atau kuasa hukum juga berharap dari kesaksian para keluarga dalam beberapa hari terakhir dan hari ini akan berhadapan dengan terdakwa Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal yang mungkin saja bisa terjadi dari kesaksian dan bisa berbicara dalam tanda petik berhadap-hadapan dengan para terdakwa yang sangat terlibat, sangat melihat kasus ini pada hari H pada waktu itu, pada hari kejadian. Apa sebenarnya yang diharapkan pihak keluarga dan juga kuasa hukum dari keluarga? Bang Martin. Ya, terhadap dua terdakwa ini porsinya berbeda ya. Yang pertama mungkin terhadap Ricky. Kalau kemarin kan kita melihat itu ibaratnya perjalanan, kemarin itu sudah final. Ini hanya pelengkap saja. Kenapa demikian? Karena dari antara seluruh terdakwa ini, mastermind-nya diduga itu dilakukan oleh PC dan FS gitu ya. Ya. Hingga persidangan hari ini mungkin nanti keluarga korban itu hanya akan menyampaikan unek-uneknya, kenapa sih kok kalian orang-orang ini ikut serta ya dalam perencanaan tersebut? Apakah tidak ada pilihan lain? Apakah kalian tidak menghargai almarhum? Apakah kalian tidak mau memberikan kesempatan? Nah, namun kalau untuk Kuat ini agak berbeda, Mas Bayu, ya, karena yang bersangkutan ini bisa dibilang salah satu pemicu ataupun dalam tanda kutip provokator gitu ya, sehingga mengakibatkan almarhum itu tewas. Jadi makanya saya bilang tadi apabila pemeriksaan persidangan ini digabung, yang akan dirugikan itu Ricky Rizal. Karena kalau saya lihat dari BAP, saya lihat dari keterangannya Ricky, memang masih ada peluang ya kepada Ricky untuk bisa lepas daripada sistem rekayasa yang sebelumnya sudah dibuat oleh orang-orang ini gitu loh. Nah, saya menarik yang berikutnya adalah ketika pada saat hari Senin kan Eliezer memeriksa saksi Susi ya, majelis hakim kan mengatakan bahwa hari Rabu akan dikonfrontir. Nah, yang saya mau tahu itu apakah nanti hari ini ya di sela-sela pemeriksaan 12 saksi Susi juga akan dihadirkan atau tidak? Nah, kalau iya, inilah keseruan yang akan kita bisa lihat ya pada saat persidangan hari ini gitu loh. Oke, baik. Kang Asep, Anda punya pendapat berkaitan dengan jalannya pemeriksaan para saksi untuk dua terdakwa yang kali ini. Saya setuju bahwa Bang Martin mengatakan kemarin itu sebagai orang media, sebagai masyarakat atau publik, kita memang menunggu. Sebelum jalannya sidang saja kita sudah kepingin melihat kan Kang Asep bagaimana nih ekspresi FS dengan PC bertemu dengan para keluarga terutama ayah dan ibu almarhum Joshua dan lain-lain. Tapi apakah sidang ini memang kelas 2 saja untuk ini atau Kang Asep bisa melihat ini majelis hakim bisa saja punya cara-cara untuk membongkar hal-hal lain termasuk misalnya motif dan lain-lain. Kang Asep. Minta tolong suaranya Kang Asep, belum terdengar. Nah ini dua disatukan ini ya, tadi betul katakan Martin ya, bahwa ini akan RR, karena apa perannya berbeda, kalau KM jelas arahnya akan sama sama Susi, saya duga gitu kan. Nah itu jelas, RR ini kan mau membuka semua, kita berharap buka seperti mengikuti jejaknya RE, itu yang kita harapkan. Nah kalau pengacaranya berbeda loh, kesempatan nanti begitu dua pengacara berbeda disatukan kan jadi kesempatannya sedikit-sedikit, padahal mungkin Pak Herman dan kawan-kawan, mungkin penasihat hukum KMU dan kawan-kawan akan membuka masing-masing versi, kalau disatukan jadi masalah itu. Nah kalau sidang yang kemarin betul-betul letupan emosional, perasaan sakit seorang orang bisa ditumpahkan suasana itu betul-betul kepada FS sama PC, walaupun itu nampak tidak tulusan ya, nah, walaupun ya jadi hangus itu semuanya gitu kan satu itu. Yang sekarang paling yang menarik adalah justru kalau RR mungkin tidak terlalu ini, tapi ke KM ini kalau lihat pernyataan majelis ketua sidang Eliezer jelas mengatakan kan, kita catat persis ya, ketua majelis mengatakan walaupun sidang di Eliezer kan, dan majelisnya sama ya, ketua majelis dan wakil ketua ini. Apa yang dikatakan? Kok supir ini lebih kuat daripada lebih berkuasa dari ajudan. Nah sekarang berarti, apakah luapan-luapan ini akan nyampe juga ke KM seperti marahnya majelis kepada Susi? Dan saya ingin ya, bukan mengingatkan lah, mungkin kita diskusi. Ya sudah, kalau mereka berkelit-kelit itu kan UHAP mengatur lebih banyak, mengatur waktunya ada, ruangnya ada.
kalau dipelihara terus, dia kan jadi bahan candaan gitu kan, jadi bahan drama. Sudah, 174 KUHP mengatur, kalau dia berketua diingatkan, majelis lebih dari selusin kali mengatakan bohong tidak masuk akal. Nah kalau KM sama, ya sudah dua-duanya masukin sel. Di 174 KUHP ditahan. Ancamannya 7 tahun, kalau merugikan terdakwa 9 tahun. Makanya saya bilang daripada nanti besok meluapkan emosi ketua majelisnya, itu tidak boleh loh majelisnya, silakan baca di KUHP, memberikan pernyataan yang sifatnya menyatakan, itu tidak boleh majelis ya. Nah kalau majelis lebih mengatakan berbohong, berkali-kali, itu ruangnya ada. Jadikan mereka tersangka, bikin BAP dakwaan, itu sering saya lakukan, supaya pembelajaran bagi saksi berikutnya. Ini kalau Susi diberi kesempatan kemarin begitu, jangan-jangan nanti KM maupun sebagai terdakwa nanti mengiyakan pernyataan Susi, jadi lebih lucu lagi kan. Makanya kan ketika hakim menarik itu persesuaian, atau persesuaian bohong sama bohong ditarik kan jadi super bohong gitu kan. Makanya saya bilang harus ada ketegasan dari majelis ketika dia diingatkan lebih dari 3 kali masih bertahan, masukin sel nggak apa-apa dengan dakwaan biar dia lebih tahu gitu kan. Jangan ada sandiwara berikutnya karena orang juga malas. Apalagi di ruang sidang kok. Kan lucu kalau di ruang sidang jadi bahan tepuk tangan. Ya karena kesalahan siapa gitu itu kan. Bahan tepuk tangan, bahan cemoohan. Kan kalau saya penasihat hukum, kalau saya jadi Pak Martin ya, atau jadi Pak Eman cemooh, saya keluar saya buka toga, saya tarik badi. Oke, terbayang Kang Asep. Nah, Bang Herman berkaitan dengan Ricky Rizal terutama, tadi Kang Asep mengatakan ada kemungkinan jadi waktunya sempit untuk menanggapi kesaksian dari para saksi hari ini. Bisa diatur sedemikian rupa. Sekali lagi saya dengan kehadiran Bang Herman di sini, Ricky Rizal tentu punya kepentingan untuk menyatakan yang sebenarnya, sehingga dengan demikian ada kemungkinan dikurangi hukumannya dan lain-lain. Ini masa-masa itu kan krusial sekali bagi Ricky Rizal untuk berada di peradilan ini dan menentukan nasibnya. Bang Herman. Kita melihat saksi awal ini adalah saksi korban, keluarga korban. Dan itu fakta yang tidak bisa dibantah, termasuk oleh Ricky. Dia akan, ya mungkin tidak akan banyak tanggapan oleh saudara Ricky. Tetapi kalau masuk kepada saksi-saksi yang berhubungan, tentu dia akan fight sesuai dengan kita juga. Bagaimana menggali kalau ada hal yang memojokkan atau yang kira-kira memberatkan, pasti kita akan jaga. Tapi kalau sekarang tentunya disesuaikan. Ini adalah keluarga korban, keluarga ibu dari temannya, keluarga bapaknya, keluarga, tentu dia akan menyesuaikan diri. Dan dia juga punya orang tua. Bagaimana kalau dia hilang? Pasti keluarganya bagaimana? Saya kira itu yang, jadi tidak terlalu, dia nggak akan banyak tanggapan. Kita pun juga pengacara, kalau tidak relevan, apa seperti Pak Asep, ngapain kita bertanya? Buat apa? Paling kita, kalau ada sesuatu yang menurut kita penting, kita tanya. Kalau nggak perlu, biar cepat juga sih Pak. Jadi bisa jadi Bang Herman, Ricky Rizal tanggapan-tanggapannya sebagai terdakwa terhadap kesaksian mungkin belum hari ini akan terlihat karena sekarang masih saksi para korban, terutama dari keluarga Joshua. Saya sebentar mengajak kita semua, termasuk pemirsa Kompas TV, untuk melihat situasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini bagian samping di mana mobil bisa masuk yang mengantarkan atau membawa para terdakwa hari ini dari Bareskrim Mabes Polri di Kebayoran, Jakarta. Sekarang sudah tiba di PN Jakarta Selatan. Ricky Rizal baru saja turun dari mobil tahanan diikuti Kuat Ma'ruf dan akan masuk ke dalam ruang transit dengan pengawalan petugas dari kepolisian dan kejaksaan. Dan akan menunggu jalannya sidang nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sementara ini adalah ruang sidang yang sudah beberapa waktu terakhir ini menjadi pusat perhatian berkaitan dengan jalannya sidang. Ada 2 kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua dan juga penghalangan penyidikan atau obstruction of justice dari pembunuhan Brigadir Joshua. Dan kita kembali lagi sambil menunggu nanti kehadiran para saksi, keluarga korban, ayah ibu dari Joshua yang juga menginap tidak jauh dari PN Jaksel. Sedikit kesiapan untuk hari ini dari keluarga, Bang Martin. Semua sehat sejak kemarin, cukup melelahkan pasti untuk mengikuti jalannya sidang yang cukup lama dari pagi sampai malam begitu. Bagaimana situasi keluarga hari ini, Bang Martin, yang Anda pantau? Ya, terima kasih. Semua keluarga sehat.
semua keluarga masih berada di Jakarta. Ya. Dan Pak Samuel dan Ibu Rosti bisa istirahat? Nah, kalau itu kan kita ada WhatsApp grup ya. Ya. Sejauh saya tidak melihat ada keluhan, maka saya anggap bahwa yang bersangkutan para saksi bisa istirahat dengan nyenyak ya. Oke, ya. Bang Martin, berkaitan dengan kesaksian keluarga pada hari ini, sebentar lagi kita akan lanjutkan. Mungkin juga ada beberapa hal yang akan kita sampaikan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami break dulu sebentar untuk Bang Martin, Kang Asep, dan Bang Herman tetap bersama Breaking News Kompas TV. Kami segera kembali. Have you not seen my new phone yet? It literally folds in half. I would never switch to Samsung. I love my phone. What? It literally folds in half. You see, I love my phone. I would never switch to Samsung. Inovasi Indomie hype abis. Kebab Turki dan rendang Padang yang enaknya ngehits di-mix di Indomie hype abis kebab rendang. Rasa smoky creamy kebab Turki sama gurihnya rendang Padang di-mix asik. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Double ngehits di mulut. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Inovasi Indomie hype abis. Kebab Turki dan rendang Padang yang enaknya ngehits di-mix di Indomie hype abis kebab rendang. Rasa smoky creamy kebab Turki sama gurihnya rendang Padang di-mix asik. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Double ngehits di mulut. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Have you not seen my new phone yet? It literally folds in half. I would never switch to Samsung. I love my phone. What? It literally folds in half. You see, I love my phone. I would never switch to Samsung. Wah, enak banget. Mau better dong? Coba better. Ya, biskuitnya crunchy, vanilanya creamy. Dilapisi coklat full dan tebal. Eits, nggak boleh. Better, enaknya bikin rebutan. Inovasi Indomie hype abis. Kebab Turki dan rendang Padang yang enaknya ngehits di-mix di Indomie hype abis kebab rendang. Rasa smoky creamy kebab Turki sama gurihnya rendang Padang di-mix asik. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Double ngehits di mulut. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Apa selama ini juga ada partai-partai yang memang menarik-narik NU dalam konteks politik praktis? Semua orang berhak untuk menjadi calon, tapi kita tidak mau NU ini diperalat sebagai senjata politik. Pengurus PBNU menjadi anggota partai politik lain. Harus mundur, tidak boleh. Satu Meja The Forum eksklusif Rabu 2 November pukul 8:30 malam. Kompas TV dipersembahkan oleh
Dan saudara, kami sampaikan gambar langsung yang kami hadirkan. Ini keluarga dari almarhum Brigadir Joshua sudah masuk ke dalam beberapa mobil yang kami ambil gambarnya ini untuk kemudian menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat menginap keluarga almarhum Joshua. Dan tadi ketika kita sedang break, sedang menampilkan komersial, sempat beberapa wartawan menanyakan kabar dari keluarga kepada Pak Samuel Huta Barat. Pak Samuel mengatakan kami dalam keadaan sehat dan doakan agar kami selalu sehat, juga dalam kondisi siap terutama untuk mental begitu. Apakah sudah mengetahui materi-materi yang akan diajukan atau ditanyakan berkaitan dengan sidang hari ini? Pak Samuel menjawab mewakili keluarga mengatakan belum, dan biasanya itu nanti akan ada di persidangan, dan sebelumnya sebelum masuk ke ruang persidangan nanti ini akan disampaikan, kira-kira begitu. Nah, setelah itu mereka pamit untuk bisa segera berangkat. Jadi jaraknya tidak terlalu jauh, kita lihat, dan di sebelah kanan itu sudah tampak PN Jakarta Selatan di kawasan Kemang. Sehingga kemudian seperti saya katakan, pihak keluarga ini akan tiba dengan cepat di PN Jakarta Selatan. Nah, bagi Anda mungkin yang selama ini harus melewati kawasan Ampera Raya di Kemang ini, mungkin juga selama jalannya sidang pasti ada sedikit kemacetan berkaitan dengan adanya sidang yang maraton ini untuk pembunuhan atau pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Kita lihat beberapa keluarga nanti sudah tiba dan akan turun. Tentu sidang mempertimbangkan seperti tadi para narasumber kami di Breaking News Kompas TV ini mempertimbangkan juga bagaimana pihak keluarga yang harus jauh datang dari Jambi, kampung halaman almarhum Joshua, untuk tiba di Jakarta untuk menjadi saksi dalam persidangan kali ini. Nah, tidak hanya beberapa orang, tapi ada 12 orang keluarga dari almarhum Joshua yang selama ini tinggal di Jambi harus berada di Jakarta. Nah, hal inilah yang mungkin juga membuat beberapa agenda sidang dijadikan satu, dalam hal ini terdakwanya. Kemarin untuk sidang pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua, 2 terdakwa juga dihadirkan langsung, yakni Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Hari ini 2 terdakwa lain, yakni Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf, juga akan dihadirkan secara bersama. Setelah sebelumnya pihak keluarga juga sempat menjadi saksi untuk terdakwa justice kolaborator Richard Eliezer. Ini Ibu Rosdi Simanjuntak yang hadir bersama salah satu putrinya, adik dari almarhum Brigadir Joshua, berada paling depan untuk masuk ke ruang transit yang disediakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang hari ini kami juga akan menetapkan peraturan yang sama, di mana tidak bisa stasiun televisi termasuk Kompas TV untuk menghadirkan suara secara langsung atas permintaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam rangka menjaga integritas para saksi terutama. Dan kami masih bersiap juga untuk menuju ke rekan-rekan kami yang sudah bersiap sejak tadi pagi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jurnalis Kompas TV ada beberapa tim yang memang kami terjunkan untuk memantau jalannya sidang ini, termasuk situasi di luar gedung sidang. Di dalam ruang sidang utama ini masih belum tampak persiapan. Anda pasti sudah mulai mengenal nanti situasi-situasi di mana sidang akan dimulai. Biasanya jaksa penuntut umum di meja sebelah kiri
yang di atas itu mungkin nanti akan berdatangan lebih dulu. Kemudian meja hijau panjang yang kanan bawah ini atau di sebelah kanan adalah tempat duduk dan meja dari para penasehat hukum terdakwa. Majelis hakim nanti akan datang terakhir di bagian atas. Kami menuju ke Putu Trisnanda, jurnalis Kompas TV yang sekarang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putu, selamat pagi. Persiapan-persiapan hari ini sama dengan kemarin atau apa yang mungkin Anda lihat berbeda? Sementara kami juga terus memantau para terdakwa, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf, serta para saksi 12 orang dari keluarga almarhum Joshua juga sudah tiba. Putu, laporan Anda dari PN Jakarta Selatan hari ini, silakan. Ya, selamat pagi Bayu dan juga saudara. Tentu kalau kita bicara soal bagaimana persiapan, kemudian juga bagaimana pengamanan, ini tidak jauh berbeda karena memang kebijakan ataupun juga keputusan yang dipilih oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah masih sama, di mana semua terdakwa ini memiliki hak dan juga kewajiban yang sama di mata hukum dan tidak ada pengamanan khusus kecuali Verdi Sambo karena memang ditempatkan secara khusus di Makobrimob. Jadi ada pengamanan yang sedikit berbeda. Tetapi untuk terdakwa yang lain, baik itu Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, ataupun terdakwa lain yang ditahan di luar Makobrimob, maka proses pengamanannya ini tetap sama, hanya ada beberapa polisi yang berjaga di sekitaran lokasi, kemudian menuju ruang sidang dan juga ruang transit. Nah, kalau kita masuk ke muatan sidang, Bayu dan juga saudara, sebetulnya yang menarik, yang patut untuk kita cermati hari ini adalah tentu saja nama salah satu terdakwa, yakni Kuat Ma'ruf. Mengapa kemudian Kuat Ma'ruf ini menjadi menarik? Karena dari proses persidangan terutama di kasus pembunuhan berencana yang kemudian melibatkan 5 orang terdakwa, ada Putri Chandrawati, Verdi Sambo, kemudian juga ada Kuat Ma'ruf sendiri, ada Ricky Rizal dan juga ada Richard Eliezer atau Baradae kita kenalnya. Nah, nama Kuat Ma'ruf ini menjadi menarik ketika saya memantau sejumlah persidangan yang dilakukan beberapa hari kemarin dan juga pada pekan lalu, di mana nama Kuat Ma'ruf ini menjadi salah satu nama yang disebut-sebut baik itu di peristiwa Magelang ataupun juga di peristiwa Saguling. Ada momen ketika kemarin juga kesaksian dari ART atau asisten rumah tangga yang bernama Susi ini juga menyebut Kuat Ma'ruf ini sempat melihat bagaimana ada dugaan tindak pidana pelecehan, maksud kami ada dugaan pelecehan, kemudian juga Kuat Ma'ruf disebut sempat mengecek kesehatan Putri Chandrawati, mengetahui bagaimana kondisi Putri Chandrawati, meminta agar Putri Chandrawati ini melapor ke Verdi Sambo dan lain sebagainya. Tentu ini akan jadi satu muatan di persidangan yang nantinya akan diuji baik itu oleh majelis hakim ataupun juga akan diberikan pertanyaan-pertanyaan dari penasehat hukum dan juga dari pihak jaksa penuntut umum. Karena kalau kita lihat hari ini yang dihadirkan ini saksinya masih sama, di mana saksi yang dihadirkan adalah 12 orang ataupun juga 12 saksi yang diantaranya adalah keluarga dari Joshua Huta Barat. Ada ayah dari Joshua, ibunda Joshua, kemarin juga sempat bersaksi di muka sidang untuk terdakwa Verdi Sambo dan juga untuk Putri Chandrawati, kemudian juga ada kerabat dari Joshua, kemudian juga ada kekasih dari Joshua Huta Barat yang juga nanti dihadirkan di ruang sidang. Kalau kita lihat bagaimana kemudian proses persidangan, ini memang kecenderungannya untuk di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sendiri ini tepat waktu, di mana dimulai pada pukul 9:30 atau paling lambat pada pukul 10 pagi atau 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Nanti ketika majelis hakim ini sudah tiba, tentu saja persidangan ini bisa dimulai. Dan kalau kita lihat tadi jaksa penuntut umum sudah datang, kemudian saksi-saksi juga sudah datang ke lokasi, lalu terdakwa Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal juga sudah datang, maka tentu saja proses persidangan ini akan segera dimulai. Dan yang juga sama treatmentnya dengan proses persidangan yang kemarin adalah nantinya Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal ini akan didudukkan bersama di dalam satu ruang sidang karena juga saksi yang dihadirkan ini sama untuk kedua terdakwa. Lalu JPU juga atau jaksa penuntut umum ini juga akan dihadirkan baik itu yang memang fokus untuk
mendalami ataupun juga membaca secara detail dakwaan yang disampaikan pada pekan lalu, ini juga akan dihadirkan untuk kedua orang terdakwa ini. Dan satu yang juga menarik, Bayu dan juga saudara, kalau kita ingat bagaimana kemarin majelis hakim ini menolak putusan ataupun juga memutuskan agar eksepsi dari keduanya ini ditolak, ini juga tentu saja akan menjadi satu hal yang menarik juga untuk kita lihat bagaimana perjalanannya di muka sidang, apa yang kira-kira nanti akan diajukan atau pertanyaan-pertanyaan apa yang akan diajukan oleh hakim. Karena kalau kita lihat kemarin bagaimana proses jalannya sidang, majelis hakim ini juga sudah mulai mengerucut begitu, menguji. Yang utama adalah sebetulnya bagaimana konsistensi dari para saksi ini menyampaikan kesaksian-kesaksiannya. Hal ini juga yang coba kita patuhi begitu, bagaimana kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini memutuskan untuk mematikan audio sementara bagi ataupun juga di saat saksi-saksi ini menyampaikan kesaksiannya. Karena nanti mau dilihat bagaimana kesaksiannya, apakah konsisten, karena kalau kita lihat perbandingannya dengan pada saat pemeriksaan ataupun juga pembuktian saksi atas nama Susi, asisten rumah tangga dari Putri Chandrawati, ini seringkali inkonsisten atau tidak konsisten, sehingga ini juga bisa menjadi pertimbangan untuk majelis hakim. Kita masih menanti, masih harus menunggu dulu persidangannya mulai, nanti akan disampaikan lagi Bayu dan juga saudara bagaimana perkembangannya, apa yang menarik dan apa yang patut juga disampaikan kepada publik yang mengawal bagaimana jalannya kasus ini. Bayu, kembali ke Anda di studio. Baik. Putu, singkat saja, Anda berada dekat di PN Jaksel begitu, dalam artian apakah juga ada informasi bahwa Susi, salah seorang saksi, asisten rumah tangga dari Ferdi Sambo dan Ibu PC ini akan dihadirkan lagi di persidangan hari ini? Ya, berdasarkan informasi sementara ya, atau informasi terbaru yang tadi saya coba konfirmasi kepada pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, memang kalau kita lihat bagaimana urut-urutannya, ini kemarin kita lihat Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati ini mengajukan eksepsi. Kemudian Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal ini juga mengajukan eksepsi. Itu alasannya mengapa keluarga dari Brigadir Yosua dan juga kerabat dari Yosua ini baru dihadirkan di muka sidang untuk keempat terdakwa pada pekan ini. Sementara Eliezer sudah satu langkah lebih maju, di mana keluarga sudah memberikan kesaksian, kerabat sudah memberikan kesaksian, lalu diikuti dengan Susi atau asisten rumah tangga yang juga nantinya memberikan kesaksian, dan juga orang-orang terdekat di lingkaran Ferdi Sambo ini memberikan kesaksian. Artinya kalau kita lihat bagaimana urut-urutan yang kemudian juga disampaikan majelis hakim sebelum memulai sidang pada pekan lalu, ini memang agendanya untuk Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal pada pekan ini adalah mendengarkan keterangan saksi dan juga sidang pembuktian untuk 12 orang, baik itu keluarga dan juga kerabat Yosua. Jadi Susi sejauh ini belum masuk ke dalam list, tetapi jika nanti ada perubahan, mengingat bagaimana kemarin juga ada beberapa informasi yang ditarik begitu di muka sidang, tentu ini bisa saja terjadi. Tetapi kalau kita lihat keputusan hakim pada pekan lalu, ini hanya menghadirkan 12 keluarga dan juga kerabat serta kuasa hukum dari Yosua Huta Barat. Baik. Bayu. Ya, terima kasih. Ini Putu Trisnanda, laporan Anda dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan saudara, kita masih menantikan akan berlangsungnya sidang lanjutan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua untuk hari ini, Rabu 2 November 2022. Saya kembali ke para narasumber saya yang hadir secara daring. Ada Asep Iwan Iriawan, pakar hukum pidana, juga Martin Lukas Simanjuntak, anggota kuasa hukum dari keluarga Brigadir Joshua, juga ada Bang Herman Umar, kuasa hukum dari Ricky Rizal. Bang Martin, bisa digambarkan kepada kami gitu ya, saya dan juga pemirsa Kompas TV, apa yang nanti akan disampaikan oleh para saksi dari 12 anggota keluarga ini yang mungkin ada singgungannya dengan terdakwa Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf, yang kemudian membuka beberapa hal lagi, puzzle-puzzle, serpihan-serpihan pertanyaan bagi kami publik begitu, yang mungkin bisa terungkap hari ini di dalam jalannya sidang pada kesempatan hari ini. Bang Martin. Ya, terima kasih Mas Bayu. Kan sebenarnya apa yang keluarga tahu ya, dan juga saksi-saksi yang lain kecuali Vera dan Reza, itu kan limitatif ya, terbatas. Jadi
mengenai kesaksian sendiri itu lebih ke arah saksi-saksi seperti kesaksian yang disampaikan pada persidangan sebelumnya. Namun ada yang menarik terhadap kesaksiannya Vera dan juga kesaksiannya Reza. Karena Reza ini kenal sama Kuat, kenal juga sama Ricky, kenal juga dengan ajudan yang lain. Nah, lalu kesaksian Vera ini mendengarkan langsung ancaman dari si Kuat ini gitu loh. Dan mendengar melalui ceritanya dari almarhum. Nah, ini nanti bisa menegaskan apakah relevan ya orang yang sedang diduga melakukan kekerasan seksual itu mengadu kepada calon istrinya. Ya. Kalau saya berpikir begini, Mas, kalau orang habis berbuat bejat ya, dia akan cenderung menutupi hal tersebut dari orang-orang yang dekat dengan yang bersangkutan. Nah, sehingga menurut saya nanti lebih emosional ketika hakim ataupun JPU ataupun penasihat hukum menanyakan terkait ancaman yang Vera dengarkan dari almarhum Brigadir Joshua pada tanggal 7 Juli di malam hari. Kenapa itu? Nah, nanti kan pasti Kuat akan menjelaskan kan, kenapa pada saat itu mau nusuk Joshua pakai pisau. Ya, apa yang terjadi sebenarnya? Nah, kalau dalam rangkaian persesuaian keterangan saksi yang sebelumnya kan Susi sudah menjelaskan bahwa apa yang disampaikan Kuat ya, Joshua katanya kegep membopong, itu sudah tidak benar, sudah bantah. Tidak ada peristiwa itu, baru mau dibopong, tapi itu pun juga bersama-sama dengan Eliezer. Namun Putri bilang sudah tidak usah gitu ya. Nah, lalu di tanggal 7 Juli katanya Joshua melakukan ancaman dan juga dugaan kekerasan seksual dengan memegang-megang Bu Putri. Tapi faktanya ketika ditanya majelis hakim, yang memegang Bu Putri itu dan memastikan kakinya dingin, terus tengah pingsan, lah itu si Kuat. Nah, makanya menurut saya, ya, apalagi kemarin ada informasi dari Febri ya, ada saksi yang melihat ada seperti setengah tangan gitu ya, ingin keluar. Nah, kalau kita lihat tangganya itu letter L, gimana caranya mereka bisa lihat pintu itu gitu loh. Kalau dari bawah, jadi nggak masuk akal. Oleh karena itu menurut saya nanti kepada Kuat ya, ini momentum yang baik ya. Kalau memang dia mau membuka semuanya dan mendapatkan keringanan, sekaranglah saatnya Kuat. Apalagi posisi Anda sudah kepepet ya, Susi sudah habis dibuka oleh JPU dan majelis hakim covernya. Nah, sekarang kalau Kuat masih tetap mempertahankan apa yang kita duga rekayasa ini, itu akan merugikan Kuat. Ya, oke, terbayang. Kang Asep, ini juga menjadi dugaan kita awak media begitu yang mengikuti jalannya sidang ini, peran dari Kuat, salah seorang terdakwa ini yang juga hari ini dihadapkan dengan para saksi 12 anggota keluarga korban atau Brigadir Joshua ini, terutama kekasih Joshua dan juga adik Joshua yang juga anggota kepolisian yang kenal dan sempat ada disebut-sebut namanya, ini bisa sedikit lagi terungkap. Anda setuju? Majelis hakim kan juga tahu nih apa yang disampaikan Bung Martin dan kita udah tahu puzzle-nya gitu. Ini akan lebih arah majelis hakim nanti akan di sana. Bahkan juga mungkin jaksa penuntut umum. Ini kalau boleh kita menebak itu akan di situ, Kang Asep, menurut Anda? Bahwa yang tahu isinya adiknya almarhum maupun pacarnya itu Martin, karena kliennya dia pasti lebih menguasai soal materi itu. Ya. Tapi yang lebih penting, saya yakin ya dari keterangan dari adiknya almarhum ya, itu Reza maupun pacarnya almarhum ya, Vera, saya kira itu penting untuk ditarik tadinya titik-titik tautnya ya, ini kemana arahnya gitu, linearnya ya, tapi yang tidak masuk akal di kata-kata di Martin. Nah, tapi saya kira kalau keterangan KM, saya prediksi akan sama dengan Susi. Ya, orang dengan alasan mendalilkan orang tidak ngerti lah. Jadi saya pegang kalimat kemarin ketua majelis mengatakan, kok KM ini lebih berkuasa dari ajudan. Nah, nampaknya ini akan diperlakukan lagi, saya duga di persidangan dia akan melakukan yang sama. Setidak-tidaknya ya nanti ada adegan bolot lah di ruang sidang gitu ya. Nah, itu pasti saya duga itu. Tapi mudah-mudahan prediksi saya salah. Tapi sebelum lupa Mas nanti Mas atau Pak Herman tolong dikoreksi saya.
Katanya juga persidangan besok malah tidak hanya dua ini yang digabungkan, tidak KM sama RR dengan RE. Nah ini lebih parah lagi. Kalau ini terjadi, saya mohon Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi sebagai kawal depan Mahkamah Agung mengingatkan loh, hati-hati status RE itu JC ya. Kalau besok disatukan dengan alasan ketertinggalan pemeriksaan saksi, ini berbahaya loh. KM sama RE aja termasuk saya tanda petik berkeberatan ya, sebagai saya pengamat ya, keberatan monggo kalau pihak setuju nggak ada masalah. Tapi kalau sama RE disatukan lagi, situasinya kan saya kira berbeda karena dakwaannya berbeda statusnya tiga-tiganya. Jadi justice kolaborator harus tetap sendiri menurut Kang Asep begitu ya? Nah, kalau alasan saya dengar katanya kemarin sidang di akhir itu dengan alasan ketinggalan pemeriksaan saksi dari KM maupun RR. Kalau itu benar ya risiko berperkara karena RR tidak mengajukan eksepsi ketika duluan ya ikuti acara itu. Risiko ketika majelis memegang perkara. Kalau ini benar ya sekali lagi tolong Mas Martin, saya takut salah. Jawab Pak Maherman. Kalau memang besok 3 terdakwa disatukan termasuk RR, wah ini maaf ya saya dengan segala hormat ya segera Mahkamah Agung tolong Bawas dan Pengadilan Tinggi kawal depan Mahkamah Agung, terutama KPT ya, sebagai pengawas pidananya, saya kira harus memperhatikan acara ini, jangan masuk jebakan. Karena ini hal berbeda, ini menarik perhatian publik. Oke, perkara lain kita sering disatu-satukan, tapi ini lain. Saya kira ini perkara yang menarik perhatian, perlu peran serta Pak Herman membuka aibnya ya lebih banyak karena ini menyangkut kliennya RR, sama juga nanti KM, sama juga RE. Loh kalau mereka disatukan 3-3 itu pernah emang main bola 11 main bola jelas 11 kalau 3 pengacara duduknya di mana? Ya ruangannya nggak cukup, itu yang bukan teknis, tapi ini berbahaya karena masing-masing akan menggali ya untuk kepentingan kliennya masing-masing. Kalau sekali lagi, tapi tolong kalau saya salah ini, kalau RE disatukan lagi dengan 2 ini besok pemeriksaan, saya nggak tahu apa yang terjadi. Katanya saya dapat informasi, tapi ini benar apa salah saya nggak tahu. Tolong Mas Martin atau Pak Herman dikoreksi kalau saya salah, digabungkan menjadi 3. Ya, baik. Mudah-mudahan ini menjadi masukan bagi peradilan kita. Bang Herman Umar, Ricky Rizal hari ini. Bang Herman masih bersama kami ya, mudah-mudahan masih tersambung. Oke. Nah, dari apa yang kemudian kita duga sebelum jalannya sidang nanti, ini akan lebih di Kuat Ma'ruf dan lain-lain. Tapi apakah kan memungkinkan saja ada kesaksian dari anggota keluarga nanti yang mungkin tidak persis betul atau tidak tepat. Nah, ini juga akan menjadi perhatian Bang Herman sebagai kuasa hukum dan juga Ricky Rizal sendiri nanti untuk kemudian menyampaikannya nanti. Masih ada kemungkinan-kemungkinan seperti itu yang nanti akan terjadi dan menjadi perhatian dari Bang Herman untuk mendampingi Ricky Rizal dari kesaksian para keluarga korban. Jadi apa yang didengar mungkin diterima sebagai persepsi oleh keluarga kan juga bisa menjadi benar adanya dengan kesaksian nanti dari terdakwa begitu, atau kan diberi kesempatan untuk membantah atau membenarkan nanti apa yang menjadi kesaksian. Bang Herman? Ya, tentunya setelah saksi menyampaikan keterangannya kepada terdakwa, tentu diberikan kesempatan untuk memberi tanggapan. Kalau memang ada relevan yang ada hubungan dengan terdakwa, tentu dia akan menjawab. Tetapi kalau ya tidak ada, dia tidak akan memberikan tanggapan apa-apa. Karena memang ini fakta yang sudah dilihat oleh publik, dia juga melihat kejadian di sana, kemudian keluarga menyampaikan fakta itu, dan apalagi fakta yang dia ketahui oleh adiknya, oleh orang tuanya pada saat menerima jenazah di Jambi gitu. Jadi kalau untuk di daerah Jambi tentu dia pasti nggak banyak, kecuali kalau ada yang menyinggung nama dia, tentu dia akan memberikan catatan, memberikan tanggapan. Bang Martin, dari catatan Anda ada yang berhubungan nggak nanti? Selain tadi catatan Anda mengenai Kuat yang disebut Vera dan juga Reza begitu, kalau untuk Ricky Rizal dari keluarga? Bang Martin? Tadi nggak kedengaran suaranya, Mas Bayu. Saya bertanya ke Bang Martin, dari sepengetahuan Anda keluarga almarhum Joshua, adakah kesaksian-kesaksian yang ada hubungannya nanti dengan Ricky Rizal? Selain yang Kuat Ma'ruf, ada dari Vera dan juga Reza, Bang Martin. Kami menduga mungkin lebih ke hubungan ya, hubungan relasi ya. Kenapa hubungan relasi? Dan itu mungkin nanti yang bisa menyampaikan adalah Reza. Bagaimana secara secara kekerabatan, secara historis, apakah hubungannya baik-baik saja atau pernah ada sesuatu, itu paling hanya digali seputar itu saja.
Oh, oke. Ya. Kira-kira begitu, Bang Herman. Jadi mudah-mudahan nanti itu bisa ada penjelasannya pada kesempatan kali ini kalau memang ada kesempatannya. Begitu ya, Bang Herman? Iya, Mbak. Ya. Oke. Baik, Bang Herman, on the way pasti ke PN Jakarta Selatan. Demikian juga dengan Bung Martin Lukas. Terima kasih untuk waktunya. Saya pamitkan Anda berdua di sini. Mungkin nanti tim kami di PN Jakarta Selatan yang nanti akan bertemu dengan Anda di pertengahan jalannya sidang. Sementara Kang Asep Iwan Iriawan masih akan bersama kami di Breaking News Kompas TV menjelang jalannya sidang lanjutan pada hari ini untuk kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Saya juga pamit dan sebentar lagi akan diteruskan layar Breaking News Kompas TV bersama Pascalis Iswari. Tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV. Have you not seen my new phone yet? It literally folds in half. I would never switch to Samsung. I love my phone. What? It literally folds in half. You see, I love my phone. I would never switch to Samsung. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Inovasi Indomie hype abis. Kebab Turki dan rendang Padang yang enaknya ngehits. Dimix di Indomie hype abis kebab rendang. Rasa smoky creamy kebab Turki sama gurihnya rendang Padang. Dimix asik. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Double ngehits di mulut. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Have you not seen my new phone yet? It literally folds in half. I would never switch to Samsung. I love my phone. What? It literally folds in half. You see, I love my phone. I would never switch to Samsung. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan Girioto. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan Girioto. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan Girioto. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngiluh. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Inovasi Indomie hype abis. Kebab Turki dan rendang Padang yang enaknya ngehits. Dimix di Indomie hype abis kebab rendang. Rasa smoky creamy kebab Turki sama gurihnya rendang Padang. Dimix asik. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Double ngehits di mulut. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Kemarin aku antar orang berkali-kali, padahal kepala ini pusing. Ada obat sakit kepala. Oskadon aja. Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Oskadon panten uli. Kembali bergabung di Breaking News Kompas TV, saya Pascalis Iswari, Saudara. Jelang sidang kasus pembunuhan Yosua, ayah Yosua, Samuel Huta Barat, mengatakan dirinya sudah mempersiapkan mental dan juga fisik
untuk kembali menghadapi persidangan hari ini dengan terdakwa Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Hal ini ayah Yosua sampaikan saat sedang berangkat menuju ke persidangan. Persiapan kita ya seperti biasa, menyiapkan mental dan kesehatan. Apa aja yang bakal dibuat materi hari ini? Materi hari ini belum ada sama kita, jadi kita nanti ya menunggu di persidangan lah apa materi-materinya ya. Ya doakan ya biar sehat dan mental kuat. Hari ini akan ada 12 orang saksi yang diperiksa untuk terdakwa Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Hari ini adalah sidang lanjutan setelah pada pekan lalu eksepsi dari kedua terdakwa ini ditolak oleh majelis hakim. Maka hari ini akan ada sidang lanjutan untuk pemeriksaan saksi kedua terdakwa. Akan ada 12 orang yang hadir dalam sidang Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf yang juga akan digabungkan. Ini adalah nama-nama saksi yang akan dihadirkan pada hari ini. Dari ayah Yosua, Samuel Huta Barat, lalu juga ibu Yosua, Rosti Simanjuntak, adik Yosua, Mahareza Rizky, kakak Yosua, Yuni Artika Huta Barat, lalu ada adik Yosua, Devianita Huta Barat, lalu juga yang keenam adalah Kamarudin Simanjuntak yang merupakan pengacara dari keluarga Yosua. Setelahnya saudara, nama-nama lain yang hari ini juga akan diperiksa adalah Tante Yosua, yaitu Rohani Simanjuntak, lalu Sangga Parulian, Roslin Emika Simanjuntak. Kekasih Yosua hari ini kembali dihadirkan yaitu Vera Simanjuntak dan juga petugas Dinas Kesehatan Muaro Jambi, Indrawanto Pasaribu dan Novita Sari Nadea. Sementara itu, saudara, hampir 100 oknum polisi terseret di pusaran kasus Verdi Sambo. Namun hanya sebagian kecil yang diproses pidana perintangan penyidikan pembunuhan Yosua dan hanya yang melakukan pelanggaran etik berat yang dipecat sebagai polisi. Selain Verdi Sambo, ada 5 orang polisi di pusaran kasus Verdi Sambo yang dipecat. Yang pertama adalah Hendra Kurniawan atau Brigjen Hendra Kurniawan yang merupakan ex-Karo Paminal Propam Polri. Ia memerintahkan mengamankan dan merusak rekaman CCTV di TKP Duren 3. Yang kedua ada Agus Nurpatria. Agus Nurpatria ini merupakan ex-Kaden A Propaminal Propam Polri, saudara, yang mengamankan DVR CCTV di rumah Verdi Sambo dan memerintahkan mengganti DVR CCTV Kompleks Duren 3. Yang ketiga ada Kombes Jari Raymond Siagian yang merupakan ex-Wadir Krimum Polda Metro Jaya yang dipecat karena tidak profesional menangani laporan ancaman pembunuhan dan dugaan pelecehan. Namun, Jari tidak ikut di proses pidana perintangan penyidikan. Yang keempat, saudara, ada Kompol Cak Putranto, ex salah satu kepala sub bagian di Propam Polri ini berperan merusak lalu juga menghilangkan bukti CCTV di Duren 3. Dan yang kelima adalah Kompol Baikuni Wibowo yang juga salah seorang kepala subbagian di Divisi Propam Polri. Ia merusak dan menghilangkan bukti CCTV di Duren 3. Selain 6 polisi yang sudah dipecat lewat sidang kode etik dan 5 orang diantaranya menjadi terdakwa perintangan penyidikan, ada 2 polisi lain di pusaran Verdi Sambo yang belum disidang etik. Pertama ada Arif Rahman Arifin, ex-Wakaden B Propaminal Propam Polri ini meminta penyidik Polres Jakarta Selatan membuat file dugaan pelecehan dan memerintahkan merusak rekaman CCTV serta merusak laptop.
Lalu ada juga KP Irfan Widianto, ex di Dirtipidum Bareskrim Polri yang mengganti DVR CCTV di Kompleks Duren 3. Kita masih bersama Asep Iwan Iriawan, pakar hukum pidana pada pagi hari ini. Kang Asep, halo, selamat pagi Kang. Tadi sudah ngobrol-ngobrol juga dengan pengacara dari keluarga Yosua dan juga Ricky Rizal. Ada 12 orang saksi yang akan diperiksa hari ini. Pertanyaannya Kang, 12 orang saksi ini nanti perannya apa untuk terdakwa yang akan disidang hari ini? Yang 1000 saksi itu yang dia lihat, dia dengar. Artinya keterangan dia pasti sama, karena yang 12 ini pernah didengar ketika terdakwanya E. Jadi tidak akan jauh berbeda ketika yang 12 ini diperiksa terdakwanya E. Untuk sekarang KM maupun RR yang disatukan, pasti 12 juga tidak jauh berbeda, tidak mungkin. Ya kalau berbeda pasti hal-hal yang tidak ada kaitannya. Intinya pasti akan mengatakan bagaimana kekerabat. Kalau kemarin di E itu ya, bagaimana hubungan kekerabatan ini juga jauh. Pasti akan mengatakan sejauh mana hubungan anak-anak keluarga korban ini ya, C ini hubungan emosional, hubungan kekerabatan dengan RR terutama karena sama-sama ajudan. Coba dengan KM yang sudah lama sebagai sopir di situ, sejauh mana hubungan mereka selama ini. Nah apalagi kan ada yang menarik tuh keterangan dari pacarnya almarhum J ya, tentang ancaman itu dari siapa? Dari sekuat atau kuat, itu kan jadi permasalahan gitu kan. Nah, mungkin digali lagi ya, keterangan dari RR ini kaitannya waktu nih, yang penting orang suka menyamakan perintah. Kalau tidak salah, dibaca di dakwaannya, RR itu bukan diperintah, tapi tawaran untuk membunuh. Kalau ke RE, ya itu ada perintah. Ayo tembak, ayo tembak. Nah ini mungkin nanti ya apakah dari pembicaraan yang selama ini HP suka dipertanyakan oleh ibundanya almarhum, nah ada nggak kaitannya di situ? Atau lagi mungkin ada pembicaraan tapi kan dengan Vera ini kan boleh dikatakan, ya semuanya rahasia katanya, biar yang nanggung abang. Itu kan ada kalimat itu kalau kemarin saya dengar beberapa kesaksiannya di perkara RE. Tapi intinya pemeriksaan saksi yang 12 ini intinya sama seperti dengan pemeriksaan terhadap RE. Tapi untuk perannya akan cukup besarkah untuk membuat konstruksi kasus ini menjadi jelas, Kang Asep? Ya, itu nanti sering saya katakan, untuk jelas konstruksikan apakah membantu ikut serta si KM. Ini kan diperiksa untuk statusnya KM maupun RR kan. KM RR ini di tempat kejadian itu kan terjadinya pembunuhan itu yang tahu kan hanya FS, PC, RE atau ya, pembantunya ART kemarin ya, Susi dan beberapa gitu kan. Itu yang dilakukan. Tapi kalau yang tanda petik ya, maaf dengan harapan sama kelompok Jambi lah sana makan ya, kan ada kelompok 5. Yang FS dan sampai RE itu, kelompok 6 yang polisi. Nah kalau saksi ini kan boleh kata tanda petik sekali, mohon maaf ini biar penyebutannya cepat. Kelompok Jambi ini kan tidak tahu, jadi di lapangan dia hanya untuk narik latar belakang ke motif. Kenapa dulu Pak sampai terbunuh itu, mungkin ada pembicaraan, ada telepon, hubungan emosional orang tuanya gimana gitu kan dengan J, bahkan juga dengan PC juga ada kan pembicaraan itu yang memang harus mungkin selintas. Tapi itu sudah terungkap kemarin di RE, tapi kalau sekarang diungkap lagi ya nggak ada masalah gitu. Dan pertanyaannya mungkin akan mirip-mirip juga ya dengan persidangan RE, FS maupun PC. Bukan mirip lagi ya, Bang, sama kan, ngapain kalau tanya mirip-mirip ya, karena yang dari 12 ini kan hanya membuktikan adanya perampasan kemerdekaan, yang dirampas perampasan nyawa, yang dirampasan untuk menghilangkan nyawa tadi adalah J. Nah J ini diketahui ketika di Jambi oleh keluarganya, misalkan tante yang nerima, orang tuanya tahu, kemudian juga yang dari dinas kesehatan keluarganya juga, oh ada sayatan, ada luka. Nah mungkin sejauh itu yang akan diketahui. Itu fakta persidangan ya, akan menjadi apakah menjadi fakta hukum atau tidak, atau hanya sebagai pendukung latar belakang gitu. Oke, indikatornya nanti ketika ini bisa jadi fakta persidangan ataupun nanti bisa jadi fakta hukum itu apa, Kang Asep? Ini fakta persidangan itu menjadi fakta hukum dari apa? Kan di persidangan semua nanya tuh, segala macam ditanyain. Yang ada relevansinya, yang ada signifikasinya sebagai kemarin. Hanya lagi hubungan orang tuanya itu keterlaluan, mohon maaf saya sampaikan ya. Nah, tapi nanti ketika jadi fakta hukum itu larinya ke dakwaan. Nah, dakwaan itu adalah barang siapa yang 38 ya, merampas nyawa orang lain ya. Nah, kalau yang 340 ya, subsidiarnya ditambah ada perencanaan. Jadi akan lari di situ, barang siapa orangnya udah jelas, ini terbukti, yang membunuh, yang menyuruh ikut serta. Nah, dengan sengaja, dia mengetahui dan menghendaki. Jadi cerita-cerita sampingan-sampingan kelak tidak akan muncul dalam fakta hukum.
Di fakta persidangan di berita acara lengkap gitu ya. Wah, segala macam tuh. Yang tidak ada kaitan dengan RE ditanyakan untuk FS gitu. FS untuk RE. Jadi pabaliut kata orang Sunda mah. Tapi kelak jadi fakta hukum di pertimbangan hukum itu simpel. Ya, jadi hanya membuktikan unsur ya. Satu, sama orang dengan sengaja dia harus mengetahui menghendaki, kemudian direncanakan, oh ada jeda waktu, kemudian hilang nyawa, oh almarhum meninggal gitu kan. Hanya itu. Nah, kemudian kalau FS ditambah ya, merusak ya, kemudian menghilangkan barang bukti dan merusak jaringan undang-undang ITE. Nah, nanti kita ternyata dia pernah merintahkan tuh yang ke kelompok 6 ya, jaringan elektroniknya dirusak, dihilangkan. Ya, kemudian itu yang undang-undang ITE-nya ya, plus yang orang sebut tanda petik ya OEJ itu yang merusak menghilangkan. Jaringan juga sama itu. Kalau yang lain kan nggak kena OEJ maupun undang-undang ITE untuk FS. Jadi harus dipilah-pilah. Di kelompok 5 itu kan hanya FS yang lengkap. Pembunuhan, OOJ maupun undang ITE. Tapi PC, RM, KM tidak, hanya pembunuhan. Plus RE juga sama gitu kan. Jadi saksi-saksi ini nanti lebih banyak ketika penghilangan nyawa gitu kan, merampas orang. Nantinya tapi yang akan dijadikan pertimbangan majelis hakim memutuskan adalah fakta hukum berarti ya Kang ya, bukan fakta persidangan. Betul, fakta hukum. Jadi tadi hanya itu aja, singkatnya itu tidak akan nyampe 20 halaman, 15 halaman kok gitu ya. Aja sih memang nanti keterangan saksi dimuat semua tuh. Yang lama persidangan kemarin akan dimuat, tapi nanti ketika nyampe di pertimbangan hukum, hakim hanya membuktikan unsur itu, 338 unsurnya apa, 340 unsurnya apa, 221 unsurnya apa, 233 unsurnya apa, undang-undang ITE unsurnya apa. Hanya itu yang akan dibahas. Kalau nanti unsur tidak terbukti, nanti hakim, cuma terbukti pembunuhan berencana. Juga dan dikumulatifkan ya, 221, 233 atau undang-undang ITE gitu. Itu mungkin untuk saya duga untuk FS lengkap tuh pasti nanti yang kalau saya duga ya nanti yang untuk fakta terbuktinya pembunuhan berencana kan merusak karena dia memerintahkan kan faktanya dan di kelompok 6 polisi itu kan ketika ada muncul J sedang hidup dalam tanda sedang mengerang kesakitan ya terhadap masih hidup dia perintahkan musnahkan itu. Nah berarti dia menyuruh merusak ya karena dalam tanda petik tadi ya OOJ. Nah kalau merusak berarti merusak jaringan kena otomatis undang-undang ITE juga untuk FS saya duga itu. Tapi kalau untuk sidang sekarang KM maupun RR, nah dia kan hanya di tempat kejadian ketika berlangsungnya pembunuhan itu apa yang dia lakukan. Atau kalau KM akan ditarik hubungannya ketika dia mengatakan jangan ada duri di dalam ini. Laporkan aja Bu PC sama Bapak. Nah, itu juga mungkin akan diperdalam nanti dari saksi yang tahu gitu kan. Nah, tapi kan itu yang tahu nanti karena disatukan kan harusnya KM sebagai terdakwa, RR yang ditanya sebagai saksi. Cuma sekarang dua-duanya statusnya terdakwa. Nanya sebelahan nggak tahu itu saya bilang dari tadi keberatan saya disatukan karena RR sama KM nanti akan pertukaran posisi ya sebagai terdakwa dan saksi. Kalau sekarang disatukan terdakwa nanti posisinya sebagai RR di saksi harusnya. Nah, ketika dihadapkan, bahasa hukumnya bukan konfrontir ya, dihadapkan satu lain itu agak membingungkan nanti pemeriksaannya. Ketika nanti yang satu jadi saksi, yang satu jadi terdakwa gitu. Jadi sekarang dua-duanya terdakwa kan? Iya. Kalau suruh tanya-tanya dikiranya main sultan. Nah. Tapi kalau melihat pemeriksaan dari kemarin gitu ya ketika FS dan juga PC diperiksa sebagai terdakwa, dari penasihat hukum Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati ini kan masih terus mendorong motif soal kekerasan seksual ini menjadi motif utamanya dan jadi latar belakang kenapa ini akhirnya bisa terjadi. Ini gimana nantinya Kang Asep supaya bisa membuktikan gitu kalau motif ini benar karena kan sudah tidak ada juga saksi yang bisa menguatkan cerita ini. Ya, harusnya ketegasan majelis. Artinya majelis akan mengatakan ya, terdakwa ini didakwa adalah pembunuhan ya 338 atau 340 KUHP tentang merintangi proses penyidikan ya dan undang-undang ITE. Jadi Anda konsentrasi aja tinggal disangkal gitu kan. Jadi ini kan masalah sekali lagi masalah penghilangan nyawa, urusan mayat. Jangan bicara soal syahwat gitu kan. Soal jadi orang itu dibunuh, dia akan mendalilkan karena ada kekerasan seksual, kan tidak didakwakan. Maka saya katakan, udah dorong aja tuh perkaranya, tapi kan siapa yang menjadikan terdakwanya? Katakan ada, tahu nggak bisa antara mereka kan mengarah ke J, katakanlah J. Ya kan nggak bisa diproses pasal 77. Kan kemarin waktu pernyataan maaf itu dari FS mengatakan kan, saya salah mengaku maaf, tapi karena perbuatan anak bapak dan ibulah terhadap istri saya. Itu kan versinya dia. Itu kan bukan jangankan fakta hukum, fakta persidangan aja belum ada. Itu baru pernyataan si PC yang merasa
dilecehkan, merasa lah ya, belum tentu. Selama itu belum ada, jangan ngomong, itu bukan fakta hukum. Kalau terus narasi ini dikembangkan, saya pikir harus ketegasan, kejelasan dari majelis, bersikap jelas. Pengadilan ini mengadili perkara dakwaan, ya dasarnya dakwaan, bukan di luar dakwaan itu namanya, ya. Nah, kalau dakwaan itu ya mana ya itulah Anda kalau saya dituduh pembunuhan, tinggal saya tidak membunuh. Tapi kemarin udah minta maaf, saya salah, berarti udah jelas mengakui. Nah, kalau sekarang aku tidak konsisten lagi, bohong lagi, ya ada ketidaktulusan, ya itu suruh nyanyi aja lagunya Tulus, ya. Saya pikir biar jelas gitu kan, ada kan. Nah, yang lebih penting lagi, ya. Ini akan menarik itu, nih 12 ini saksi ini yang akan sekarang dihadirkan seperti Pak Tudip DRE. Nah, apalagi kalau nanti 12 saksi ini ya dihadirkan, ya saya kira kan kalau yang di RE ada sedikit ada permaaf, kemudian ada sedikit inilah. Tapi kan yang kemarin emosional nampak ketika di FS maupun PC kan. Nah, ini mungkin ibu bapaknya almarhum. Nah, ketika dihadapkan dengan terdakwa KM, RR, ya lebih banyak ke ya Anda sebagai teman dekat kok gitu, paling mungkin gitu, kok gitu, kenapa Kak nggak ngebela atau gimana gitu, paling sejauh itu hubungan emosional, hubungan kedekatan kok. Tapi nah ketika hubungan kedekatan harusnya JPU, segera lebih pinter lah, saya nggak mungkin ngajari ya, maupun penasihat hukum ya, nah hati-hati. Tapi ini penasihat hukumnya dua hal yang berbeda loh, untuk KM maupun RR, ketika disatukan khawatir, kan hak dari terdakwa, ya sekali lagi hak terdakwa dan penasihat hukum harus beri kesempatan yang sama, audiat ultra partem asalnya. Nah kalau sekarang haknya yang satunya masing-masing misalkan 1 jam karena berdua berbagi dua, entah tempat duduk bagi dua, hak bertanya kalau jaksa penuh bisa nanya dua-duanya kan. Tapi padahal status jaksa sama penasihat hukum sama loh di depan hakim itu kan. Tapi mereka terkurangi karena berbagi. Nah ketika berbagi saya khawatirkan terlepas tidak ada signifikasinya dengan terdakwa itu, tapi kan tidak terelaborasi, tidak tereksplorasi itu semua yang ada kejadian terutama komunikasi dari Pera dan Reza. Jadi ini gimana? Karena udah digabung gitu kan ya Kang, ini mau nggak mau ya memang harus dijalankan. Nah untuk bisa memaksimalkan tadi yang dikhawatirkan Kang Asep, harus bagaimana nanti di persidangan hari ini? Kalau saya bukanlah sekarang udah terlanjur ya, besok sidang udah dipisah aja tuh risiko pemeriksaan. Sekarang menurut saya, kalau ini disatukan, apalagi saya dengar tadi saya katakan juga ya sebelumnya, katanya RM mau disatukan. Kalau disatukan ya, apalagi disatukan berbeda lagi karena 3 pengacara 3 versi. Satu pengacara itu jumlahnya kan hampir rata-rata 5 orang aja udah, enggak 5 orang nggak usah 11 lah gitu. Kalau 15 juga itu gimana? Apalagi kalau masing-masing 10, 30 tempat duduk. Dan mereka kan masing-masing pengacara ketika bertanya kan timnya masing berbeda gitu kan, dan akan menggali dengan tujuan masing-masing punya taktik strategi. Saya katakan ini sidang ini kan sedang bermain taktik dan strategi, artinya kalau hukumnya mereka udah tahu lah loh, jago-jago loh, tapi bagaimana kan bagus sekali. Saya harus katakan ya sebagai pengamat kan strateginya RE itu bagus, dia lebih leading duluan karena malah dia mengatakan pengacaranya Roni itu kan saya minta langsung di TPS, artinya biar cepat gitu. Publik pengen yang cepat. Nah sekarang kan faktanya yang lain ada eksepsi, ada pendapat jaksa umum, ada putusan sela, tertinggal kan meriksa yang remeh-temeh itu kan yang tidak jelas. Untuk ada Susi jadi hiburan kemarin kan, meriksa Susi itu hiburan kan, karena kita jadi senyum-senyum walaupun ada yang emosi juga. Kalau saya ya namanya juga. Oke. Kang Asep, kita sejenak bergeser dulu ke gambar terkini yang dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terdakwa Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf sudah hadir ke dalam ruangan, sudah dihadirkan. Tadi juga jaksa penuntut umum sudah siap di ruang persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saudara. Hari ini sidang Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf akan digabungkan. Persidangannya menghadirkan 12 orang saksi yang merupakan orang tua, kerabat dan juga kuasa hukum dari keluarga Yosua. Begitu juga yang sudah hadir di ruang persidangan adalah tim penasehat hukum dari Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Karena sidang akan digabungkan pada hari ini, maka penasehat hukumnya juga lengkap dihadirkan untuk pengadilan atau untuk sidang yang akan dijadwalkan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi kita tinggal menantikan kehadiran dari majelis hakim yang akan memimpin sidang pada pagi hari ini. Majelis hakim yang akan memimpin sidang pada hari ini masih sama dengan yang kemarin, yaitu Wahyu Iman Santosa, saudara. Ini sama dengan yang juga memimpin sidang dengan terdakwa Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati yang digelar pada hari Selasa kemarin.
Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP junto pasal 56 ke 1 KUHP. Kedua belas orang saksi yang hari ini akan dihadirkan akan digali perannya masing-masing, lalu juga melihat bagaimana kedekatannya dengan kedekatan terdakwa dengan almarhum Yosua Huta Barat. Nah, karena kedua belas orang ini juga sudah dihadirkan 2 kali, yaitu di sidang Justice kolaborator Richard Eliezer dan juga kemarin di persidangan dengan terdakwa Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati, maka pertanyaan-pertanyaan ataupun pemeriksaan-pemeriksaan yang akan ditanyakan kepada kedua belas saksi tidak akan terlalu jauh berbeda dengan yang sudah ditanyakan pada persidangan sebelumnya. Namun sebagai informasi, pada sidang hari ini sistemnya akan sama dengan sidang pemeriksaan saksi untuk terdakwa-terdakwa yang lain. Audio akan dimatikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai keputusan dan juga kebijaksanaan dari Majelis Hakim, maka tidak akan ada audio yang diputarkan secara live selama persidangan berlangsung. Sebelumnya sebenarnya ketika pemeriksaan saksi di terdakwa Richard Eliezer, saksi asisten rumah tangga dari Ferdi Sambo yaitu Susi ini sempat diwacanakan untuk kembali dihadirkan saat persidangan Kuat Ma'ruf karena beberapa kali atau bahkan cukup sering Susi ini menyebut nama Kuat Ma'ruf dalam pemeriksaan yang dilakukan selama persidangan. Namun pada jadwal teranyar yang keluar pada hari ini, nama Susi tidak dimasukkan, tidak ada dalam jadwal pemeriksaan pada hari ini. Jadi hanya 12 orang saja yang merupakan keluarga, kerabat dan juga pengacara dari keluarga Yosua Huta Barat. Ini adalah pemeriksaan saksi pertama untuk terdakwa Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf setelah pada pekan lalu eksepsi yang disampaikan keduanya ditolak oleh Majelis Hakim. Dalam nota keberatannya, Ricky Rizal menyebut bahwa dirinya tidak tahu soal skenario pembunuhan berencana untuk almarhum Yosua. Ricky Rizal juga membantah dakwaan sempat mengajak Yosua untuk melakukan isoman di Duren 3, Jakarta, bahwa ajakan isoman itu muncul dari perintah Putri Chandrawati. Soal motif yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah, yaitu kekerasan seksual, Ricky Rizal juga mengaku tidak mengetahuinya. Ia baru mengetahui cerita tersebut saat perjalanan dari Magelang menuju ke Jakarta. Atau Winston Churchill. Ricky Rizal sendiri merupakan ajudan dari Ferdi Sambo, sementara Kuat Ma'ruf adalah supir dari Ferdi Sambo yang sudah bekerja bersama dengan Ferdi Sambo sejak tahun 2016. Kuat Ma'ruf dalam persidangan sebelumnya juga mengklaim bahwa ia tidak pernah menerima uang yang dijanjikan oleh Ferdi Sambo setelah kematian almarhum Yosua, yaitu sebesar 500 juta rupiah. Begitupun juga dengan Ricky Rizal yang ditawarkan atau dijanjikan akan diberikan uang 500 juta rupiah. Namun Kuat Ma'ruf ini menerima handphone yang diberikan oleh Ferdi Sambo. Kita masih akan menantikan kehadiran dari Majelis Hakim dan kita berbincang lagi dengan Kang Asep Iwan Iriawan yang masih bergabung di Breaking News Kompas TV pagi hari ini. Kang Asep, kalau ini yang menarik sebenarnya yang juga ditunggu adalah
Kuat versus Susi begitu yang bersaksi beberapa hari yang lalu. Tapi ada beberapa semacam kritikan begitu dari masyarakat. Pertanyaan bahwa apakah sebenarnya majelis hakim ini boleh beropini begitu. Karena kalau di sidang kemarin kan majelis hakim bilang kamu berbohong seperti itu. Itu sebenarnya batasannya sejauh apa sih, Kang Asep? Kang Asep, boleh audionya? Apa sih? Oke. Jelas pasalnya ya. Tidak boleh pertanyaan menjerat, satu. Kalimatnya jelas kalimatnya. Kedua, hakim tidak boleh memberikan pernyataan di dalam sidang. Ya. Nah, hakim itu hanya nanti mendengar aja, nanti menilai. Nah, penilaian itu tertuang dalam putusan, nanti terucap dalam putusan. Kalau dalam persidangan cukup menanya, nggak usah emosi, nggak usah terbawa, nanti nggak bisa disuntik vaksin kalau dartingnya, apalagi hipertensi. Jadi cukup menanya, nggak usah. Nah, diingatkan. Nah, kalau saksi masih ngeyel, bahasa Jawanya masih ngotot, gitu kan? Ya sudah, gunakan 174, tahan dia. Supaya dia tidak berbelit-belit, mempersulit jalannya persidangan, menghambat aja senang mudah biar ringan, karena dia periksa dari pagi sampai sore. Itu gunakan, karena acara 9 tahun. Nah, supaya pembikunya juga tidak sama, ceritanya mengulang-ulang. Jadi ke hakim itu tidak usah. Kan kalau saya hitung kemarin kan, nyatakan bohong lebih dari selusin, nyatakan tidak masuk akal. Itu kan kalimatnya berulang-ulang terus. Ngapain gitu kan? Nah, udah cukup. Anda, saya ingatkan misalkan, udahlah, jujur aja, toh ada saksi toh. Jadi ancam apapun cukup yang lihat dia dengar. Kalau tidak tahu cukup tidak tahu, kalau lupa, tapi jangan banyak tidak tahu lupa aja daripada tahunya kan. Nah, itu disampaikan. Tidak boleh, sekali lagi haram hakim, haram bisa gunakan pertanyaan menjerat, apalagi memberi pernyataan tentang salah tidaknya seorang. Itu pasal jelas. Nanti kalau nggak tahu saya bacain pasalnya di sini. Ya, jelas nggak boleh itu hakim tuh, tidak boleh. Ya, dia nanti keluar pernyataannya mulai vonis, mulai putusan di akhir cerita. Oke, berarti sebenarnya yang dilakukan kemarin harusnya tidak dilakukan lagi, berarti ya Kang Asep nanti ke depannya? Ya, harus langsung aja kalau saksinya berbelit-belit, bikin berita acara, saudara jaksa bikin dakwaan. Kalau saksinya berbelit kayak model si Susi itu kan, tipe-tipe Susi itu, ya itu harusnya udah dimasukin sel. Kalau saya hakimnya, tapi kan hakimnya kan lain. Kalau saya kan sejenis mantan gitu kan, namanya mantan kan sakit hati. Oke, jadi ini menarik karena sebenarnya kalau melihat kemarin cerita saksi-saksi ataupun kesaksian yang disampaikan oleh Susi, kita masih menunggu jalannya sidang pada hari ini, Kang Asep dan juga saudara. Tapi kita akan jeda sejenak. Breaking News Kompas TV akan segera kembali, saudara. Inovasi Indomie hype abis. Kebab Turki dan rendang Padang yang enaknya ngehits di-mix di Indomie hype abis kebab rendang. Rasa smoky creamy kebab Turki sama gurihnya rendang Padang di-mix asik. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Double ngehits di mulut. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Polydent yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Hangat ke Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat ke Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpan. Beda kegiatan, beda masalah, beda Counterpan-nya. Kemasan paket duo Counterpan. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat ke Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Wah, enak banget. Mau better dong? Coba better. Ya, biskuitnya crunchy, vanilanya creamy. Dilapisi coklat full dan tebal. Eits, nggak boleh. Better, enaknya bikin rebutan. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya, bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Oreo wafer? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Have you not seen my new phone yet? It literally folds in half. I would never switch to Samsung. I love my phone.
What? It literally folds your arm. You see, I love my son. I would never switch to Sansa. Inovasi Indomie hype abis. Kebab Turki dan rendang Padang yang enaknya ngehits di-mix di Indomie hype abis kebab rendang. Rasa smoky creamy kebab Turki sama gurihnya rendang Padang di-mix asik. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Double ngehits di mulut. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Kita akan langsung menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saudara, Majelis Hakim sudah hadir untuk persidangan dengan terdakwa Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Seperti biasa, sebelum memulai persidangan, kedua terdakwa akan ditanya bagaimana kondisi kesehatannya pada hari ini, apakah sehat untuk mengikuti persidangan, dan keduanya, Ricky Rizal maupun Kuat Ma'ruf, menyatakan hari ini sehat dan siap untuk mengikuti persidangan. Kami masih mencoba untuk mencari audio untuk Anda, saudara juga bisa mendengarkan di awal-awal persidangan, karena nanti biasanya audionya akan dimatikan ketika pemeriksaan saksi sudah dilakukan. Nah, setelah ini maka akan ada 12 orang saksi yang langsung akan dipanggil oleh Majelis Hakim. Untuk pertama akan ditanya identitasnya, lalu juga sama akan ditanya apakah sehat dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini. Karena sebenarnya mungkin cukup melelahkan bagi ke-12 orang saksi setelah melakukan perjalanan dari Jambi ke Jakarta, lalu secara berturut-turut dalam 2 hari ini mengikuti pemeriksaan persidangan untuk terdakwa yang berbeda. Kemarin 12 orang saksi diperiksa untuk terdakwa Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati, dan pada hari ini kedua belah saksi akan diperiksa untuk terdakwa Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Dua 12 orang saksi yang akan dihadirkan pada hari ini akan digali baik oleh jaksa penuntut umum maupun oleh penasehat hukum dari kedua terdakwa dan juga dari Majelis Hakim, bagaimana apakah mereka mengetahui kedekatan dengan kedua terdakwa dan beberapa pertanyaan yang kemungkinan masih akan mirip pertanyaannya dengan sidang-sidang sebelumnya. Ini adalah 12 orang saksi yang sudah masuk dan duduk di kursi untuk pemeriksaan saksi. Seperti yang kemarin, yang paling depan adalah orang tua dari almarhum Yosua, yaitu ayah Yosua dan juga ibu Yosua. Baik, saudara saksi ya. Saya periksa identitasnya lagi ya. Saudara Samuel Huta Barat, tempat tanggal lahir 9 Juni tahun 65, agama Kristen, warga negara Indonesia, pekerjaan wira swasta, pendidikan terakhir SMA, alamat Sukamakmur, RT 2, Desa Sukamakmur, Kecamatan Sungai Bahar, Muaro, Jambi. Betul terdakwa ya? Betul Pak. Kenal dengan para terdakwa ini? Tidak kenal. Tidak kenal.
Ibu namanya Rosti, Bu ya? Ya, maaf, saya lupa. Rosti Simanjuntak, tempat tanggal lahir Tapanuli Utara 1 Juli tahun 68, agama Kristen Protestan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS, guru SD Sukamakmur 74, pendidikan terakhir sarjana, alamat Sukamakmur RT 2, Sukamakmur, Kecamatan Sungai Bahar, Muaro, Jambi. Benar, Pak. Kenal dengan para terdakwa, Bu? Tidak. Tidak. Saudara Mahareza Rizky, tempat tanggal lahir 14 Maret 2000, agama Kristen Protestan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Polri, pendidikan terakhir SMA, alamat Sukamakmur RT 2 RW 00, Kelurahan Sukamakmur, Sungai Bahar, Muaro, Jambi. Betul? Betul, Yang Mulia. Kenal dengan para terdakwa ini? Kenal, Yang Mulia. Ada hubungan keluarga? Tidak. Tidak ada. Sangga Parulian Sianturi, tempat tanggal lahir Pesanggar Tapanuli Utara 1 Juli tahun 80, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, Sukamakmur RT 8 RW 00, Sukamakmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro, Jambi. Betul ya? Kenal dengan para terdakwa? Tidak, Pak. Tidak. Devianita Huta Barat, tempat tanggal lahir Jambi 10 Maret 98, agama Kristen Protestan, warga negara Indonesia, pekerjaan belum bekerja, pendidikan terakhir S1 Kesehatan Masyarakat, alamat Sukamakmur RT 2 Sukamakmur, Sungai Bahar, Kabupaten Muaro, Jambi. Betul ya? Betul, Yang Mulia. Kenal dengan para terdakwa? Tidak. Tidak. Yuni Artika Huta Barat, tempat tanggal lahir Jambi 12 Juni tahun 92, agama Kristen Protestan, warga negara Indonesia, pekerjaan mahasiswa, pendidikan terakhir sarjana, alamat Sukamakmur RT 2 Sukamakmur, Sungai Bahar, Jambi, Muaro, Jambi. Kenal dengan para terdakwa? Tidak kenal, Pak. Tidak ada hubungan keluarga juga ya? Iya. Rohani Simanjuntak, tempat tanggal lahir Tapanuli Utara 27 September tahun 72, agama Kristen, warga negara Indonesia, pekerjaan wira swasta, pendidikan terakhir STM jurusan listrik, alamat KTP RT 8 Kelurahan Sukamakmur, Sungai Bahar, Muaro, Jambi. Betul ya? Betul, Pak. Kenal dengan para terdakwa? Tidak, Pak. Vera Mareta Simanjuntak, tempat tanggal lahir Sungai Kapas 3 Maret 96, agama Kristen, warga negara Indonesia, pekerjaan bidan, pendidikan terakhir D3, alamat Sungai Kapas RT 5 RW 2 Sungai Kapas, Kabupaten Merangin, Jambi. Betul ya? Betul, Yang Mulia. Kenal dengan para terdakwa? Tidak. Saudara Roslin MK Simanjuntak, umur 49 tahun, tempat tanggal lahir 4 Tapanuli Utara 20 November tahun 74, agama Kristen, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, alamat Sukamakmur RT 8 Sukamakmur, Sungai Bahar, Muaro, Jambi. Betul ya? Betul, Pak. Kenal dengan para terdakwa? Tidak. Novita Sarina Deak, tempat tanggal lahir Kampung Baru Tembesi 13 Juni tahun 96, agama Kristen, warga negara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir D3 keperawatan, alamat Kampung Baru RT 10 RW 2 Kelurahan Kampung Baru, Muara Tembesi. Betul ya? Benar, Yang Mulia. Kenal dengan para terdakwa? Tidak. Sangga Parulian Sianturi. Oh, sudah ya tadi ya. Indrawanto Pasaribu AMK,
Tempat tanggal lahir Marga Mulia 23 April tahun 1988, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan perawat, pendidikan terakhir D3, alamat Mekarjaya RT 11 RW 00 Marga Mulia, Kecamatan Sungai Bahar, Muaro, Jambi. Betul ya? Betul, Pak. Kenal dengan para terdakwa? Tidak. Baik, silakan, kalian akan diambil sumpahnya. Silakan berdiri yang beragama Kristen. Saya berjanji sebagai saksi dalam perkara ini dan memberikan keterangan yang benar sesuai daripada yang sebenar-benarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, saudara jaksa penuntut umum dan penasihat hukum. Ada permintaan dari klien kami ingin ke depan dan menyampaikan sesuatu. Apakah bisa diizinkan? Karena itu permintaan dari terdakwa. Nanti setelah persidangan, saudara. Setelah persidangan. Ya. Baik, saudara jaksa penuntut umum dan saudara penasihat. Karena saksi ini sudah ketiga kalinya diperiksa dalam perkara yang sama, maka kita periksa secara sama-sama. Dan kebetulan keterangan saksi ini adalah keluarga korban semuanya. Begitu ya. Jadi tidak kita pisah-pisah lagi. Baik, untuk Saudara Samuel Huta Barat ya. Untuk pemeriksaan 12 saksi sudah dimulai. Ini agak berbeda dengan yang kemarin. Kalau kemarin pemeriksaan dilakukan dua-dua, jadi terlebih dulu orang tua Yosua, lalu disusul dengan kekasih dan juga adik Yosua. Tapi untuk persidangan kali ini semua langsung dihadirkan di muka persidangan untuk diperiksa. Dan kalau kemarin jaksa penuntut umum yang terlebih dulu bertanya kepada saksi, hari ini majelis hakim ya langsung ataupun yang menjadi pihak pertama yang bertanya dan memeriksa ke 12 saksi yang hadir pada siang hari ini. Nanti ketika kami sudah mendapatkan gambar utuh, saudara, baik audio maupun juga video dari hasil pemeriksaan saksi-saksi, kami akan langsung menyampaikan kepada Anda, saudara. Tapi karena sekarang mengikuti kebijaksanaan dari majelis hakim, maka kami tidak bisa menayangkan secara utuh dari proses pemeriksaan saksi pada hari ini. Hari ini ke-12 orang saksi yang diperiksa adalah ayah dari Yosua, yaitu Samuel Huta Barat, yang saat ini menjadi orang pertama yang sedang ditanya oleh majelis hakim. Lalu sebelahnya adalah Rosti Simanjuntak yang merupakan ibu Yosua, dan tadi di sebelah ibu Yosua merupakan adik Yosua, yaitu Mahareza Rizky. Lalu disusul, saudara, berturut-turut
kakak Yosua yaitu Yuni Artika Huta Barat, lalu ada adik Yosua Devianita Huta Barat. Pengacara dari keluarga Yosua juga dihadirkan yaitu Kamarudin Simanjuntak. Lalu ada 3 orang tante Yosua yang dihadirkan yaitu Rohani Simanjuntak, Sangga Parulian dan juga Roslin Emika Simanjuntak. Saksi ke-10 adalah kekasih Yosua yaitu Vera Simanjuntak. Dan pada hari ini petugas Dinas Kesehatan Muaro Jambi juga dihadirkan, ada 2 orang yaitu Indrawanto Pasaribu dan juga Novita Sari Nadea. Ke-12 orang saksi ini diterbangkan langsung dari Jambi dan pada pekan ini berturut-turut dalam 2 hari mengikuti pemeriksaan saksi untuk 4 terdakwa yang berbeda. Kemarin sidang Verdi Sambo dan Putri Chandrawati yang digabungkan dan hari ini yang digabung adalah sidang Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Kalau tadi kita sempat lihat juga di meja jaksa penuntut umum buku dakwaan yang dibawa oleh jaksa penuntut umum ini tidak setebal dan sebanyak yang dibawa kemarin ketika persidangan Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Nah, kalau misalnya kita akan saksikan juga pada hari ini apa-apa saja pertanyaan yang akan disampaikan jaksa penuntut umum kepada saksi, lalu juga nanti majelis hakim. Karena hari ini majelis hakim terlebih dulu yang bertanya kepada para saksi. Nah, karena sistemnya ini mekanisme persidangannya sama dengan kemarin, yaitu kedua terdakwa digabung. Kalau kemarin Verdi Sambo dan Putri Chandrawati yang digabung, hari ini adalah Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Penasehat hukumnya, tim penasehat hukumnya ini lengkap yang datang. Jadi karena mereka memiliki tim penasehat hukum yang berbeda, baik Kuat Ma'ruf maupun Ricky Rizal, maka tim penasehat hukum dari Ricky Rizal maupun dari Kuat Ma'ruf sama-sama hadir di ruang persidangan. Jadi kalau nanti Anda akan lihat juga, kalau gambarnya sempat muncul, yang ada di sisi kanan Ricky Rizal itu adalah penasehat hukum dari Ricky Rizal, sementara yang ada di sisi kanan dari Kuat Ma'ruf adalah tim penasehat hukum dari Kuat Ma'ruf. Ini adalah persidangan pemeriksaan saksi pertama untuk Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf, saudara. Kedua belas saksi ini akan digali oleh majelis hakim, jaksa penuntut umum dan juga penasehat hukum memperjelas kedekatan terdakwa dengan almarhum Yosua. Apakah keluarga mengetahui, lalu apakah ada cerita-cerita yang mungkin belum sempat tergali kemarin di pemeriksaan saksi untuk terdakwa Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati semakin menguatkan dan bisa menggabungkan konstruksi cerita secara utuh. Sehingga pertanyaannya mungkin tidak akan jauh berbeda dengan yang akan ditanyakan atau yang sudah ditanyakan pada persidangan kemarin untuk terdakwa Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Nah, sebenarnya pada pemeriksaan saksi pada hari Senin kemarin untuk terdakwa Richard Eliezer, ini banyak menarik perhatian adalah saksi asisten rumah tangga Susi yang sempat beberapa kali menyebut nama Kuat Ma'ruf. Ini tadinya sempat diwacanakan oleh majelis hakim untuk dihadirkan di persidangan terdakwa Kuat Ma'ruf, namun sampai saat ini
tidak ada nama Susi dalam saksi yang akan diperiksa, jadi hanya 12 orang dari keluarga dan juga kerabat Yosua saja yang akan diperiksa pada sidang hari ini. Kami pagi hari ini juga sudah ditemani oleh Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad. Pak Suparji, halo, selamat pagi Pak. Pagi Mbak. Oke, Pak, ini kembali dihadirkan 12 saksi yang merupakan kerabat dan juga keluarga Yosua untuk terdakwa Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Sebenarnya kehadiran 12 saksi ini nanti perannya akan seperti apa sih Pak untuk dua terdakwa ini? Ke-12 saksi yang dihadirkan, yang notabene juga sudah hadir untuk terdakwa Eliezer dan kemudian Ibu BC dan Ferdy Sambo, tentunya adalah diharapkan bisa membantu jaksa, membantu majelis hakim untuk membuat terang benderang terjadinya dugaan pembunuhan berencana kepada almarhum Joshua. Para saksi nanti diharapkan bisa menyampaikan keterangan tentang apa yang diketahui, apa yang dialami, apa yang didengar secara langsung berkaitan dengan pembunuhan berencana tersebut. Para saksi tadi memiliki kedudukan sebagai saksi dalam arti secara formil maupun secara material memenuhi syarat untuk menjadi saksi. Karena apa? Karena kedua belas saksi tadi itu mengetahui siapa Joshua, kemudian mengetahui tentang setelah terjadinya pembunuhan atau ketika jenazah itu datang. Karena kepentingan dari jaksa adalah membuktikan adanya pembunuhan berencana. Demikian pula kepentingan bagi majelis hakim adalah kemudian mendapatkan sebuah keyakinan bahwa memang ada bukti-bukti yang kuat ya yang mendukung adanya pembunuhan berencana tadi itu. Penguraian atau pencarian fakta atau penemuan fakta untuk mendapatkan sebuah keyakinan bagi majelis hakim, salah satunya adalah mendengarkan keterangan para saksi. Ibunya, bapaknya, saudaranya, kasihnya, dan lain sebagainya. Karena memang kedua terdakwa kali ini adalah juga memiliki dakwaan yang sama, yaitu pembunuhan berencana, terlibat dalam pembunuhan berencana. Sebagaimana terdakwa sebelumnya yang telah diperiksa. Pertanyaannya adalah, mengapa tidak menggunakan keterangan pada terdakwa sebelumnya? Mungkin saja muncul asumsi seperti itu. Kenapa tidak kemudian menggunakan keterangan pada sidang IPC atau kemudian Ferdy Sambo atau kemudian Eliezer? Karena mungkin saja keterangannya hampir sama, tetapi tentunya tidak bisa mentransformasi atau kemudian mentransfer ya keterangan di dalam persidangan satu kepada persidangan yang lainnya kalau tidak diperiksa. Maka untuk itu bahwa sesuai dengan hukum acara dan sesuai dan kepentingan masing-masing terdakwa, para saksi tadi itu tetap kemudian dihadirkan. Jadi sekali lagi tidak bisa kemudian secara simplistis bahwa ini kan sama keterangannya, tetapi terdakwa yang berbeda. Karena ini yang utama adalah kepentingan terdakwa, kepentingan dari negara untuk memberikan sebuah keadilan. Dan dalam Sambungan kami terputus dengan Pak Suparji Ahmad. Nanti kita akan coba lagi untuk menghubungi Pak Suparji. Tapi garis besarnya tadi yang sudah sempat kami perbincangkan adalah
kehadiran 12 saksi ini sama pentingnya dengan kehadiran ke-12 saksi ini ketika pemeriksaan terdakwa Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati. Maka terdakwa Ricky Rizal dan juga Kuatmaruf sama-sama punya hak yang sama untuk pemeriksaan ke-12 saksi. Kami sudah tersambung lagi dengan Pak Suparji Ahmad, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Pak Suparji tadi sempat terputus, tapi yang saya juga mungkin sempat bertanya-tanya begitu. Ini kan dipisah ya, antara Ferdy Sambo, Putri Chandrawati digabung, lalu Ricky Rizal dan Kuatmaruf digabung sidangnya. Nah, sebenarnya ada ininya nggak sih Pak, dasar pemilihan kenapa yang digabung Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati lalu Kuatmaruf dan Ricky Rizal digabung gitu. Kita mungkin harus mengesampingkan Richard Eliezer karena dia adalah justice kolaborator. Tapi ini kenapa dua-dua ini yang dipilih begitu Pak Suparji? Ya, memang ini menjadi salah satu metode persidangan yang mana bisa saja itu diusulkan oleh jaksa penuntut umum atau kemudian ditetapkan oleh majelis hakim, bagaimana teknis persidangannya. Nah, kalau kita lihat dalam proses pemeriksaan saksi juga kan menggunakan klaster-klaster ya, artinya ini klaster keluarga atau klaster security, asisten rumah tangga dan sebagainya. Sepertinya dalam pemeriksaan atau kemudian dalam persidangan untuk terdakwa ini, ya ini sekali lagi dalam konteks persidangan terdakwa ini juga sepertinya menggunakan ya klaster tentang peran ya, di mana dalam hal ini yang awal kan peran dari pelaku ya, yaitu Eliezer sebagai eksekutor karena menembak. Sementara ini kan dianggap seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah klaster dari dalam hal ini atasannya ya, atasan formal kemudian informal ya. Dalam arti kan kalau sama Sambo kan punya hubungan kedinasan kan, sementara kalau istrinya mungkin punya hubungan karena kekeluargaan, karena yang bersangkutan istri dari atasannya tadi itu. Nah, pada sisi yang lain juga mungkin dipertimbangkan adanya satu pertimbangan tentang peran yang bersangkutan, misalnya membiarkan terjadinya peristiwa pembunuhan berencana tadi itu, atau kemudian turut serta merancang adanya peristiwa pembunuhan berencana tadi itu. Nah, sementara yang ketiga, ini yang disidangkan pada hari ini, misalnya dalam konteks klaster sebagai terdakwa yang dianggap turut serta, ya, karena memang sejauh fakta atau kemudian sejauh terungkap di dalam persidangan, itu keduanya itu turut serta dalam konteks misalnya tidak mencegah terjadinya pembunuhan berencana atau kemudian membiarkan terjadinya pembunuhan berencana. Jadi ini adalah satu metode untuk pemeriksaan saksi untuk kepentingan terdakwa yang mana ada 5 orang terdakwa untuk pasal-pasal yang sama, tetapi kemudian ini ada perbedaan peran yang dilakukan. Apakah kemudian yang kali ini juga dianggap sebagai peran dalam konteks turut membantu. Nah, sementara kalau yang kemarin itu adalah dalam konteks peran yang menyuruh playernya, yang aktor intelektualnya. Karena Ferdy Sambo ini kan sebagai yang menginisiasi, yang memerintahkannya, kan itu. Sementara kalau kemarin Eliezer itu adalah sebagai pelaku di lapangannya, dalam arti yang melaksanakan eksekusi pembunuhan berencana, yang menembak. Sementara itu terungkap dalam dakwaan para terdakwa dalam dokumen-dokumen yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum adalah seperti itu. Karena mungkin saja hakim seandainya diperiksa satu persatu, mungkin itu akan semakin memakan waktu, tidak efektif, tidak efisien, tidak sesuai dengan asas pemeriksaan perkara, cepat, murah, dan sederhana. Tetapi ini mungkin juga kalau disatukan 5-5-nya, mungkin juga akan menghadapi persoalan psikologis, persoalan ada tekanan, dan sebagainya. Nah, pertimbangan yang lain menurut saya adalah ketika antara ya FS dan PC disatukan, saya kira kan kepentingannya sama dalam arti bahwa ini
akan berusaha meringankan, tapi dalam posisi yang sama. Berbeda seandainya ini kalau disatukan dengan Kuat Ma'ruf atau Rizky Rizal, itu tentunya mereka akan bisa tidak apa adanya, akan saling menyalahkan dan lain sebagainya. Jadi ada pertimbangan psikologis di situ, bagaimana pengelompokan, klasterisasi para terdakwa ini juga digunakan satu pertimbangan supaya para terdakwa itu tidak berada dalam situasi ketakutan juga. Bisa dibayangkan misalnya Kuat Ma'ruf atau Rizky Rizal kalau seandainya disibukkan bersamaan, Verdi Sambo mungkin akan ketakutan, mungkin menjadi dalam tekanan, maka kemudian itu dipisahkan. Tapi sekali lagi ini adalah salah satu teknik, salah satu metode persidangan yang mungkin jaksa mengajukan dan hakim kemudian menyetujui, dan dari pihak penasihat hukum itu kemudian tidak keberatan, termasuk kemudian kepada terdakwa juga tidak keberatan. Jadi ini adalah satu hal yang kemudian menjadi metode pemeriksaan. Yang terpenting adalah para saksi itu bisa memberikan keterangan apa adanya dan kemudian bisa membuat perkara ini menjadi terang benderang perkaranya, dan pada akhirnya nanti hakimlah yang akan menilai keterangan saksi-saksi tersebut gitu. Meskipun terdakwa tidak keberatan, lalu juga mungkin ini ada asas supaya persidangan efektif dan efisien dan cepat. Tapi sebenarnya ada kerugiankah untuk terdakwa ketika persidangan ini digabung, Pak Suparji? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan jeda sejenak. Saudara, Breaking News Kompas TV segera kembali. Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Inovasi Indomie hype abis. Kebab Turki dan rendang Padang yang enaknya ngehits di-mix di Indomie hype abis kebab rendang. Rasa smoky creamy kebab Turki sama gurihnya rendang Padang di-mix asik. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Double ngehits di mulut. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Poliden yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Inovasi Indomie hype abis. Kebab Turki dan rendang Padang yang enaknya ngehits di-mix di Indomie hype abis kebab rendang. Rasa smoky creamy kebab Turki sama gurihnya rendang Padang di-mix asik.
Indomie Hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Double ngehits di mulut. Indomie Hype abis kebab rendang mix asik. Persidangan pemeriksaan saksi untuk terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf sudah dimulai. 12 orang saksi yang merupakan kerabat dan juga keluarga Yosua sudah dihadirkan dan saat ini yang diperiksa pertama kali adalah ayah dari Yosua yaitu Samuel Huta Barat. Cukup berbeda sebenarnya pemeriksaannya dengan yang dilakukan di sidang kemarin. Kalau kemarin saksi yang dihadirkan 22, nah hari ini 12 saksi langsung dihadirkan di depan majelis hakim. Dan saat ini yang sedang bertanya pertama kali untuk memeriksa saksi adalah majelis hakim. Kalau kemarin yang pertama kali bertanya adalah jaksa penuntut umum. Sidang hari ini menggabungkan dua terdakwa saudara yaitu Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf dengan dakwaan yang sama yaitu soal pembunuhan berencana yang menghilangkan nyawa seseorang. Dakwaannya oleh jaksa penuntut umum, mereka berdua ini dianggap melanggar pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1, lalu KUHP junto pasal 56 ke 1 KUHP. Kami masih terus menunggu sampai nanti Anda bisa mendapatkan gambaran utuh dari apa yang sedang ditanyakan oleh majelis hakim kepada ayah dari Yosua yaitu Samuel Huta Barat. Dan kita langsung saja akan berbincang lagi bersama Suparji Ahmad, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Pak Suparji, tadi pertanyaan sebelum jeda iklan adalah kerugian untuk terdakwa kalau sidangnya digabungkan. Kita kesampingkan soal azas persidangan yang ingin efektif, cepat dan murah dan juga tadi sebenarnya terdakwanya juga sudah menyetujui atau menyepakati penggabungan sidang ini. Tapi sebenarnya ada kerugiankah untuk terdakwa, Pak Suparji? Ya, kerugian tentunya ada karena bisa penggalian fakta menjadi tidak mendalam. Apalagi ini 12 saksi itu disatukan. Itu jelas akan mempersulit proses penggalian fakta secara mendalam dari keterangan para saksi dari itu. Tetapi karena sudah disetujui dan tidak ada keberatan, maka tentunya akan dilaksanakan. Nah, mestinya dalam konteks sebuah persidangan itu masing-masing saksi itu akan digali secara mendalam dan juga bisa bersifat sendiri atau kemudian bisa bersama-sama. Tetapi kalau kembali kepada pertanyaan, potensi kerugian yang bisa diderita oleh seorang terdakwa ketika kemudian digabungkan dengan terdakwa yang lain, selain ya penggalian yang menjadi tidak mendalam, juga bisa dimungkinkan bahwa antara terdakwa satu dengan terdakwa yang lain itu bisa akan saling membantah atau kemudian akan saling mengkonfrontir tentang keterangan-keterangan para saksi tadi itu. Misalnya terdakwa Kuat Ma'ruf ya tidak setuju dengan keterangan saksi yang dihadirkan pada hari ini, tapi sebaliknya ya terdakwa yang lain itu disetujui. Nah, ini tentunya akan menyulitkan dalam proses harmonisasi terhadap keterangan tadi itu. Mana yang sebetulnya benar? Karena mungkin saja ya saksi ini menyatakan A tapi saksi lain menyatakan B, tetapi terdakwa bisa menyatakan A dan sebagainya. Tetapi ini konteksnya saya kira memang para saksi yang 12 yang dihadirkan pada kali ini itu kan tidak secara langsung tahu terhadap peran kedua terdakwa ini ketika terjadinya pembunuhan berencana. Kalau kita lihat kan, kalau kita cermati kualifikasi para saksi ini kan berada di lokasi rumah duka kebanyakan. Nah, mungkin saja ada juga komunikasi sebelumnya. Misalnya kekasihnya ada komunikasi dengan almarhum. Nah, itu juga akan menjadi hal yang
penting untuk diambil keterangannya. Namun secara umum kalau para saksi ini ya untuk menjelaskan tentang peran keduanya mungkin memang tidak bisa secara utuh karena tidak ada dalam lokasi TKP. Sementara para terdakwa ini adalah berada di lokasi TKP. Maka ini juga menjadi satu hal yang cukup penting adalah sejauh mana penggalian dari jaksa, fakta-fakta maksud saya, dan kemudian hakim, apa sebetulnya urgensinya, apa sebetulnya arah yang diambil dari para keterangan saksi ini. Kalau semula tadi saya sampaikan bahwa ini untuk mengetahui pasca terjadinya pembunuhan berencana, terus kemudian untuk membuktikan adanya pembunuhan berencana tadi itu, tetapi bagaimana keterlibatan kedua orang ini, terdakwa hari ini, yang diperiksa untuk konteksnya pembunuhan berencana. Apakah termasuk yang merencanakan setelah meninggal, nanti dikirim ke rumah duka, itu tidak boleh dibuka, tidak boleh dilihat lama-lama, dan lain sebagainya. Nah ini nanti akan juga menjadi satu hal yang penting untuk diketahui dalam fakta persidangan kali ini. Gitu. Jadi memang perannya ini cukup besar terutama untuk hakim dan juga mungkin jaksa penuntut umum supaya bisa saksi-saksi ini berperan cukup dalam untuk mendapatkan konstruksi yang cukup utuh dalam dakwaan pembunuhan berencana ini. Tapi kalau bicara soal pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kita mundur sejenak Pak Suparji di persidangan kemarin gitu. Beberapa kali untuk penasehat hukum dari Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati ini ditegur oleh hakim gitu karena mungkin pertanyaan-pertanyaannya yang di luar konteks dari persidangan ini nantinya bagaimana Pak Suparji supaya memastikan tidak ada pertanyaan-pertanyaan dari penasehat hukum terdakwa yang mungkin ada kesan untuk mengarahkan suatu hal pada keluarga Yosua atau kedua belah saksi yang sedang diperiksa ini, Pak Suparji? Ya, pada dasarnya keterangan yang disampaikan oleh saksi itu harus benar-benar ya apa adanya. Tidak boleh dibalah tekanan, tidak boleh dalam paksaan, apalagi diarahkan, apalagi kemudian dijebak ya. Karena memang pada prinsipnya adalah mereka harus betul-betul menyampaikan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan, yang menjebak atau kemudian yang menggiring, maka majelis hakim itu akan memperingatkan, akan menegur. Demikian pula kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menyimpulkan, itu juga tidak proporsional. Karena bukan kewenangannya dari misalnya penasihat hukum atau kemudian jaksa untuk membuat sebuah kesimpulan. Jadi hakim berpegang pada hukum acara akan bersifat proporsional agar para saksi tadi itu betul-betul ya menyampaikan yang sebenar-benarnya. Jangan direkayasa, jangan dimanipulasi atau jangan digiring-giring ya. Dan kalau kita cermati persidangan-persidangan sebelumnya kan sangat tegas ketika ada keterangan yang berindikasi sebuah kebohongan, maka majelis hakim bisa membaca dan kemudian bisa memperingatkan. Karena semuanya kan bisa dilogika. Kalau begini, kok hasilnya begini, saya kira tidak wajar, misalnya seperti itu. Jadi hakim akan memiliki peran yang aktif. Nah, dalam hal ini misalnya, kalau kita cermati tadi, bahwa yang mengajukan pertama, kalau tidak salah pertanyaan-pertanyaan dimulai dari majelis hakim. Ya, karena ini hal yang biasa dilakukan, bisa jaksa penuntut umum dulu yang bertanya, bisa kemudian majelis hakim juga yang bertanya terlebih dahulu. Semua adalah tergantung dari kebijakan majelis hakim, karena prinsip dasarnya bahwa majelis hakim juga berkepentingan untuk mendapatkan fakta yang sebenarnya berdasarkan keterangan para saksi. Tapi kemudian tentunya kepentingan dari jaksa adalah untuk membuktikan dakwaannya berdasarkan keterangan para saksi dan didukung dengan alat-alat bukti yang lain. Jadi ketegasan dan kearifan oleh hakim dalam memproporsionalitaskan keterangan para saksi itu adalah menjadi sebuah keniscayaan. Jangan sampai kemudian saksi itu menyampaikan hal-hal yang di luar
kapasitasnya menyampaikan hal-hal yang bersifat asumtif, hal-hal yang bersifat menyimpulkan, karena itu bukan kompetensi dari seorang saksi gitu ya. Jadi benar-benar harus istilahnya netral begitu ya Pak ya, karena tidak boleh ada tekanan, tidak boleh bersifat asumsi-asumsi karena nanti akan mengganggu munculnya fakta-fakta persidangan yang jadi fakta hukum begitu. Ya, betul bahwa jangan sampai fakta yang terungkap di dalam persidangan itu sebagai salah satu dasar pertimbangan untuk membuat putusan majelis hakim itu adalah suatu fakta yang direkayasa. Fakta yang berada dalam situasi tekanan, fakta yang berdasarkan karena manipulasi kenyataan. Tidak boleh seperti itu. Netralitas seorang saksi itu adalah dalam konteks bahwa apa yang disampaikan adalah objektif, adalah faktual. Objektif artinya apa? Sesuai dengan objeknya, sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan hal-hal yang sebenarnya. Itulah sebetulnya netralitas dan proporsionalitas seorang saksi. Tidak boleh seorang saksi mengungkapkan hal-hal berdasarkan keterangan orang lain, mengungkapkan hal-hal berdasarkan anggapan-anggapan atau kemudian asumsi-asumsi. Karena kalau itu yang terjadi, bisa merugikan terdakwa, bisa kemudian memanipulasi fakta persidangan, bisa kemudian menyulitkan terjadinya sebuah persesuaian fakta, atau kemudian bisa menyulitkan proses penemuan kebenaran material. Jadi ini adalah netralitas dan proporsionalitas seorang saksi, koridornya adalah objektivitas apa yang akan disampaikan. Gitu. Oke, dan sebenarnya kalau nanti misalnya mungkin seperti yang terjadi pada saksi Susi kemarin, asisten rumah tangga Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, ada beberapa hal yang berbeda dengan yang disampaikan di BAP, itu nantinya yang akan diambil menjadi fakta hukum adalah yang disampaikan di muka persidangan ya Pak Suparji? Ya, berita acara pemeriksaan dalam penyidikan itu adalah menjadi dasar untuk penyidikan dan menjadi dasar dalam proses pembuatan dakwaan atau kemudian pra penuntutan yang itu semuanya telah difungsikan. Artinya apa? Bahwa apa yang disampaikan oleh para saksi dalam BAP telah digunakan dalam konteks penyusunan suatu dakwaan. Tetapi majelis hakim tentunya tidak akan semata-mata bergantung kepada dakwaan atau berita acara pemeriksaan atau dalam BAP. Tetapi yang dilakukan adalah untuk mengungkap satu keterangan sehingga menjadi suatu fakta persidangan. Ketika ada perbedaan antara yang ada di dalam BAP dengan yang ada dalam fakta persidangan, maka yang menjadi dasar adalah apa yang terungkap di dalam fakta persidangan. Adalah hal yang lumrah, misalnya seseorang mencabut ya BAP, tetapi tentunya itu akan merugikan dirinya sendiri karena akan diperiksa ulang lagi di dalam proses persidangan dan akan kemudian dikonfrontir kebenaran yang mana, kebenaran BAP atau kebenaran dalam fakta persidangan. Jadi dalam hal ini memang sesuatu yang mendasar, yang prinsip bahwa apa yang terungkap di dalam fakta persidangan itulah yang akan menjadi pertimbangan majelis hakim, bukan apa yang ada di dalam berita acara penyidikan. Karena kalau menggantungkan dalam BAP, maka menjadi tidak ada urgensi lagi dalam sebuah persidangan. Dan persidangan bukan sekedar mengkonfirmasi berita acara pemeriksaan, tetapi dalam persidangan adalah proses penggalian fakta atau kebenaran yang material, kebenaran yang sebenar-benarnya. Jadi jangan kemudian muncul sebuah asumsi bahwa ketika sudah BAP seolah semuanya sudah selesai. Bukan seperti itu. Makanya diperlukan sidang berjam-jam, berhari-hari untuk mendapat sebuah objektivitas dan keterangan para saksi tadi itu. Ya. Oke, Pak Suparji, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Ini persidangan juga masih berlangsung.
tadi sudah diperiksa untuk orang tua, adik, dan juga beberapa tante Yosua, dan sekarang yang sedang diperiksa adalah tante Yosua. Terbilang cukup cepat dibandingkan kemarin. Kalau kemarin ayah dari Yosua saja baru selesai diperiksa oleh JPU sekitar pukul 12.30 siang begitu. Ini sudah sampai ke tante dari Yosua. Mengingat memang pertanyaannya mirip-mirip dengan apa yang diperiksa di persidangan kemarin dengan terdakwa Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati. Breaking News Kompas TV, jeda sejenak saudara, jangan kemana-mana. Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Wah, enak banget. Mau better dong? Coba better. Ya, biskuitnya crunchy, vanilanya creamy. Dilapisi coklat full dan tebal. Eits, nggak boleh. Better, enak ya, bikin rebutan. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya, bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Oreo waffle? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. This is really amazing. Sensodyne Repair and Protect Deep Protection memiliki kandungan novamin, membentuk lapisan mineral untuk perlindungan mendalam gigi sensitif. Jadi, kita bisa mengkonsumsi semua makanan favorit kita tanpa khawatir rasa ngilu. Inovasi Indomie hype abis. Kebab Turki dan rendang Padang yang enaknya ngehits dimix di Indomie hype abis kebab rendang. Rasa smoky creamy kebab Turki sama gurihnya rendang Padang dimix asik. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Double ngehits di mulut. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kembali di Breaking News Kompas TV, hari ini sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengagendakan pemeriksaan saksi 12 orang totalnya, yaitu kerabat dan juga orang tua dari Yosua untuk terdakwa Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Sinyalnya tadi sudah diperiksa oleh majelis hakim ayah dan juga ibu Yosua dan juga adik Yosua. Saat ini yang sedang diperiksa adalah tante dari Yosua. Persidangan sama dengan kemarin digabung dengan dua terdakwa, yaitu Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Dan pada hari ini kedua belah saksi ini akan didalami, terutama untuk melihat lalu memperjelas bagaimana kedekatan terdakwa dengan almarhum Yosua. Apakah dari saksi-saksi ini sempat mendengar cerita-cerita tentang kedua terdakwa
dan tentunya untuk mendapatkan gambaran dan fakta-fakta hukum untuk majelis hakim untuk membuktikan dakwaan pembunuhan berencana. Kita masih bersama dengan Suparji Ahmad, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Pak Suparji, kalau bicara soal persidangan yang kemarin lebih tepatnya ketika Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati ini melakukan sidang pertama untuk pemeriksaan saksi. Sepertinya motif kekerasan seksual di Magelang ini masih tetap jadi pembahasan utama begitu dari tim penasehat hukum Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Ini nantinya bagaimana Pak Suparji untuk memastikan kebenaran dari motif tersebut untuk tentu sumbangsinya pada konstruksi cerita yang utuh ini untuk dakwaan pembunuhan berencana? Mungkin ya dari pihak Ibu PC dan Verdi Sambo dan penasihat hukumnya dengan narasi adanya motif pelecehan seksual itu dianggap sebagai sebuah justifikasi reaksi terhadap tindakan sebelumnya. Kalau kita cermati kemarin bagaimana Verdi Sambo menyampaikan pernyataan dan kalimat-kalimat penyesalan dan minta maaf dan pengakuan bahwa pada hari itu tidak bisa mengendalikan diri. Tapi pada sisi yang lain adalah adanya satu kalimat bahwa itu terjadi atas sebuah reaksi. Nah, ini kan menandakan adanya satu narasi bahwa bermaksud membangun sebuah fakta persidangan, apa yang dilakukan adalah sebuah reaksi dengan pertimbangan karena adalah suatu reaksi, maka diharapkan bisa meringankan kepada yang bersangkutan atas perbuatan pidana yang telah dilakukan. Namun demikian, itu kan akan sulit untuk dibuktikan karena tentunya pelecehan seksual itu adalah peristiwa pidana tersendiri. Dan sudah ada laporan dari Ibu PC, terus kemudian ternyata laporan itu dihentikan karena tidak memenuhi unsur, tidak memenuhi bukti untuk dikualifikasi sebagai sebuah peristiwa pidana, sehingga tidak ada penyelidikan atau kemudian penyidikan. Prinsip dasarnya telah dihentikan laporan tersebut. Dengan demikian, maka kalau membangun adanya satu fakta, adanya pelecehan seksual, dan kemudian tindakan pembunuhan berencana sebagai suatu reaksi, maka ini tentunya adalah satu hal yang akan terputus dalam konteks sebuah konstruksi kebenarannya. Karena tidak akan bisa dibuktikan terjadinya sebuah pelecehan seksual. Dan dalam persidangan ini bukan untuk membuktikan terjadinya pelecehan seksual, tetapi membuktikan adanya pembunuhan berencana atau subsidiar pembunuhan biasa atau kemudian dakwaan-dakwaan yang lain. Jadi hakim akan concern, jaksa juga akan concern untuk membuktikan adanya pembunuhan berencana, dakwaan primernya. Jadi ini menjadi tidak memiliki satu urgensi, satu relevansi kalau kemudian mengungkapkan adanya pelecehan seksual tetapi kemudian tidak bisa didukung dengan alat bukti. Malah sebaliknya bisa kemudian menjadi kontraproduktif, menjadi situasi yang semakin menyulitkan bagi terdakwa karena sudah menyesal, sudah minta maaf tetapi tindakannya justru akan bisa melahirkan penyesalan baru. Karena apa? Karena masih mengungkapkan cerita-cerita itu. Karena sejauh ini kan adanya cerita pembunuhan, maksud saya cerita tentang pelecehan seksual itu berangkat dari Ibu PC, terus kemudian telepon kepada FS, dan kemudian didukung konon katanya dari para yang ada di dekat lingkungan tersebut,
Tapi itu kan hanya satu keterangan alat bukti saja berupa saksi. Meskipun ada 5 saksi, itu hanya satu alat bukti saja. Ya, meskipun ada 5 orang, itu tetap saja satu alat bukti berupa alat bukti saksi. Jadi ini sebetulnya justru akan mempersulit yang bersangkutan, mempersulit terdakwa Ibu PC atau kemudian FS, karena apa? Yang dikembangkan, yang dinyatakan sebagai sebuah reaksi, itu tidak cukup bukti adanya pelecehan seksual. Dan itu sebetulnya justru semakin melukai keluarga Joshua, keluarga almarhum. Karena apa? Karena sudah tewas secara mengenaskan, tetapi masih saja dalam tanda petik dianggap melakukan suatu hal yang tidak terpuji, padahal tidak ada cukup bukti melakukan itu. Maka menjadi pertanyaan, apakah bisa dimaafkan? Apakah kemudian bisa terima penyesalan tadi itu? Karena masih saja adanya narasi-narasi yang seperti dulu dikembangkan di awal-awal. Dan kalau kita lihat bahwa rekayasa adanya tembak-menembak itu kemudian terbantahkan. Nah, ini sebetulnya secara tidak langsung pelecehan seksual itu juga sudah terbantahkan. Karena apa? Karena tidak ada buktinya. Tidak ada buktinya kecuali keterangan saksi-saksi yang saya sebut di awal tadi, FS atau kemudian bukti. Kita sudah mendapatkan juga Pak Suparji, ini dari ruang sidang dengan terdakwa Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf yang menghadirkan saksi dari pihak keluarga Yosua. Tadi yang pertama kali diperiksa adalah ayah Yosua, yaitu Samuel Huta Barat, memberikan kesaksian dalam persidangan. Ia menjelaskan sempat tidak bersedia menandatangani dokumen serah terima jenazah Yosua karena belum mengetahui isi peti jenazah. Pada dini hari, kami langsung bertolak ke Padang Sidempuan. Dengan jarak tempuh dari Padang Sidempuan ke Jambi kurang lebih 20 jam secara normal. Kami sampai di Jambi pada tanggal 9 Juli 2022 pukul 22.30. Sesudah kami sampai di komplek perumahan guru SD 74 Sungai Bahar Jambi, di halaman rumah ini sudah saya lihat begitu tenda-tenda sudah berdiri, orang yang melayat sudah begitu padat di situ. Kami masuk ke rumah, peti jenazah sudah ada di rumah, di ruangan tengah. Spontan kami merasa sangat bersedih, menjerit, menangis, dan semualah kedukaan itu terasa di kami yang baru datang. Apalagi istri saya selalu menjerit sepanjang jalan hingga sampai ke rumah kami. Di sana kami dapati sudah ada, pada waktu itu saya belum memperhatikan pertama sekali bahwa itu namanya Pak Leonardo. Soalnya kami dalam keadaan duka yang begitu dalam. Jadi keluarga yang di sana langsung meredakan saya dalam tangisan. Sesudah saya agak reda, datanglah itu Pak Leonardo Simatupang berpangkat kombes, menyodorkan secari kertas, yaitu kertas penyerahan serah terima jenazah untuk disuruh ditandatangani. Pada saat itu saya tidak mau langsung menandatangani. Langsung saya bilang sama Pak Leonardo Simatupang, ini surat apa Pak? Ini surat serah terima jenazah. Saya sanggah waktu itu, macam mana Pak saya mau menandatangani surat penyerahan jenazah ini? Isi peti jenazah ini saya belum tahu anak saya apa bukan. Pada waktu itulah kami agak lama bernegosiasi ataupun beradu argumen itu sama Pak Leonardo, bermacam-macam dengan alasan bahwasanya peti jenazah tidak boleh dibuka. Jadi saya bilang, kalau peti jenazah tidak dibuka, saya tidak mau menandatangani Pak. Soalnya isi peti jenazah ini saya belum tahu anak saya apa bukan. Kalau anak saya isinya, ya mending. Kalau bukan anak saya nanti bisa-bisa saya yang celaka ataupun masuk penjara. Yang penting dibuka dulu peti jenazah, saya lihat isinya anak saya apa bukan. Jadi
begitu lama kami berorganisasi, istri saya pun sampai memohon-mohon waktu itu untuk dibuka peti jenazah. Dengan sendirinya Pak Leonardo sampai menunjukkan lagi surat visum dari rumah sakit, ada 4 item itu surat yang ditunjukkannya sama kami. Dengan sendirinya juga Pak Leonardo lama-kelamaan dia mengizinkan dibuka. Tapi dibuka itu peti jenazah tidak boleh keseluruhan, hanya sebatas dada. Dengan alasan itu jenazah sudah diformalin dan divisum, nanti formalinnya tidak berguna lagi katanya. Itu tadi kesaksian dari ayah Joshua yaitu Samuel Huta Barat. Nanti kita akan perbincangkan dari kesaksian ini apa sebenarnya nantinya ini bisa jadi konstruksi seperti apa untuk cerita dari dakwaan pembunuhan berencana yang dilakukan kedua terdakwa atau yang dituduhkan oleh kedua terdakwa. Tapi kita jeda sejenak, saudara. Breaking News Kompas TV segera kembali. Mau yang baru dan tetap 1 meter. All new Limo Pizza. Langsung dapat 6 rasa sekaligus. Mau dine-in atau take away? All new Limo Pizza. Selalu lebih puas. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Ini diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Oxifit. 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 Oxifit baru, vitamin D3 1000 IU, penuhi kebutuhan vitamin harian dengan Oxifit. Dexa. Mau yang baru dan tetap 1 meter. All new Limo Pizza. Langsung dapat 6 rasa sekaligus. Mau dine-in atau take away? All new Limo Pizza. Selalu lebih puas. Have you not seen my new phone yet? It literally folds in half. I would never switch to Samsung. I love my phone. What? It literally folds in half. You see, I love my phone. I would never switch to Samsung. Apa selama ini juga ada partai-partai yang memang menarik-narik NU dalam konteks politik praktis? Semua orang berhak untuk menjadi calon, tapi kita tidak mau NU ini diperalat sebagai senjata politik. Pengurus PBNU menjadi anggota partai politik dulu, lain. harus pun tidak boleh. Satu meja, The Forum, eksklusif, Rabu 2 November, pukul 8:30 malam, Kompas TV, dipersembahkan oleh Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Pelan stanolesternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Mau yang baru dan tetap 1 meter. All new Limo Pizza. Langsung dapat 6 rasa sekaligus. Mau dine-in atau take away? All new Limo Pizza. Selalu lebih puas. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Ini diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Kembali di Breaking News Kompas TV, saudara, kami juga masih bersama dengan Suparji Ahmad,
pada siang hari ini. Pak Suparji tadi bahas sedikit soal kesaksian yang sudah disampaikan oleh ayah Joshua, terutama soal penerimaan jenazah dan ayah Joshua yang sempat tidak mau tanda tangan jenazah yang sudah ada di Jambi. Itu nanti cerita ini bagaimana menyatukannya menjadi fakta hukum dan bahan pertimbangan majelis hakim? Ibaratnya satu puzzle bahwa keterangan dari ayah Joshua ini adalah menjadi puzzle yang penting ya, untuk bagian puzzle yang penting untuk membuktikan tentang skenario pembunuhan berencana pasca terjadinya eksekusi. Karena sekiranya satu hal yang wajar gitu ya, terbunuh ya, atau kemudian tembak menembak itu, atau tidak ada hal-hal yang ditutupi, maka tidak perlu ada kekhawatiran untuk dibuka jenazahnya. Nah, ketika ini ditutup-tutupi, maka berarti ada suatu misteri, ya, ada suatu hal yang kemudian tidak boleh terlihat, dan proses penandatanganan penerimaan jenazah tadi itu adalah tentunya bagi pihak keluarga harus mengetahui tentang kondisinya. Tadi disampaikan oleh ayah Joshua tadi, ini benar nggak anak saya seperti itu? Jangan sampai ini bukan anak saya. Kalau ini bukan anak saya bisa berdampak masalah hukum kan itu. Ini kan sebuah pertanyaan yang mendasar kan, dan wajar untuk disampaikan. Nah, ketika ada penolakan tanda tangan, berarti kan ada penolakan dari permintaan dari ayah Joshua misalnya. Penolakan tadi ketika yang bersangkutan bermaksud memastikan tentang siapa yang sebetulnya ada dalam peti jenazah tadi itu. Ya. Jika dalam peti jenazah itu tidak boleh secara lugas, secara luasa dibuka, ada sesuatu yang kemudian ditutupi, maka kemudian menyebabkan penolakan tanda tangan tadi itu. Saya kira tidak akan menolak tanda tangan kalau memang yang bersangkutan ya mengetahui tentang kondisi jenazahnya, mengetahui dan bisa dipastikan bahwa itu adalah anaknya, maka akan bersedia untuk tanda tangan. Tetapi ternyata tidak, berarti memang tidak boleh memiliki pengetahuan yang mendasar tentang anaknya yang ada di dalam jenazah tadi itu. Jadi konstruksi yang dibangun adalah bahwa memang telah direncanakan, memang ada perencanaan gitu loh. Jadi perencanaan itu tidak saja persiapan di awal, tidak saja skenario itu disusun, tidak saja kemudian penyiapan alatnya, penyiapan siapa pelakunya, dan tugas-tugas lain dari para yang terlibat. Tetapi sepertinya rekayasa dan perencanaan tadi itu sudah disiapkan pasca kejadian itu. Maka ini adalah untuk mengkonstruksikan bahwa pembunuhan berencana itu adalah terjadi. Memang dalam sebuah penggalian fakta itu, jaksa maupun kemudian majelis hakim atau penasihat hukum itu akan menggiring atau kemudian menggiring dalam arti akan mengalir ya dalam cari itu dari luar ya, yang kemudian nanti terjadi simpulnya gitu, ketemu pada sebuah titik kebenaran tadi itu. Jadi maksud saya adalah pelan-pelan membangun sebuah konstruksi sehingga nanti terbangun sebuah konstruksi yang utuh. Mungkin saja kita akan bertanya secara sederhana apa perlunya keterangan tersebut, tetapi dalam konteks pembunuhan berencana memiliki urgensi, memiliki relevansi dalam hal untuk membuktikan memang betul perencanaan pembunuhan itu dilakukan. Buktinya bahwa ini ada hal-hal yang ditutupi, buktinya bahwa ayah saja tidak boleh melihat, bahwa ayah saja adalah menolak tanda tangan. Ini kan menandakan bahwa ada sebuah skenario yang tidak baik atas tewasnya Joshua tadi itu. Oke, Pak Suparji, kita kembali mendengarkan keterangan dari Ibunda Joshua dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir Joshua dengan terdakwa Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal.
Ini Ibu Yosua yaitu Rosti Simanjuntak menambahkan cerita soal rombongan Hendra Kurniawan dan juga rombongan yang berpakaian dinas dari Bareskrim yang menyatakan bahwa untuk mengetahui barang bukti keluarga diharuskan untuk datang ke Jakarta. Menambahkan sedikit atas kehadiran rombongan Pak Hendra bersama rombongan yang lainnya yang berpakaian sipil atau penyidik dari Bareskrim, mereka menyuruh kami untuk mengetahui bukti itu harus datang ke Jakarta. Sedangkan di sana saya sebagai ibu yang sudah begitu hancur hati, memohon berulang kali kepada mereka, buktikan barang bukti yang sah, jangan cuma omongan atau kasarnya asbun, saya bilang. Karena saking kesalnya saya, anak saya sudah dibunuh begitu sadisnya tanpa ada pemberitahuan dari atasannya ataupun semua rombongan yang ada di rumah Pak Ferdisambo. Karena kami pernah menghubungi mereka, langsung nomor kami diblokir yang ada di rumah itu. Jadi saya sebagai ibu yang kehilangan anak, memang saya langsung marah. Kamu seorang jenderal, tidak usah banyak bicara. Karena saya yang melahirkan anakku, saya yang mendidik anakku, dan saya yang membesarkan anakku. Saya tahu dengan karakter anakku. Kalau memang anakku meninggal di rumah atasannya, seharusnya sebagai penegak hukum akan menginformasikan kepada kami, memberitahukan kepada kami bahwa itu adalah anak buahnya, saya bilang. Jadi mohon jangan banyak bicara, CCTV tunjukkan di sini sekarang. Tidak Bu, Ibu jangan memojokkan kami, katanya. Kenapa saya memojokkan Bapak? Saya bilang kayak gitu sama Kombes Susanto. Kenapa? Aku bilang, kalau memang Bapak tidak mau mendengar kami bicara, harus Bapak yang kami dengar bicara, silakan keluar. Saya bilang gitu Pak. Tidak perlu banyak bicara di sini. Saya udah kehilangan anak, saya sudah berduka. Ngomong, bicara sesuai dengan bukti, itu yang saya katakan waktu itu Pak. Mereka keringat jagung langsung keluar. Karena saya bilang juga, komunikasi saya dengan anakku ada di HP. Sekarang HP anakku tunjukkan. Langsung malamnya Pak diretas semua HP kami. Nah, itu yang boleh saya tambahkan Pak dengan kehadiran rombongan Hendra Kurniawan. Terima kasih Bu. Breaking News Kompas TV akan jeda sejenak. Usai jeda, Radi Saputro akan menemani Anda di Breaking News Kompas TV. Tetaplah bersama kami. Inovasi Indomie hype abis. Kebab Turki dan rendang Padang yang enaknya ngehits dimix di Indomie hype abis kebab rendang. Rasa smoky creamy kebab Turki sama gurihnya rendang Padang dimix asik. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Double ngehits di mulut. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Inovasi Indomie hype abis. Kebab Turki dan rendang Padang yang enaknya ngehits dimix di Indomie hype abis kebab rendang. Rasa smoky creamy kebab Turki sama gurihnya rendang Padang dimix asik. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Double ngehits di mulut. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat.
Hangat ke Counterpan Clean untuk redakan Diri Otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. This is really amazing. Sensodyne Repair and Protect Deep Protection memiliki kandungan novamin, membentuk lapisan mineral untuk perlindungan mendalam gigi sensitif. Jadi, kita bisa mengkonsumsi semua makanan favorit kita tanpa khawatir rasa ngilu. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya, bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Kembali di Breaking News Kompas TV, saudara, dan kita akan langsung menuju kembali ke ruang sidang untuk memantau suasana paling akhir. Dari sana saat ini sedang pemeriksaan saksi, yakni kekasih almarhum Yosua, Vera Simanjuntak, yang akan bersaksi untuk 2 terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua, yakni Bribka Riki Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Riki Rizal merupakan salah satu ajudan Verdi Sambo, sedangkan Kuat Ma'ruf merupakan salah satu asisten rumah tangga yang saat kejadian pembunuhan Brigadir Yosua berada di lokasi rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Dan saudara, hari ini untuk ketiga kalinya jaksa penuntut umum menghadirkan keluarga Yosua di hadapan majelis hakim dalam persidangan pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan terdakwa Kuat Ma'ruf dan Riki Rizal. Ayah Yosua kembali memaparkan kronologi kematian sang anak yang disampaikan pemeriksa utama Divpropampori Kombes Leonardo Simatupang saat mengantar jenazah Yosua ke rumah orang tuanya di Jambi. Jadi Pak Leonardo sebelum pulang ke Jambi, saya desak beliau untuk menceritakan kenapa anak saya kok meninggal begini. Pak Leonardo bilang, di sini Pak Huta Barat, saya tidak bisa mengutarakannya didengar oleh orang banyak. Soalnya ini aib. Jadi ini pantas didengar hanya keluarga inti. Jadi saya bilang, di sini semuanya keluarga yang di dalam rumah ini. Ini semua adik ipar saya. Tolonglah Pak ceritakan disebabkan apa ini anak saya meninggal. Yang benar Pak, ini keluarga semua. Ya benar. Benar Pak, diulanginya lagi. Benar, tolong ceritakan. Saya memang tidak mengetahui secara keseluruhan peristiwa yang terjadi di Jakarta, hanya pesan singkat yang disampaikan sama saya. Sesudah itu diceritakan Pak Leonardo lah bahwasanya kejadian kematian almarhum di rumah dinas Pak Verdi Sambo tanggal 8 Juli, jamnya saya tidak tahu. Jadi diceritakannya pada waktu itu keluarga Pak Verdi Sambo atau Ibu Putri mengadakan PCR. Mereka baru pulang dari Magelang. Jadi menunggu hasil daripada PCR, mereka mengadakan isolasi mandiri di Duren 3. Sambil menunggu hasil daripada PCR, Ibu Putri masuk ke dalam kamar beristirahat. Dengan sendirinya, menurut keterangan Pak Leonardo, almarhum Yosua masuk ke kamar Ibu Putri, hendak berbuat tidak senonoh. Jadi Ibu Putri menjerit. Di dalam keadaan menjerit Ibu Putri, almarhum keluar dari kamar dalam keadaan panik. Tepatnya di depan pintu kamar utama, datanglah dari atas si Beradae menanyakan almarhum, ada apa Bang? Almarhum tidak menjawab dengan omongan, langsung mencabut senjata yang ada padanya, langsung menembak si Beradae. Jadi sudah menembak secara langsung, terjadilah tembak-menembak. Hanya sampai di situ yang bisa diceritakan oleh Pak Leonardo. Jadi kami tertegun mendengar itu, antara iya dengan tidak. Sesudah selesai diceritakan Pak Leonardo pamit pulang ke Jambi. Jadi saya bilang waktu itu, kok pulang ke Jambi Pak, apa enggak datang hari Senin ke sini waktu pemakaman. Jadi Pak Leonardo bilang datang, saya harus ke Jambi, soalnya pakaian hanya di badan saya sambil beli pakaian besok.
Kita akan kembali berbincang dengan pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar, Suparji Ahmad. Selamat siang, Pak Suparji. Ya, Mas. Ya, Pak Suparji. Ya, ya. Sepertinya masih ada kendala suara yang belum tersambung. Ya, Pak Suparji, bisa dengar suara saya? Ya, dengar. Oh ya. Masih kecil suaranya, namun nanti kita sambil berjalan kita perbaiki suara Anda di studio kami. Pak Suparji, tadi kita saksikan sama-sama bahwa kesaksian ayah Yosua soal jenazah Yosua yang diantarkan oleh salah satu petugas kepolisian dari Divpropam, yakni Kombes Leonardo Simanjuntak. Mereka menjelaskan kronologi kematian. Namun tadi juga sempat saya simak perbincangan Anda di Kompas TV di Breaking News sebelumnya, bahwa ini sudah sikap yang tepat dari ayah Yosua untuk tetap meminta ada kejelasan terkait jenazah ini. Nah, untuk pelajaran ke depan, polisi kan sebagai aparat hukum punya kekuatan begitu. Jika ada peristiwa-peristiwa seperti ini, apakah kita sebagai masyarakat umum seharusnya tidak lantas langsung percaya dengan apa yang sudah disimpulkan oleh pihak kepolisian, terutama untuk kasus-kasus pembunuhan, Pak Suparji? Ya, betul bahwa sesuai dengan semangat slogan polisi era sekarang, presisi, karena salah satunya adalah transparansi ya. Akuntabilitas, maka semua yang dilakukan lebih menyangkut dengan hak orang, menyangkut dengan nyawa orang, itu harus bersifat transparan, bersifat akuntabel gitu loh. Ini adalah sebuah keniscayaan, sebuah konsekuensi dari presisi tadi itu. Jadi, gimana memastikan adanya transparansi, memastikan ada akuntabilitas, ya bagaimana hak dari warga negara, hak dari masyarakat itu terpenuhi gitu loh. Jangan kemudian masyarakat dalam tanda petik dipaksa, didikte, berada dalam skenario cerita yang telah disiapkan. Dan berada dalam posisi yang seolah-olah berada relasi kuasa, tidak boleh kemudian melakukan klarifikasi atau kemudian konfirmasi. Kalau dari cerita yang disampaikan oleh ayah almarhum Joshua tadi, itu kan menunjukkan bahwa ada persiapan skenario yang telah disusun, dan itu berkembang di awal-awal kasus ini, di mana keluar dari kamar, terus kemudian terjadi tembak-menembak dan lain sebagainya. Tetapi semua itu kan akhirnya terbantahkan. Kan fakta-fakta yang terungkap antara lain sebagian di dalam persidangan ini. Jadi ini adalah menjadi kesadaran bagi masyarakat, tidak perlu ada ketakutan, tidak perlu ada kekhawatiran untuk mengkonfirmasi, mengklarifikasi, memastikan akan adanya sebuah kebenaran. Nah, pada sisi yang lain tentunya aparat penegak hukum, kepolisian tidak perlu ragu-ragu untuk kemudian menyampaikan kepada masyarakat sesuai itu adalah konsekuensi dari presisi tadi itu. Jadi, akan dari almarhum ya dalam hal ini yang kemudian diwakili oleh orang tuanya tadi, maksud saya adalah orang tua almarhum Joshua tadi, ayahnya tadi, memberikan sebuah indikasi yang jelas bahwa persiapan cerita-cerita itu sudah sedemikian rupa disiapkan sejak awal, tapi kemudian pada akhirnya terbantahkan semuanya gitu. Oke. Pak Suparji, saya tidak bisa membayangkan jika pada awal kasus ini keluarga Yosua tidak curiga begitu, menerima saja apa yang diskenariokan oleh Verdi Sambo dan anak buahnya. Saya tidak bisa membayangkan, mungkin fakta sesungguhnya dari kematian Yosua tidak akan terungkap begitu. Apalagi kita ketahui Yosua juga punya adik yang juga seorang polisi. Mungkin dia juga tahu apa yang sebenarnya prosedur yang harus dilakukan jika ada kejadian-kejadian seperti ini. Nah, ada kejanggalan sehingga keluarga juga protes dan akhirnya fakta-fakta yang janggal tadi terungkap, terutama di persidangan. Kita akan bahas ini setelah jeda. Tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Kami akan segera kembali. Inovasi Indomie hype abis. Kebab Turki dan rendang Padang yang enaknya ngehits. Di mix di Indomie hype abis kebab
berendang. Rasa smoky creamy kebab Turki sama gurihnya rendang Padang di mix asik. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Double ngehits di mulut. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Oreo wafer? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Have you not seen my new phone yet? It literally folds in half. I would never switch to Samsung. I love my phone. What? It literally folds in half. You see, I love my phone. I would never switch to Samsung. Inovasi Indomie hype abis. Kebab Turki dan rendang Padang yang enaknya ngehits di mix di Indomie hype abis kebab rendang. Rasa smoky creamy kebab Turki sama gurihnya rendang Padang di mix asik. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Double ngehits di mulut. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Inovasi Indomie hype abis. Kebab Turki dan rendang Padang yang enaknya ngehits di mix di Indomie hype abis kebab rendang. Rasa smoky creamy kebab Turki sama gurihnya rendang Padang di mix asik. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Double ngehits di mulut. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Wah, enak banget. Mau better dong? Coba better. Ya, biskuitnya crunchy, vanilanya creamy. Dilapisi coklat full dan tebal. Eits, nggak boleh. Better, enaknya bikin rebutan. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Poliden yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Inovasi Indomie hype abis. Kebab Turki dan rendang Padang yang enaknya ngehits di mix di Indomie hype abis kebab rendang. Rasa smoky creamy kebab Turki sama gurihnya rendang Padang di mix asik. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Double ngehits di mulut. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Kemarin aku antar orang berkali-kali, padahal kepala ini pusing. Ada obat sakit kepala? Oskadon aja. Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Oskadon pancen uhi. Kembali di Breaking News Kompas TV, visual yang Anda saksikan saat ini dari ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua yang saat ini sedang Anda saksikan, yang sedang bersaksi di hadapan majelis hakim dan juga sedang ditanyai oleh jaksa penuntut umum adalah adik dari almarhum Brigadir Yosua, Mahareza Rizky. Tadi sebelumnya kekasih dari Yosua, Vera Simanjuntak juga sudah dimintai keterangan, lalu juga ayah Yosua, ibunda Yosua, kakak Yosua dan sejumlah kerabat lainnya juga sudah ditanyakan oleh majelis hakim. Yang Anda saksikan adalah jaksa penuntut umum yang sedang menanyai Mahareza Rizky, adik dari Yosua, dan sidang kali ini yakni menyidang dua terdakwa. Yang pertama adalah Ricky Rizal, salah satu ajudan dari Verdi Sambo, dan Kuat Ma'ruf. Kita akan kembali berbincang dengan pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar, Suparji Ahmad. Pak Suparji, tadi sebelum jeda saya berandai-andai jika memang keluarga Yosua ini menerima seperti itu kronologi ataupun
versi cerita yang dikarang Verdi Sambo awal-awal peristiwa ini terjadi mungkin tidak akan semeledak ini faktanya, dan ini jadi pelajaran kita semua bahwa kita harus bisa lebih sensitif terhadap sesuatu hal tindak pidana yang janggal, begitu ya Pak Soekarji? Ya, benar bahwa kasus ya terbunuhnya Joshua ini adalah momentum yang sangat baik. Pada satu sisi adalah lahirnya suatu kesadaran ya untuk kemudian bersikap kritis terhadap apa yang disajikan oleh penegak hukum itu. Dan menurut saya ini sikap kritis itu selain faktor kecerdasan seorang keluarga, dari keluarga, dari ayah dan ibunya dan kemudian saudaranya, saya kira penolakan tanda tangan ya, kemudian keingintahuan alat bukti dari ibunya tadi, itu adalah sebuah naluri, sebuah intuisi. Di samping juga ada sebuah kecerdasan dan sikap kritisisme dari keluarga tadi itu, yang kemudian mampu membongkar tentang adanya rekayasa kasus tadi itu. Jadi satu pelajaran yang sangat baik bagi masyarakat untuk berani bersifat kritis. Pada sisi yang lain adalah juga pelajaran yang sangat baik bagi aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk kemudian menyajikan tentang fakta yang sebenarnya. Tidak boleh kemudian menyajikan sebuah cerita, sebuah ilusi, sebuah rekayasa atau kemudian manipulasi. Karena masyarakat sudah cerdas dan didukung oleh kemajuan teknologi informasi. Tanpa dukungan teknologi informasi, saya kira ini adalah mungkin saja akan terbungkam. Pada sisi yang lain juga, ini akhirnya memberikan sebuah bandingan terhadap sebuah skenario yang kemudian seolah-olah dalam situasi yang era post-truth ini, bagaimana kebenaran seolah bisa dimarginalisasi atau satu pengkondisian buzzer atau kemudian cerita-cerita penguasaan opini publik gitu. Karena ada satu asumsi seolah-olah yang mengemuka di opini publik pada awalnya adalah sebuah kebenaran. Tetapi kebenaran adalah tetap kebenaran, yang pada akhirnya yang mengemuka adalah kebenaran yang sejati. Jadi kesadaran, kemudian dukungan teknologi informasi, dan kemudian ada ceritanya yang tidak logis tadi itu adalah membangun sebuah paradigma pembongkaran terhadap destruksi atau dekonstruksi kebenaran-kebenaran. Inilah menjadi momentum yang sangat baik. Bagaimana ada satu keberanian untuk kemudian membongkar kejumutan monopoli kebenaran oleh aparat penegak hukum. Rekonstruksi rekayasa itu melalui rekonstruksi kebenaran yang sejati. Ini yang kita harapkan, momentum yang baik ke depan itu. Ya, terutama dari para saksi yang saat ini bersaksi, ada 12 saksi, keluarga Yosua dan juga petugas medis yang mengotopsi Brigadir Yosua untuk pertama kalinya di Jambi. Dan saudara, dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal, Rabu pagi, keluarga Yosua kembali dihadirkan jaksa penuntut umum sebagai saksi. Dan ini menjadi pertemuan pertama keluarga Yosua dengan kedua terdakwa. Ayah Yosua, Samuel Huta Barat, bercerita, awalnya polisi yang mengantar jenazah Yosua ke rumah duka melarang keluarga melihat jenazah secara utuh. Sudah saya buka itu peti jenazah dengan batas 2 kancing baju. Saya pertama kali melihat wajahnya dengan luka di wajah. Pertama saya lihat luka di hidung yang dijahit, bibir sebelah kiri, luka di kelopak mata sebelah kanan, dan di bawahnya lagi ada luka. Sesudah itu saya buka kancing bajunya yang diizinkan hanya 2. Saya lihatlah luka di dada sebelah kanan. Sesudah itu saya langsung bertanya lagi itu sama Pak Leonardo, dalam keadaan nangislah kami semua keluarga besar sesudah melihat luka ini. Ini diapai anak saya. Jadi Pak Leonardo pada waktu itu masih berdiam diri lantaran melihat kami berduka. Sudah saya tutup dengan kain kasa,
Sesudah saya tutup dengan kain kasa jenazah almarhum Joshua, sesudah reda semuanya yang menangis, langsung si Pak Leonardo Simatupang menanyakan kami bahwa penguburan kapan dilakukan. Saya langsung mengutarakan sama Pak Leonardo, ini kesimpulan saya tidak bisa, saya berembuk dulu dengan marga Huta Barat yang ada di Sungai Bahar ini. Kami berembuk kesimpulan marga Huta Barat dengan saya waktu itu dimakamkan almarhum pada tanggal 11 Juli, tepatnya hari Senin, 11 Juli 2022. Sudah itu Pak Leonardo nanya, kapan Pak dikuburkan? Tanggal 11 Juli 2022, hari Senin. Jadi apalagi permintaan Bapak sama keluarga? Langsung istri saya mengutarakan bahwa memohon agar pemakaman jenazah dilakukan secara kedinasan ataupun secara militer. Jadi Pak Leonardo pada saat itu menyanggupi apa yang kami minta. Apalagi yang diminta? Cukup itu, Pak. Ya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat ini menyidang kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan terdakwa Ricky Rizal, Bribka Ricky Rizal, salah satu ajudan Ferdi Sambo, dan juga Kuat Ma'ruf, salah satu asisten rumah tangga Ferdi Sambo. Ada 12 saksi yang dihadirkan dan saat ini sedang dimintai keterangan, dan kita akan berbincang nanti setelah jeda dengan Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar, Suparji Ahmad, soal bagaimana harapan publik dari 12 saksi yang dihadirkan kali ini, terutama kaitannya dengan terdakwa Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf yang sebelumnya dikenal punya hubungan yang biasa-biasa saja, cukup baik dengan almarhum Brigadir Yosua. Breaking News Kompas TV segera kembali sesaat lagi. Inovasi Indomie hype abis. Kebab Turki dan rendang Padang yang enaknya ngehits di mix di Indomie hype abis kebab rendang. Rasa smoky creamy kebab Turki sama gurihnya rendang Padang di mix asik. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Double ngehits di mulut. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Kemarin aku antar orang berkali-kali, padahal kepala ini pusing. Ada obat sakit kepala. Oskadon aja. Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Oskadon panten uhi. Have you not seen my new phone yet? It literally folds in half. I would never switch to Samsung. I love my phone. What? It literally folds in half. You see, I love my phone. I would never switch to Samsung. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Wah, enak banget. Mau better dong? Coba better. Ya, biskuitnya crunchy, vanilanya creamy. Dilapisi coklat full dan tebal. Eits, nggak boleh. Better. Enaknya bikin rebutan. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Poliden yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Inovasi Indomie hype abis. Kebab Turki dan rendang Padang yang enaknya ngehits di mix di Indomie hype abis kebab rendang. Rasa smoky creamy kebab Turki sama gurihnya rendang Padang di mix asik. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Double ngehits di mulut. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Gini serunya ketiban tontonan dari Prime Video dengan paket internet Telkomsel. Aktifkan sekarang di My Telkomsel.
Hangat Teko Terpen Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi counter pen cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Teko Terpen Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi counter pen cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counter Pain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counter pain-nya. Kemasan paket duo Counter Pain. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat Teko Terpen Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi counter pen cool untuk pendinginan saat olahraga. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Kembali di Breaking News Kompas TV dan kita akan langsung menuju ke ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang saat ini sedang berlangsung adalah sidang kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Kita akan tanyakan langsung pada reporter atau jurnalis Kompas TV yang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sejak tadi memantau jalannya sidang, ada Putu Trisnanda. Putu, sampai saat ini sudah ada berapa saksi yang diperiksa dan keterangan-keterangan apa saja yang menarik dalam kesaksian mereka? Ya, selamat siang Radi dan juga saudara. Dari ke-12 orang saksi memang sudah ada beberapa yang kemudian diperiksa, termasuk diantaranya ada kedua orang tua dari almarhum ataupun juga mendiang Yosua, kemudian juga adik dari Yosua ini sudah memberikan kesaksian. Sebetulnya dari beberapa pihak, ini juga salah satunya tadi yang ditanya atau sempat diperiksa diminta kesaksian adalah pihak yang memberi formalin pada Yosua dan juga ini untuk memperpanjang masa formalin yang katanya ini sudah habis, jadi harus kemudian cepat dimakamkan. Ini juga dari Sungai Bahar juga sudah dimintai kesaksian. Sebetulnya yang kemudian menarik dari jalannya sidang pada siang hari ini, Radi dan juga saudara, ini adalah berkaitan dengan apa yang coba digali. Karena kalau kita lihat berbicara soal keluarga dari Yosua Huta Barat sendiri, ini sudah mengikuti proses persidangan, baik itu memberikan kesaksian untuk Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, kemudian juga memberikan kesaksian untuk Richard Eliezer pada beberapa waktu yang lalu, dan hari ini kembali memberi kesaksian untuk dua terdakwa pembunuhan berencana Yosua, yakni adalah Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal. Yang kemudian menarik kalau kita lihat bagaimana kronologi dari kematian Yosua Huta Barat yang diterima ataupun juga yang dialami dan dilihat oleh keluarga Yosua, ini memang tidak terlalu berbeda dengan kesaksian-kesaksian yang sudah diberikan atau sempat disampaikan pada persidangan sebelumnya. Bagaimana kemudian adik dari Yosua ini dipanggil untuk kemudian berangkat ke Rumah Sakit Keramat Jati Polri, lalu juga ada beberapa hal yang menghambat Reza atau Mahareza Huta Barat untuk mendapatkan informasi penyebab dari kematian sang kakak. Ada dokter yang katanya menyampaikan informasi terkait dengan otopsi pertama di Keramat Jati tapi kemudian dihentikan, lalu juga diminta untuk terbang ke Jambi dan seterusnya. Ini masih sama dan konsisten kalau saya lihat bagaimana kemudian kesaksian yang diberikan dari Richard Eliezer sampai dengan menjadi saksi pada hari ini. Yang kemudian menarik dan juga tentu saja berhubungan dengan terdakwa yang dihadirkan hari ini, yaitu Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal, adalah bagaimana kemudian saksi-saksi yang dihadirkan hari ini mengenal para terdakwa. Jadi dari tadi dimulai pada memasuki pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat, begitu sampai dengan saat ini berlangsung. Pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan ataupun juga ditanyakan oleh majelis hakim ini berkaitan dengan bagaimana profiling dari para terdakwa yang dikenal atau diketahui oleh pihak keluarga. Beberapa yang menarik ini tadi disampaikan oleh adik dari Yosua Huta Barat, Mahareza Huta Barat, yang menyebut bahwa sebetulnya untuk Kuat Ma'ruf sendiri memang pernah dikenalkan oleh Yosua Huta Barat, tetapi tidak banyak informasi yang dimiliki terkait dengan Kuat Ma'ruf karena tidak mengetahui pekerjaannya apa, tidak mengetahui tugas-tugas yang diberikan atau diperintahkan oleh Ferdy Sambo kepada Kuat Ma'ruf begitu di rumah. Dan tadi juga disampaikan bahwa memang hanya diperkenalkan saja satu kali pada saat itu bahwa Kuat Ma'ruf adalah pihak ataupun juga orang yang juga bekerja untuk Ferdy Sambo. Nah, kemudian untuk Ricky Rizal sendiri atau terdakwa Ricky Rizal yang disampaikan oleh Reza ini berkaitan dengan beberapa hal juga yang tentang profiling. Tadi kalau saya ingat bagaimana kemudian jalannya sidang, ini majelis hakim sempat menanyakan mengenal Ricky Rizal atau tidak, kemudian sempat bertemu atau tidak, dan sama apa pekerjaan dari Ricky. Nah, kalau tadi disampaikan memang tidak
banyak interaksi yang dilakukan antara Reza dan juga Ricky Rizal, tetapi ada beberapa kesempatan di mana keduanya ini bertemu saat kesaguling ataupun juga dalam kesempatan-kesempatan lain. Nama Ricky Rizal juga beberapa kali disebut oleh sang kakak, yaitu mendiang Yosua Huta Barat, tetapi hanya sebatas obrolan biasa saja. Artinya kalau kita lihat dari pernyataan Reza tadi, memang tidak ada arah ataupun juga ancaman dari Ricky Rizal ataupun Kuat Ma'ruf, ataupun tidak pernah ada konflik di antara dua orang ini yang kemudian disampaikan kepada pihak keluarga. Satu hal yang saat ini memang masih menjadi tanda tanya besar dan diuji oleh majelis hakim adalah apa sebetulnya motif dari pembunuhan atau pengambilan nyawa dari Brigadir Yosua Huta Barat. Dan ini yang coba digali. Memang kalau kita dengar bagaimana kemudian pernyataan dari Samuel Huta Barat, ayah dari mendiang Yosua, ini sempat menyampaikan Yosua itu sangat tertutup, menjaga sumpah jabatannya, menjaga sumpah tugasnya begitu, bahwa tidak banyak yang disampaikan yang berkaitan dengan pekerjaannya, tetapi yang diketahui oleh pihak keluarga adalah Yosua selama berada di Jakarta ini dalam kondisi yang baik, juga Putri Chandrawati, Ferdi Sambo dan orang-orang di sekitarnya ini baik. Memang sempat ada konflik dengan salah satu pihak, ini juga merupakan anak buah dari Sambo yang bernama Daden. Nah, ini juga sempat disampaikan ke muka sidang, tetapi memang sampai dengan saat ini belum dihadirkan sebagai saksi. Jadi kalau kita lihat bagaimana kita tarik lagi ke ruang sidang yang saat ini masih berlangsung, begitu Radi dan juga saudara, ini masih berkaitan dengan apa keterlibatan, apakah sempat ada konflik, apakah sempat ada ancaman yang diterima Yosua dan kemudian disampaikan kepada pihak keluarga. Ini yang masih coba digali sampai dengan saat ini. Tadi juga berkaitan dengan petugas atau petugas kesehatan medis yang dari Sungai Bahar, ini juga ditanya oleh majelis hakim terkait dengan apa tugasnya ketika berada di Sungai Bahar, dan memang tadi disampaikan bahwa memang sudah biasa menyuntikkan formalin, tidak mengenal mendiang, ini diminta untuk datang menyuntikkan formalin agar bisa dilihat lebih lama begitu oleh pihak keluarga, dan hal ini juga tidak terlalu panjang tadi digali. Kalau kemudian bertanya begitu, apakah dengan ke-12 orang saksi yang kalau kita lihat dibandingkan dengan sidang-sidang kemarin, ini berjalan lebih cepat, apakah sidang bisa selesai lebih cepat? Tadi juga disampaikan oleh majelis hakim bahwa pihak keluarga ini sudah dimintai keterangan sebanyak 3 kali, jadi memang untuk hari ini fokusnya adalah mempertanyakan yang ada kaitannya dengan terdakwa. Tetapi kalau bicara soal kronologi dan lain sebagainya, ini tidak terlalu didalami karena selama memberikan kesaksian sudah 3 kali, ini kesaksiannya masih konsisten. Jadi fokusnya memang untuk profiling dan melihat apa peristiwa penyerta ataupun juga peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum kematian Brigadir Yosua, interaksi antara terdakwa dan juga Brigadir Yosua, ini yang digali di persidangan. Radi. Waktu sidang dengan terdakwa Richard Eliezer kan ada saksi asisten rumah tangga dari keluarga Ferdi Sambo bernama Susi. Dia dihadirkan dan di sidang kemarin cukup heboh karena majelis hakim menganggap bahwa Susi ini banyak tidak konsisten pernyataannya dan bahkan cenderung berbohong begitu karena tidak sesuai pernyataannya dengan BAP. Dan Susi juga sempat menyebut beberapa kali ada nama Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal karena memang peristiwa di Magelang semua orang ini ada di sana. Nah, apakah untuk sidang kali ini Susi juga akan dihadirkan dan langsung dikonfrontir oleh majelis hakim dengan Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf? Betul? Ya Radi, betul sekali. Nama Susi ini menjadi perbincangan publik di mana kemudian kesaksiannya di ruang sidang ini juga dipantau betul oleh publik. Kata demi kata ini diperhatikan, apalagi ketika kemudian Susi ini menyebut mencabut keterangannya dan yang jujur adalah saat berada di ruang sidang begitu. Dicecar oleh majelis hakim dan salah satu pernyataan dari majelis hakim yang saya ingat pada saat itu yang disampaikan adalah kalau Anda terus tidak konsisten maka akan dihadirkan, dikonfrontir begitu dengan nama-nama yang sudah disebutkan di mana diantaranya ada Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal. Ya. Tetapi nanti itu akan disampaikan pada agenda sidang selanjutnya karena kalau kita lihat bagaimana kemudian proses persidangan pada hari ini dan yang juga sudah terjadwal sesuai dengan putusan ataupun lanjutan dari keputusan hakim pada sidang sebelumnya dengan terdakwa Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal, memang yang diagendakan hari ini adalah sidang pembuktian dengan 12 orang saksi di mana ada keluarga Yosua, ada kerabat Yosua, ada petugas dari Sungai Bahar dan juga ada
kuasa hukum dari keluarga Yosua Huta Barat. Nah, untuk Susi ini memang tidak terjadwal akan dikonfrontir pada hari ini, tapi tidak menutup kemungkinan jika memang majelis hakim ingin menggali kemudian menguji statement di antara masing-masingnya, ini Susi akan dihadirkan ke persidangan. Nanti kita harus menunggu dulu Radi dan juga saudara sampai dengan proses persidangan ini selesai, baru kita akan bisa mengetahui kisi-kisinya pada sidang selanjutnya, siapa saja pihak yang akan didatangkan ke muka sidang untuk kemudian memberikan kesaksian. Kita harap tentu kalau Susi dikonfrontir dengan kedua orang terdakwa ini bisa memberikan satu informasi yang lebih terang benderang untuk jalannya kasus ini dan akan memberikan keadilan tentunya nanti di saat majelis hakim memberikan vonis. Radi. Ya, karena 12 saksi yang dihadirkan kali ini juga sudah dijadwalkan sejak pekan lalu dan Susi baru bersidang Senin kemarin dengan keterangan-keterangannya yang tentu saja menarik untuk kita tunggu apakah nanti akan dikonfrontir oleh majelis hakim kepada Kuat Ma'ruf atau juga Ricky Rizal. Baik, terima kasih Niputu Trisnanda. Kami akan kembali lagi nanti kepada Anda untuk memperbarui informasi dari sana. Dan Breaking News Kompas TV jeda sesaat. Kami segera kembali. Dulu aku pikir semua air mineral itu sama. Ternyata ya le mineral itu beda. Di luar panas banget. Iya, habis minum le mineral rasanya smooth banget. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Sumber airnya mengandung mineral esensial. Dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Bikin badan lebih enteng. Pilih sehat, pilih Le Mineral. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Have you not seen my new phone yet? It literally folds in half. I would never switch to Samsung. I love my phone. What? It literally folds in half. You see, I love my phone. I would never switch to Samsung. Neoremasil. Neoremasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegalinu. Neoremasil, nyeri otot dan pegalinu reda, rezeki datang. Neoremasil. Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial. Dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Sehat berstamina. Madu TJ Saset, enak sehatnya. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D 100% well everyday. Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial. Dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Moyang baru dan tetap 1 meter. All new Limo Pizza. Langsung dapat 6 rasa sekaligus. Mau dine-in atau take away? All new Limo Pizza. Selalu lebih puas. Kembali di Breaking News Kompas TV, Saudara. Dalam persidangan pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan terdakwa Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal, ayah Brigadir Yosua
Samuel Huta Barat mengungkap momen saat ia mengetahui ternyata ada luka-luka lainnya di luar batas kepala hingga dada yang diizinkan polisi yang mengantar jenazah anaknya. Luka-luka yang dinilainya tidak wajar di tubuh Yosua terlihat saat keluarga akan menambahkan formalin sebelum merampungkan proses pemakaman. Saat itu harapan keluarga akan prosesi pemakaman kedinasan jenazah Yosua tidak dikabulkan karena syarat yang kurang. Anak saya yang paling bungsu si Reja atau Mahareja Rizky menceritakanlah kepada kami keluarga bahwasanya formalin yang ada disuntikkan ke tubuh almarhum berdosiskan 24 jam. Otomatis keluarga termasuk tante-tantenya mengambil inisiatif untuk menambahi formalin. Pergilah mereka ataupun menginformasikan ke pihak medis Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar untuk meminta pertolongan disuntikkan formalin ke tubuh anak kami almarhum. Pada hari Minggu tanggal 10 pada hari Minggu. Saya waktu itu datang itu tim medis berada di luar rumah bersama dengan para pelayat. Jadi datang waktu itu si Pasar Ibu beserta Boru Nadia datang ke rumah untuk menambahkan formalin. Saya di luar, sesudah ditambah formalin, kami di luar, waktu itu saya belum mengetahui luka-luka tambahan. Sesudah sore hari, adik saya Rohani menunjukkan foto-foto luka-luka tambahan yang ada di tubuh almarhum. Saya melihat beberapa tambahan lagi luka yang ada di tubuhnya. Sampai saya bilang sama adik ipar saya Rohani, loh masih ada tambahannya, kok bisa jadi begini. Pada waktu itu saya lihatlah luka tambahan di rusuk kanan memar, rusuk kiri ada memar, ada lagi luka di bahu agak kanan atas, dan jari-jarinya kelingking dengan jari manis hampir putus nampaknya di foto itu, dan di kaki sebelah kanan ada luka berupa luka sayatan. Sampai saya menangis lagi pada saat itu waktu melihat luka tambahan itu. Sesudah hari Seninnya diadakan lagi acara adat untuk pemakaman, mulainya tepat jam 10 pagi. Dimulailah acara adat. Menjelang jam 2 siang pada tanggal 11 2022, waktu kami masih mengadakan acara adat, datanglah dari dalam rumah memanggil saya untuk masuk ke dalam rumah. Saya lihatlah di dalam rumah sudah ada Pak Pendeta David, Pak Victor, Pak Leonardo, Pak Sinaga, Kabid Propam Jambi beserta anak saya Reja. Datang Pak Leonardo langsung mengutarakan meminta maaf Pak, acara pemakaman secara dinas tidak bisa dilaksanakan. Saya tertegun pada saat itu, kok bisa begitu Pak? Ada kabar dari Mabes bahwa almarhum administrasi tidak lengkap. Jadi saya merasa bingung, administrasi apa lagi yang tidak lengkap saya dalam pikiran. Administrasi apa Pak? Itu adalah kabar ataupun perintah dari Mabes. Yang tepatnya perintah dari Mabes itu Pak Leonardo tidak mengutarakan siapa yang memerintahkannya. Jadi langsung saya ajak Pak Pendeta beserta anak saya Reja untuk keluar melakukan acara ibadah untuk penyerahan jenazah kepada pihak gereja. Sesudah kami selesai acara ibadah penyerahan jenazah kepada gereja, pada sore harinya kami langsung mengantar almarhum ke pemakaman di daerah Sungai Bahar. Selesai pemakaman kurang lebih jam 5, antara jam 5 sore jam 6 kami langsung pulang ke rumah. Sesudah di rumah, semua marga Huta Barat yang ada kumpulan kami di Sungai Bahar, langsunglah kami di sana mengadakan acara adat lagi. Acara adat secara bahasa Bataknya itu mangan indahan si pait-pait. Artinya biar jangan terulang lagi peristiwa macam itu.
Ya, kita kembali akan berbincang dengan Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar, Suparji Ahmad. Pak Suparji, jika kita menyimak sidang dari hari Senin kemarin, ini ada yang menyita perhatian publik. Kesaksian dari asisten rumah tangga Verdi Sambo yang bernama Susi, yang akhirnya dinilai tidak konsisten oleh hakim dan tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Nah, jika melihat keterangan Susi kemarin dan sidang saat ini yang menyidangkan dua terdakwa, Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal, Susi juga sempat menyebut dua orang terdakwa ini. Dan keterkaitannya juga cukup dekat dari peristiwa ini karena mereka semua ada di satu tempat pada saat pembunuhan Yosua terjadi. Menurut Anda, tidak konsistennya saksi Susi memberikan keterangan dan juga perlukah konfrontir dilakukan oleh majelis hakim antara Susi dan juga Kuat Ma'ruf serta Rizal, Pak Suparji? Ya, menurut saya perlu untuk konfrontasi keterangan saksi ketika memang menyebut nama tertentu dan kemudian nama tertentu tadi itu memberikan keterangan yang berbeda. Maka di sini akan terjadi upaya penggalian fakta yang benar. Keterangan siapa sebetulnya yang benar. Dan menarik adalah ketika nanti Susi bersaksi untuk kedua terdakwa ini, ya. Bagaimana kemarin Susi seringkali menyebut om kuat gitu kan? Maka ini kan akan menjadi satu hal yang sangat penting sekali keterangan saksi terhadap pembuktian para terdakwa ini, termasuk pada Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal, karena dua nama tadi seringkali disebut oleh Susi. Jadi poin pentingnya adalah bagaimana keterangan yang disampaikan oleh Susi itu, di mana dalam pandangan majelis hakim terjadi satu inkonsistensi, terjadi satu kepalsuan, terjadi satu kebohongan, tetapi tentunya sebagai sebuah pernyataan, sebagai sebuah fakta persidangan, itu hakim akan memberikan penilaian. Penilaian majelis hakimlah yang akan didasarkan pada logika-logika yang benar, pada fakta-fakta yang objektif, dan dukungan dengan alat bukti yang lain. Jadi kalau kembali pada pertanyaan, ketika ada satu keterangan yang inkonsisten, keterangan yang satu dengan yang lain saling bertentangan, maka upaya untuk membangun konsistensi, harmonisasi keterangan tadi itu memang diperlukan. Salah satu metodenya adalah bisa dilakukan dengan cara mengkonfrontasi. Meskipun bisa saja hakim akan memiliki penilaian tanpa konfrontasi, karena hakim bisa memberikan penilaian. Konfrontasi mungkin saja juga tidak akan efektif. Karena apa? Karena masing-masing pihak akan mengelak, masing-masing pihak akan menentang dan sebagainya. Tetapi lagi-lagi itu bisa saja metode diterapkan konfrontasi. Tapi kembali lagi hakim punya penilaian-penilaian secara sendiri gitu. Ya. Baik. Lalu yang menarik juga Pak Suparji, kemarin pada saat sidang dengan kesaksian Susi di persidangan, ini jaksa penuntut umum sempat curiga bahkan Susi ini menggunakan alat komunikasi, alat bantu dengar untuk menerima jawaban-jawaban dari seseorang yang entah siapa lalu dikemukakan di persidangan. Nah, kecurigaan jaksa penuntut umum ini apakah wajar dan apakah boleh dalam persidangan sebelum saksi ini bersaksi di depan persidangan kita atau jaksa ataupun majelis hakim memeriksa semua saksi yang menempel pada tubuh saksi sehingga tidak ada kecurigaan-kecurigaan itu? Ya, menurut saya boleh ya untuk kemudian memastikan bahwa para saksi yang hadir itu adalah betul-betul menyampaikan sesuatu yang karena dirinya sendiri gitu loh. Bukan karena rekayasa, apalagi disetir, apalagi digiring, apalagi diarahkan oleh pihak lain. Kecurigaan jaksa tadi itu menurut saya jangan hanya berhenti di kecurigaan, buktikan. Jangan hanya berhenti mengungkapkan spekulasi, buktikan, tindak lanjuti. Kan tidak sulit gitu loh. Bagaimana dia datang, dari mana dia datang, bagaimana dia masuknya persidangan, bagaimana alat komunikasi tadi, kan bisa terdeteksi. Ya. Kita masuk di dalam ruang persidangan itu, dalam ruang berita acara pemeriksaan itu kan HP pun juga ditinggalkan. Ini kok bisa sampai lolos? Kalau memang betul-betul itu terjadi, menurut saya ini adalah satu fenomena yang fantastis, fenomena yang menarik, dan ini menjadi sebuah pertanda bagaimana akan menjadi korban baru. Gitu. Kenapa? Karena ternyata belum selesai untuk melakukan sebuah rekayasa. Dan ini
ketika seseorang menyampaikan sesuatu itu palsu, sesuatu bohong, 174, 242 KUHP itu jelas sekali. Bisa dipenjara 7 tahun, bisa dipenjara 9 tahun. Dan ini tentunya akan menyulitkan majelis hakim dalam proses menggali sebuah kenyataan, sebuah kebenaran. Jadi ini ada satu hal yang menarik. Kalau seandainya jaksa mencurigai bahwa Susi ini menyampaikan berdasarkan ya komunikasi dengan yang lainnya, wah ini bisa membahayakan. Ini adalah bisa dikategorikan pelecehan persidangan, bisa dikategorikan penghinaan pengadilan. Karena apa? Karena tidak menghormati keadilan. Di mana dalam persidangan itu harus betul menyampaikan sesuatu yang benarnya. Tidak boleh karena pihak lain menyampaikan itu. Tetapi dalam rangka buat sebuah keadilan, ini harus betul-betul faktual. Kalau seandainya dilakukan itu kan bisa mencederai rasa keadilan, bisa mengakibatkan putusan yang tidak adil, bisa berbahaya, dan hakim harus mempertanggungjawabkan konteks keadilan tadi itu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karenanya, dengan irah-irah yang sangat sakral tadi itu, semua pihak harus mendukung itu, terutama keadilan. Itu. Baik, ya, terutama juga tadi kita berbicara soal Susi. Susi ini punya peran penting karena dia juga salah satu saksi. Apakah benar istri Verdi Sambo yang selama ini dikatakan mengalami pelecehan seksual atau tidak? Karena pelecehan seksual ini jadi delik yang menjadi alibi Sambo untuk kemudian membunuh Brigadir Yosua. Ini juga bisa meringankan hukuman. Tapi kita harus buktikan bahwa apakah betul Putri Chandrawati ini mengalami kekerasan seksual atau tidak. Which is yang semua orang menganggap bahwa ini sepertinya tidak mungkin terjadi pada Putri Chandrawati. Baik, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar, Supardi Ahmad, terima kasih banyak Pak Supardi sudah berbagi perspektif hukum dalam konteks sidang kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Sampai ketemu lagi, Pak Supardi, sehat selalu. Dan Breaking News Kompas TV jeda sejenak, kami kembali sesaat lagi. FreshCare dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman, aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. FreshCare. FreshCare kini hadir dengan FreshCare Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. FreshCare Press and Relax bisa ngerock and roll. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi Pak, mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi, mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Oxivit. 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 Oxivit baru, vitamin D3 1000 IU, penuhi kebutuhan vitamin harian dengan Oxivit. Dexa. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Mau yang baru dan tetap 1 meter. All New Limo Pizza. Langsung dapat 6 rasa sekaligus. Mau dine-in atau take away? All New Limo Pizza. Selalu lebih puas. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dental Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Tahu gak sih, bekas botol plastik jenis PET ini nantinya bisa berubah menjadi barang baru lagi. Seperti bantal leher ini, inilah konsep ekonomi sirkular. Konsep daur ulang plastik berbasis ekonomi sirkular dimulai dari penggunaan plastik dari konsumen, pengumpulan dan pemilahan sampah plastik lalu diproduksi menjadi barang baru. Prosesnya,
plastik PET dikumpulkan melalui jasa online, penggulung, dan pengepul dari lingkungan. Lalu dibeli oleh pabrik daur ulang, akan diolah menjadi bahan baku dan barang jadi baru, seperti dakron, baju olahraga, dan juga karpet. Sudah jelas kan? Kemasan plastik PET memberi banyak benefit lain untuk menggerakkan roda perekonomian negara. Untuk membantu menyukseskan gerakan ekonomi sirkular, kita, masyarakat Indonesia, harus memulai pilih sampah dari rumah sekarang juga. Sendi sehat, semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Sidang pembuktian dengan pemeriksaan saksi-saksi untuk terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf kembali dilanjutkan. Keluarga Yosua kembali dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan. Ayah Yosua, Samuel Huta Barat, menceritakan kembali kronologi kematian Yosua versi skenario tembak-menembak yang disusun Verdi Sambo. Samuel mengaku sempat curiga karena Yosua disebut menembak dengan 2 tangan, namun semua tembakan Yosua meleset. Dan malahan Yosua terkena tembakan dari Eliezer yang disebut hanya menembak dengan 1 tangan. Pak Hendra menceritakan kronologi yang terjadi di Duren 3. Seperti yang saya bilang tadi, datanglah Pak Hendra ini, Ibu Putri beserta rombongan pulang dari Magelang, termasuklah di situ almarhum dengan anak buahnya yang lain, mampir ke rumah Duren 3 untuk melaksanakan PCR. Soalnya memang begitulah tradisi ataupun aturan di rumah Pak Verdi Sambo, barang siapa yang sudah keluar kota harus mengadakan PCR dan diisolasi mandiri sampai ada hasil yang resmi dari PCR. Di waktu menunggu PCR dari tim kesehatan COVID, Ibu Putri masuklah ke dalam kamar untuk mengadakan peristirahatan. Pada saat itulah masuk si almarhum ataupun Joshua ke kamar Ibu Putri untuk berbuat tidak senonoh. Jadi Ibu Putri menjerit, si almarhum keluar dari kamar dalam keadaan panik. Pas di depan pintu kamar utama ataupun di depan pintu Ibu Putri, kamar Ibu Putri, dari lantai 2 turun si Bradai menanyakan ke almarhum, ada apa bang? Jadi almarhum tidak menjawab dengan omongan, dia langsung mencabut senjata menembak si Bradai. Jadi saya tanyakan, siapa yang pertama menembak Pak? Mohon izin. Yang pertama diserahkannya lah omongan itu ke Kasat Reskrim kalau nggak salah dari Jakarta Selatan. Si Kasat inilah yang menerangkan selanjutnya bahwa terjadi tembak-menembak, yang menembak duluan itu almarhum. Ada yang kena si Bradai? Tidak ada Pak. Jadi jarak tembak 5 sampai 7 meter. Loh, kalau 5 sampai 7 meter itu saya rasa tidak mungkin tidak ada yang kena. Jadi dalam hal ini sesudah almarhum menembaklah si Bradai dengan tembakan 5 kali, semuanya mengena. Jadi saya bilang, masa tidak ada anak saya yang menembak duluan yang kena itu si Bradai? Datanglah si yang dari Jakarta Selatan membilangkan bahwasanya si almarhum itu menembak dengan keadaan panik dan memegang senjata pun 2 tangan. Jadi saya bilang, mohon maaf Pak Jenderal, saya ini tidak mengerti soal tembak menembak. Mana lebih akurat
menembak 2 tangan apa 1 tangan? Yang setahu saya ya lebih akurat 2 tangan. Jadi datang lagi yang kasat dari Jakarta Selatan, dia itu kan almarhum dalam keadaan panik, jadi tembakannya tidak terarah, ada di dinding, ada di tangga. Ya saya sanggah lagi, itu kan Pak bisa saja ditembakin itu, dengan refleks saya ngomong bisa saja ditembakin itu. Yang penting pembuktiannya. Nah, di sana kan rumah dinas Pak, kita itu tidak usah berdebat. Di sana kan rumah jenderal, setahu saya rumah jenderal itu pengamanannya termasuk CCTV sangat lengkap. Masa tidak ada, itu aja diperiksa Pak. Jadi datanglah si kombes yang di sebelah kiri Pak Hendra ini ngomong, Pak Huta Barat, memang itu rumah dinas. Rumah dinas itu tidak lengkap CCTV-nya. Saya tidak bilangnya tidak ada, tidak lengkap. Itu diperiksa, itu CCTV yang mengarah kamar utama. Pasti itu tahu kita semua, apa kelakuan, apa perbuatan yang sebenarnya di sana. Tidak usah kita berdebat-debat, aku bilang gitu. Jadi datanglah si Pak yang di samping Pak Hendra, memang di sana tidak ada CCTV mengarah sana. Istri saya spontan menjawab dengan keadaan nada marah, hei, kamu bilang di situ tidak ada CCTV. Ini lingkungan sekolahan. Di tiap lokal sekolahan ini, di pintu gerbang sana pun ada CCTV. Ayo ke kantor. Kita ke kantor, kita lihat itu di kantor, kita buka CCTV, nampak nanti di sana jam berapa orang yang datang ke sini. Masa di situ tidak ada CCTV? Rumah jenderal, sampai marahlah istri saya. Jadi sesudah itu Kombes tadi merasa tidak nyaman duduk lagi, dia pamit sama Pak Hendra Kurniawan, pamit keluar dari ruangan ataupun pergi ke halaman. Jadi tidak lama lagi Pak Hendra pamit untuk pulang ke Jambi. Kakak Brigadir Yosua kembali menyampaikan kesaksian dalam persidangan soal informasi kematian Yosua dari sang adik Reza Huta Barat. Kakak Yosua, Yuni Huta Barat, menerima informasi Yosua mati dalam baku tembak dengan Richard Eliezer. Yuni menyebut sejumlah kejanggalan dalam berkas milik Yosua, diantaranya soal umur Yosua yang baru 21 tahun di sertifikat medis penyebab kematian dan berkas penambahan formalin. Padahal usia Yosua sebelum meninggal adalah 28 tahun. Jadi yang pertama kali dihubungin Reza itu saya memberitahu, katanya abang sudah nggak ada. Saya bingung di situ, kok bisa nggak ada, kenapa abang meninggal Kak. Di situ makin tambah bingung, kok bisa, kenapa, kejadiannya gimana. Dia juga di sana kebingungan, katanya dengan ada yang khawatir. Dia cerita, katanya kejadiannya ada baku tembak dengan temannya Richard. Terus saya nanya juga, gimana keadaan Richard gak ada kenapa-napa Kak. Di situ kan aku semakin curiga, kenapa kok baku tembak, satunya meninggal, satunya luka pun tidak ada. Di situ saya juga sudah curiga Pak. Terus kami melanjutkan komunikasi melalui WhatsApp dengan Reza, menanyakan untuk pemakaman almarhum abang kemana, menggunakan baju apa, itu melalui WhatsApp dengan Dek Reza. Terus pas kedatangan kami ke Jambi, sampai di Jambi sesuai dengan cerita dari Bapak dan Ibu, itu juga sama keterangan kami. Di situ mereka membawakan beberapa berkas yang saya perhatikan, ini ada beberapa yang salah identitas, ada yang tanggal umur almarhum 21 tahun. Terus di sini juga kejanggalan-kejanggalan semakin banyak. Di surat untuk penambahan formalin juga umurnya 21 tahun. Kami juga, ini gimana mereka membuat data ini, berdasarkan informasi dari mana.
Ini di sini ada sertifikat medis penyebab kematiannya, ini umurnya 21 tahun. Keterangannya cuma cedera lainnya tidak dijelaskan. Breaking News Kompas TV akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Jadinya kayak gini deh. Mau kemana sayang? Mau buang sampah, Ma. Stop! Sekarang, budaya membuang sampah pada tempatnya enggak cukup. Kita juga harus punya kebiasaan memilah sampah. Gini nih caranya. Siapkan kardus dan spidol, tulis di masing-masing kardus jenis sampah. Sampah organik, kertas, metal, PET, dan sampah plastik lainnya. Lalu pilah deh. Plastik seperti PET lebih mudah didaur ulang untuk kebersihan lingkungan. Nah, hal sederhana yang dimulai dari diri sendiri ini akan memberi dampak besar bagi pengelolaan sampah, khususnya sampah plastik PET, karena setelah didaur ulang akan menghasilkan dakron, bahan baku karpet, bahan konstruksi jalan tol, dan sebagainya. Gimana? Nggak ribet kan? Enggak dong. Mau yang baru dan tetap 1 meter. All new Limo Pizza. Langsung dapat 6 rasa sekaligus. Mau dine-in atau take away? All new Limo Pizza. Selalu lebih puas. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Bos bawel, anak rewel, well, my well. Baru, my well vitamin C plus zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, my well vitamin C plus zinc. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le mineral. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman. Cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Bibi almarhum Brigadir Yosua turut menjadi saksi di persidangan kasus pembunuhan dengan terdakwa Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal. Saksi memberikan pernyataan bahwa sejak awal dirinya menjemput jenazah Brigadir Yosua di bandara sudah banyak kejanggalan yang terjadi. Awal pertama kami menjemput jenazah almarhum ke Bandara Jambi. Di sana sudah kami dengar berita itu dari Reja, sudah ngirim foto yang ada di mukanya itu. Jadi kami sudah ada merasa curiga. Di keraguan kami di sana, kami berusaha live, ya. Kami live dari mulai bandara.
di bandara itu ada mobil sipil yang disiapkan untuk mengangkat jenazah almarhum. Keluar dari bandara lebih dari 50 meter, ambulan itu tidak dibunyikan sirenenya. Sesudah lewat dari 50 meter dari kargo, baru dibunyikan sirene. Di sana kami pun curiga juga, ada apa ya gitu. Sesudah itu berjalan lagi 40 kilometer, baru ada mobil patwal mengkawal kami dari belakang. Di sana tambah curiga lagi. Terus nyampe di Sungai Bahar juga, itu yang sudah diceritakan abang tadi, diberikan surat yang mau ditandatangani itu. Belum. Kami nyampe di sana, abang belum ada, masih di Sidempuan. Mau diserahkan tadi surat penyerahan itu kepada kami biar kami tanda tangani, tapi kami tidak mau menandatangani karena itu bukan wewenang kami, karena masih hidup orang tuanya almarhum. Jadi kami tunggulah. Kami bilang sama Pak Leonardo serta rombongan yang dari Mabes, biar ditunggu orang tua dari almarhum. Sesudah itu setengah 11 malam, baru orang tua almarhum sampai di Sungai Bahar. Itulah tadi yang diceritakan Pak Samuel. Rohani Simanjuntak mengaku terus mendokumentasikan saat jenazah Brigadir Yosua tiba di Jambi. Bibi Yosua itu berpikir kematian Yosua tidak wajar. Dia lalu berinisiatif untuk mengunggahnya di media sosial. Sesudah itu saya memang berusaha ya biar kasus ini tidak tertutup dan tidak dikubur dalam-dalam. Hati seorang ibu itu pasti ini kasus bukan kasus main-mainan lagi. Jadi kami berusaha memanggil media, telepon media. Saya telepon media dari Pemuda Batak Bersatu PBB, menyambung memang, tapi mungkin ada halangan di sana. Tidak bisa karena mungkin orang tua dari media PBB itu berhalangan meninggal, jadi nggak bisa hadir. Terus saya berusaha lagi nelpon dari pelopor news. Saya telepon, kebetulan mereka juga datang. Kami ceritakan semuanya kejadian itu dan kejanggalan-kejanggalan tadi beserta foto-foto kami kasih tahu kepada media pelopor news. Mereka bikin berita ini di YouTube mereka, di pelopor news. Sekitar 2 jam dikirimkan ke kami, terus ada yang mengirimkan ke kami, terus kami share ke grup-grup, kami sebarluaskan berita ini. Cuman hanya 2 jam waktunya berita ini, langsung ditutup. Sesudah ditutup saya bingung, loh banyak orang yang bertanya kepada saya, Kak, Tante, kok bisa ya beritanya kok langsung ditutup? Yang nggak bisa kami putar lagi, katanya kan. Oh iya. Gak lama kemudian dari pelopor news langsung nelpon saya. Ibu Rohani, kalau ada nanti polisi yang nelpon ibu, bertanya kepada ibu, dari mana berita itu tahu, bilang aja ibu nonton di YouTube pelopor news, katanya. Jadi saya bingung, loh lucu ya Bapak ini ya. Masa dibilangnya aku nonton dari YouTube sementara wajahku ada di sana. Bahkan aku yang diwawancarai di sana bersama adikku. Pikirku kan, sudah tuh di sana pun tambah curiga lagi. Nah, gimana ini ya? Banyak kali ininya gitu. Jadi saya berusaha lagi. Ini saya harus perjuangkan ini karena ini kematian anak almarhum ini sudah memang sadis gitu kan. Jadi kita itu untuk aparat penegak hukum harus ditindaklanjuti, tidak bisa kita biarkan gitu saja. Saya berusaha lagi nelpon dari media Tribun Jambi. Dia itu asisten rumah tangga, kemudian juga awalnya dia direkrut sebagai supir. Kemudian dalam perjalanannya namanya supir kan mungkin karena sudah terlalu dekat sehingga banyak fungsi-fungsi asisten rumah tangga yang dikerjakan juga gitu. Bang, apakah sebelum peristiwa Magelang itu kuat
pernah berkonflik dengan Yosua? Tidak pernah sama sekali. Malah ketika dalam perjalanan pun dari Magelang ke Jakarta itu tidak pernah juga ada sesuatu yang terjadi, dan sampai di Saguling pun sempat ngobrol kan, sempat berkomunikasi di depan rumah Saguling sebelum Koduren 3. Jadi tidak ada masalah. Tapi benar kalau Pak Kuat itu jarang ada di Saguling dan lebih sering di Magelang ya, Pak? Jadi Kuat ini 10 tahun dia kerja, sempat dia istirahat 2 tahun karena COVID. Setelah Lebaran baru dia masuk lagi dan kemudian ditugaskan di Magelang. Hanya itu. Dari tahun berapa sih Kuat itu kerja sama FS? Sejak Pak FS itu tugas di Bogor, tahunnya saya lupa ya. Sejak jadi Kasat Serse di Bogor. Udah 10 tahun lalu, sudah lama lah, karena terakhir dia kan jadi jenderal kan. Bang, tadi kalau mendengar pernyataan ibu dari Yosua menginginkan Kuat Ma'ruf nih harus berkata jujur. Ada kesan informasi belum didapatkan dari pihak keluarga, apalagi dibilang jangan lindungi PC. Oh gitu, kayak memang keluarga kan informasi masih terbatas. Kemudian peradilan ini kan memang terbuka untuk umum dan memang semua pihak yang terlibat, mampu saksi, terdakwa memang harus jujur. Kita juga sebagai kuasa hukum mengharapkan hal itu supaya terbuka semua apa sebenarnya yang terjadi dan sejauh mana kualitas perbuatan klien kami khususnya Kuat Ma'ruf dalam peristiwa ini. Memang kita berharapkan ini terbuka dan jujur semua pihak. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Seperti itu, Mas. Ya, cukup, Mas ya? Tapi hubungan Pak Kuat sama Bu Putri itu emang sedekat itu ya, Bang? Ya, hubungan secara personal ya majikan dengan bawahan, dengan ART lah. Tidak ada dekat atau tidak dekat. Seperti itu. Ya. Terima kasih, Bang. Cukup, Pak ya? Cukup, Mas. Terima kasih ya, Bang. Terima kasih, Mas. Ya, itu tadi keterangan dari kuasa hukum terdakwa Kuat Ma'ruf yang ditanyai sejumlah wartawan soal keterkaitannya terdakwa Kuat Ma'ruf dengan keluarga Ferdi Sambo. Dan yang Anda saksikan saat ini adalah kuasa hukum salah satu terdakwa sepertinya. Ini sepertinya kuasa hukum Ricky Rizal, Bribka Ricky Rizal. Kita akan saksikan pernyataannya setelah itu. Tadi di awal ada permintaan Ricky pengen ke depan, itu sebenarnya pengen ngapain? Ya itu mau ucapkan apa yang disampaikan terakhir. Pengennya Ricky sebelum para saksi, para keluarga Joshua, dia akan mengucapkan itu dulu. Tapi ya yang penting sudah disampaikan. Tentu majelis yang lebih berwenang menentukan boleh tidaknya gitu. Ya kita tunduk, kita ikut. Gitu. Berarti ini ikut seperti yang pernah disampaikan oleh Eliezer. Oh tidak. Mencontoh. Justru sebelumnya sidang sebelumnya kita lebih awal. Waktu sidang pertama kita udah mengucapkan. Tapi saat ini kebetulan para keluarga tuh ada di sini. Langsung kan. Kalau yang selalu kan hanya baca dakwaan pada saat itu kan keluarga tidak mengetahui, tidak mendengar. Kalau sekarang berhadap-hadapan dan dia adalah orang tua dari temannya. Oleh karena itu dari kemarin dia minta tolong sampaikan Bang, sebelum sidang dibuka sebelum saksi-saksi melanjutkan kesaksiannya dia minta itu. Tapi ya tentu hak majelis, ketua majelis yang menentukan gitu. Jadi kita tidak meniru Eliezer, kita malah lebih duluan gitu sebenarnya. Kalau untuk minta maaf ya. Pak Herman, kalau sebelum pembunuhan Brigadir Yosua ini pernah ada konflik nggak sih antara RR dan Yosua? Tidak pernah. Malah pulang dari Magelang itu satu mobil, dia berdua satu mobil. Tapi kan di surat dakwaan RR disebutkan mengambil senjata api milik Yosua. Kan sebelumnya kan saya sudah sampaikan, itu kan asumsi. Tahu kan beberapa kali saya sampaikan kejadian di Magelang waktu si Ricky dengan Richard pergi ke sekolah anaknya Sambo. Pas dia pulang udah mau maghrib, di bawah tidak ada orang, pas naik ke tangga ada Kuat yang kondisi agak tegang, ditanya, ada apa Pak Kuat? Om Kuat, itu tadi si ibu tuh sakit pingsan, kemudian kita gimana? Kemudian tadi kita curiga si Joshua almarhum turun naik, kita curiga ada apa nih? Kemudian saya tegur, dia menghindar. Nggak menjawab. Kemudian mau naik lagi, saya ambil pisau. Mencoba, nggak boleh kamu naik lagi. Gitu. Karena dia merasa akhirnya dilihat oleh Susi, keadaan ibu itu kan. Tapi sayangnya ibunya nggak ada cerita. Kejadian apa, pelecehan apa, nggak
pada saat itu tidak ada. Cuma kenapa dia ambil senjata? Karena dia termasuk senior, dia lebih senior dari Joshua. Khawatir, kok kuat sipil ya, bawa pisau melawan. Jangan-jangan marah nanti si Joshua. Joshua pakai senjata. Nah, yang lain nggak ada, si Sambo kan nggak ada di situ, dia di Jakarta kan. Kalau terjadi apa-apa, apa nggak dia sebagai senior nggak ada tanggung jawab moral sebagai anggota polisi? Hanya itu, jadi antisipasi aja. Menaruh di kamar anaknya Sambo. Ya. Tadi Anda bilang semobil berdua artinya hubungannya baik dengan Joshua ya. Baik. Tapi dalam CCTV yang terekam di Saguling terlihat tidak ada percakapan antara Joshua dengan Ricky. Ya, itu di luar pengetahuan saya juga ya. Yang penting selama di Magelang dia tidak pernah bertengkar ya. Begitu juga pergi ke Jakarta dia berdua. Sebenarnya Ricky dan Kuat itu harus tinggal di sana sebenarnya. Dia mengawasin ajudannya itu adalah tugasnya untuk menjaga anaknya Sambo. Tetapi istrinya Sambo meminta, ibu kan kurang enak badan sehat, kamu juga antar dong. Padahal tidak perlu, kan ada mobil satu yang dibawa. Bang, kalau hubungannya baik, kenapa Ricky Rizal tidak mencegah terjadi pembunuhan berencana? Ya, kalau itu kan sudah berulang-ulang. Itu saya kutip dari BAP. Dia aja goncang mendengar itu. Dan juga berpikir apakah akan dilakukan. Karena dia tidak tahu. Waktu ditanya, kamu tahu nggak ada kejadian apa di Magelang? Kan? Dia tidak tahu. Kemudian melihat, disampaikan ada pelecehan. Nah, dia antara bengong lah gitu. Kemudian diucapkanlah, kalau Joshua saya panggil melakukan perlawanan, kamu bisa backup nggak? Tapi yang didengar terakhir itu adalah, berani tembak nggak? Dia bilang, saya tidak berani, saya tidak kuat. Itu pernyataan seorang bawahan yang menghadapi jenderalnya. Tapi dalam batinnya juga pasti tahu kenapa dia berani menolak. Pasti ini suatu tugas yang tidak tepat dan tidak benar. Kemudian kenapa dia suruh panggil kan si Richard? Dengan keadaan goncang, dengan keadaan yang itu, dia turunlah memanggil. Memang dia tidak menyebut ke si Richard. Menyatakan bahwa saya tadi disuruh nembak situ. Kemudian kamu dipanggil. Sesuatu hal yang naif bagi dia, khawatir kalau dia nyampaikan itu. Bagaimana kalau sikap Eliezer misalnya menghindar atau pergi? Nanti kalau dia dipanggil Sambo lagi apa? Mana si Richard? Apa nggak berbahaya juga bagi dia? Bagi diri dia. Begitu juga Joshua. Dia berpikir pasti ada klarifikasi lah. Kemudian apakah dari Saguling kan nggak lama. Apakah masa di rumah dinas? Mungkin dia berpikir, wah jangan-jangan pasti ada rencana apa mereka. Pasti si Anu masih berpikir. Dalam keadaan berpikir dan ucat itulah tahu di rumah. Nggak berapa lama sampai di rumah dinas ya. Dia dipanggil oleh Kuat. Panggil Joshua, dia masuk kejadian. Hitungan berapa? Menit. Apa yang bisa dia buat? Bisa aja kita buat perbandingan dengan jenderal dan yang lain di sini, pangkat yang lain. Apa yang bisa dia ini? Ya. Oke. Masih ya? Ya. Ya, sama-sama. Ya, Anda baru saja menyaksikan pernyataan dari kuasa hukum Bribka Ricky Rizal, salah satu terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Tadi pengacara Ricky Rizal Erman Umar menjelaskan posisi Ricky Rizal dalam kasus ini. Kembali ditegaskan bahwa Ricky Rizal tidak bisa berbuat banyak di saat Verdi Sambo melakukan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Terlebih karena selain Ricky sedang tidak berada di depan Verdi Sambo saat penembakan terjadi, Ricky juga merasa sungkan karena Verdi Sambo adalah atasannya yang berpangkat jenderal, sedangkan Ricky Rizal baru berpangkat brigadir kepala. Dan sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua rencananya nanti juga akan dilanjutkan. Kita akan gali informasinya kapan sidang akan dilanjutkan dengan terdakwa yang sama dan saksi-saksi siapa saja yang akan dihadirkan. Nanti kami akan hadirkan laporan langsungnya dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah jeda di Breaking News Kompas TV. Tetaplah bersama kami.
Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi Pak, mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi, mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Bos bawel, anak rewel. Well, MyWell. Baru, MyWell Vitamin C plus Zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, MyWell Vitamin C plus Zinc. Luka, memar di kulit. Sakit. Bagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dettol Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Rambutku hitam berkilau. Karena aku pakai Emerald Shampoo Black Shine baru, makin berkilau. Formula baru dengan argan oil, infused active profit amino, dan urang-aring. Rambut jadi lebih hitam dan 2 kali lebih halus dan berkilau. It feels amazing. Hitam tetap sehat, berkilau. Emerald Shampoo Black Shine formula baru. Hitam tetap sehat, berkilau. Lion. Batuk dan pilek, minum nih. Ultra Flu Extra dipercaya meringankan batuk dan flu yang mengganggu. Ultra Flu Extra, batuk dan flu reda, lega rasanya. First Media dan XL mempersembahkan layanan konvergensi untuk kemudahan aktivitas digital harian di dalam dan di luar rumah. Dapatkan paket internet kebun First Media hingga 1 Gbps dan paket foto bersama XL hingga 100 GB. Harga mulai dari 300 ribuan per bulan. Dan rasakan mudahnya membayar 2 tagihan dalam 1 pembayaran. Langganan sekarang untuk menikmati juaranya internet di dalam dan di luar rumah. Kembali di Breaking News Kompas TV dan kita akan langsung menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengetahui informasi paling akhir dari ruang sidang yang saat ini menyidangkan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Ada jurnalis Kompas TV ini Putu Trisnanda di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putu, saat ini informasinya sidang apakah sudah selesai? Dan saya mendapat informasi ada 7 saksi yang sudah bersaksi, namun kabarnya ada 12 saksi yang dijadwalkan bersaksinya. 5 lagi ini akan dilanjutkan kesaksiannya atau seperti apa? Ya, selamat siang Radi dan juga saudara. Betul, tadi kalau kita lihat bagaimana proses jalannya sidang ini selesai memasuki pukul 12 siang. Artinya meskipun ada 12 orang saksi yang diagendakan akan memberikan kesaksian di muka sidang, tetapi kalau kita lihat bagaimana kemudian ada pernyataan-pernyataan yang tidak berkaitan atau tidak mengetahui informasi-informasi yang berkaitan dengan terdakwa yang dihadirkan pada hari ini, yaitu Kuat Ma'ruf dan juga Riki Rizal, maka
Dan informasinya juga masih sama dengan kesaksian-kesaksian sebelumnya. Majelis hakim ini memiliki hak atau bisa kemudian memutuskan untuk tidak melanjutkan atau tidak meminta keterangan lebih lanjut dari saksi-saksi yang meskipun sudah dijadwalkan akan memberikan kesaksian pada hari ini. Artinya 7 orang saksi yang sudah memberikan kesaksian ini dirasa oleh majelis hakim ataupun juga jaksa penuntut umum dan penasehat hukum ini sudah cukup untuk memenuhi unsur-unsur apa saja yang perlu digali dan juga diketahui oleh majelis hakim sebelum nantinya akan jadi pertimbangan saat memberikan vonis di akhir proses persidangan nanti. Kalau kita lihat ini juga di belakang saya saat ini suasananya ataupun juga proses pengamanan ini sudah mulai dilakukan kalau kita bandingkan dengan beberapa kali sidang pada beberapa hari yang lalu ataupun juga pada pekan yang lalu ketika sejumlah pihak polisi ini sudah melakukan atau membuat barikade, artinya terdakwa ini akan keluar dari ruang sidang dan akan kembali ke tempat penahanannya sementara. Dan kalau kita lihat bagaimana kemudian selama proses persidangan ini Kuat Ma'ruf, kemudian Ricky Rizal ini ditempatkan atau ditahan di rutan Barreskrim Polri, maka seperti saat berangkat tadi, nanti Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf ini akan kembali dipulangkan untuk menjalani proses penahanan selama proses sidang sesuai juga dengan kebijakan dari Kejaksaan Agung begitu untuk ditempatkan atau dititipkan di rutan Barreskrim Polri. Kita kembali ke ruang sidang, saya akan ulas sedikit untuk Anda Radi dan juga saudara hal-hal yang kemudian juga menarik untuk diperhatikan adalah tadi sempat disampaikan bagaimana kemudian Kuat Ma'ruf, kemudian juga Ricky Rizal ini menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga Yosua Huta Barat. Apakah permintaan maaf ini kemudian juga respon dari pihak keluarga ini bisa meringankan atau memberatkan? Tentu itu semua keputusan kembali ke majelis hakim. Tapi kalau kita lihat bagaimana jalannya persidangan, kita bandingkan artinya dengan mulainya persidangan pada hari ini menghadirkan saksi keluarga begitu untuk terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Ini sudah seluruh terdakwa ini mendengarkan ataupun juga dikonfrontasi, dihadapkan secara langsung dengan pihak keluarga. Pertama Eliezer, kemudian kemarin ada Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati, dan hari ini ada Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal. 5 orang terdakwa, kelimanya sudah memberikan permintaan maaf atau menyampaikan rasa bela sungkawa kepada pihak keluarga. Tapi kalau kita lihat bagaimana kemudian respon dari pihak keluarga, ini berbeda. Kalau kita lihat bagaimana respon keluarga, kedua orang tua mendiang ataupun juga almarhum Brigadir Yosua Huta Barat ketika Eliezer ini meminta maaf, tidak mengajukan eksepsi, kemudian juga mengakui kesalahan-kesalahannya dan siap berhadapan dengan hukum. Kita lihat bagaimana respon dari pihak keluarga ini lebih terbuka dalam tanda kutip dibandingkan dengan 4 terdakwa lainnya. Kalau kita lihat kemarin ayah dari Yosua Huta Barat bahkan sempat memegang kepala Eliezer, kemudian juga sempat meminta dengan nada yang kalau kita lihat ini tidak menunjukkan meskipun emosional penuh air mata tetapi tidak ada emosi marah begitu ketika menjawab permintaan maaf dari Eliezer. Berbeda dengan yang ditunjukkan ketika keluarga merespon permintaan maaf 4 terdakwa lainnya, terutama ketika Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati di mana pihak keluarga ini masih menyebut permintaan maaf, saya kutip bagaimana kemudian tadi respon dari Ibunda Yosua dengan penuh rasa emosional begitu menyampaikan kepada majelis hakim, berbicara langsung kepada Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal bahwa permintaan maaf yang hanya disampaikan lewat bibir saja, tentu ini tidak akan pernah bisa mengobati bagaimana rasa kehilangan yang dirasakan oleh keluarga Yosua, tidak akan bisa mengembalikan Yosua kembali bersama ada di tengah-tengah keluarga. Tetapi yang paling dinanti oleh keluarga adalah bagaimana kemudian para terdakwa yang saat ini tengah menjalani proses persidangan ini bisa bertanggung jawab kepada hukum. Apa yang kemudian bisa dilakukan? Tentu saja ini sesuai dengan penilaian dari majelis hakim nantinya. Vonis apa yang diberikan? Kalau kita lihat bagaimana jerat pasal yang didakwakan kepada para terdakwa, ini adalah pasal 340 jungto pasal pasal 340 subsidiar 338 jungto 55 dan juga 56 berkaitan dengan pembunuhan berencana dan juga pembunuhan. Sanksinya ini beragam, maksimal ada 20 tahun penjara, ada penjara seumur hidup dan juga hukuman mati. Kalau nanti diputuskan vonis oleh majelis hakim di antara hukuman-hukuman tersebut, harapan dari pihak keluarga adalah mereka menjalani hukumannya dengan baik, kemudian tidak melakukan hal serupa lagi. Apa hal serupa lagi? Ini juga saya kutip dari proses persidangan di mana
Samuel Huta Barat, ayah dari Yosua, ini juga sempat menyampaikan jangan sampai polisi melanggar hukum. Karena kalau sampai polisi melanggar hukum, kemudian polisi sendiri sebagai suatu institusi Polri ini juga tidak menjalankan proses penyidikan dengan baik, kepada siapa masyarakat akan kemudian melaporkan kejahatan-kejahatan dan juga mencari keadilan. Ini adalah poin yang kemudian disampaikan. Hal senada juga disampaikan oleh Kamarudin, kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua, yang berharap nantinya para terdakwa ini bisa bertanggung jawab, menerima apa vonis yang dijatuhkan oleh hakim dan tidak melakukan peristiwa serupa lagi. Proses masih panjang, masih ada replik, ada duplik, ada juga kemudian permintaan atau nota pembelaan, pledoi yang masih nanti bisa disampaikan sebelum nantinya vonis. Kita terus kawal, Radi dan juga saudara, harapannya tentu keadilan bagi keluarga yang ditinggalkan. Radi. Ya, untuk jadwal sidang berikutnya ada informasi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putu, siapa yang akan bersidang pekan depan, khususnya untuk Eliezer, maksud kami Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf akan menjalani sidang lagi kapan? Ya, pekan depan sidang akan kembali dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi atau mendengarkan keterangan dari saksi. Ini akan dilakukan pada Rabu tanggal 9 November 2022. Nanti tadi sempat kita berbincang, Radi dan juga saudara, terkait dengan sosok Susi yang juga menjadi perbincangan publik terkait dengan pernyataan dari hakim begitu akan mengkonfrontir. Ini nantinya akan dihadirkan bersama dengan ajudan-ajudan dari Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati pada 9 November 2022. Tetapi nanti juga diagendakan pada hari Senin ini Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal dan juga Eliezer akan dipertemukan dalam satu sidang begitu, duduk bersama untuk kemudian dikonfrontir. Bagaimana mekanismenya, apa yang akan digali, ini memang belum disampaikan secara lebih detail oleh majelis hakim ataupun juga dari jaksa penuntut umum. Jadi kita masih menanti, tetapi nanti akan ada dua sidang yang dihadiri oleh Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal. Yang pertama pada hari Senin dan nanti akan dilanjutkan pada hari Rabu. Radi. Tentunya dari majelis hakim mengumpulkan kepingan-kepingan fakta dari masing-masing saksi maupun juga keterangan-keterangan terdakwa dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Nanti kami akan kembali lagi ke sana di Putu Trisnanda di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memperbaharui informasi yang paling baru dari sana. Dan Breaking News Kompas TV jeda sejenak, kami kembali sesaat lagi. Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, rasa coklatnya renyah. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Kemarin aku antar orang berkali-kali, padahal kepala ini pusing. Ada obat sakit kepala? Oskadon aja. Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Oskadon pancen uhi. Inovasi Indomie hype abis. Kebab Turki dan rendang Padang yang enak yang ngehits dimix di Indomie hype abis kebab rendang. Rasa smoky creamy kebab Turki sama gurihnya rendang Padang dimix asik. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Double ngehits di mulut. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Inovasi Indomie hype abis. Kebab Turki dan rendang Padang yang enak yang ngehits
Di mix di Indomie Hype abis kebab rendang. Rasa smoky creamy kebab Turki sama gurihnya rendang Padang. Di mix asik. Indomie Hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Double ngehits di mulut. Indomie Hype abis kebab rendang mix asik. Kembali di Breaking News Kompas TV. Melihat kejanggalan dari foto kematian Yosua, sang bibi Roslin Simanjuntak curiga jika penyebab kematian Yosua bukanlah karena baku tembak. Roslin juga meminta otopsi ulang jenazah Brigadir Yosua untuk mengetahui penyebab pasti meninggalnya Yosua. Namun ketika jenazah Yosua tiba di rumah, keluarga tidak diperbolehkan membuka peti jenazah. Di awal kematian anak kami Yosua, saya minta memang sama Reja agar fotonya dikirimkan. Dari situ kami melihat kejanggalan yang dibilang baku tembak ya Pak. Dan dari situ juga saya komunikasi dengan Yuni terus memantau perjalanan mereka. Dan saya bilang setelah kami jemput tanggal 9 itu saya bilang sama Yuni, Yosua ini harus diautopsi ulang. Nanti kalau Bapak sama Mama sampai di Bahar, kita langsung bawa itu si almarhum untuk diautopsi ulang. Dan pada saat kami di perjalanan membawa jenazah almarhum, keluarga sudah kami suruh untuk menyediakan sarung tangan Pak, agar kami bisa membuka bajunya. Rupanya itulah tidak dibolehkan oleh Leonardo. Memang pikiran kami, Tuhan memberi hikmat bagi kami ya, bagi keluarga untuk membongkar kasus ini. Sehingga kasus ini boleh terbuka sekarang. Semua karena anugerah Tuhan. Tuhan menolong kami, Tuhan menopang kami, Tuhan berikan hikmat kepada kami berpikir secara jernih. Dari mulai awal Reja nunjukkan fotonya sama saya bahwasanya ini bukan baku tembak, tapi ini pembunuhan sadis. Itu dalam pikiran dan hati saya, hati kecil saya, sehingga semuanya saya persiapkan. Sampai sarung tangan pun saya suruh Eda ini untuk beli biar jangan ada jejak tangan kami di tubuh almarhum. Itu aja Pak yang bisa saya tambahkan. Baik. Di persidangan saudara adik Yosua Mahareza Rizky memberikan kesaksian bahwa ia pernah bertemu dengan terdakwa Kuat Ma'ruf. Ia dikenalkan oleh sang kakak Yosua, namun ia tidak mengetahui apa tugas dari Kuat Ma'ruf. Saudara sudah kenal lama dengan dua terdakwa ini? Untuk Kuat Ma'ruf baru 2 kali pernah ketemu. 2 kali? 2 kali ketemu di mana? Awal pertama ketemu itu waktu awal di Jakarta 2020 yang mulia. Ya. Itu yang mengundang Abang Yosua untuk datang ke Jalan Bangka. Di situ pertama kali ketemu. Dia pada waktu itu dikenalkan saudara sebagai apa dia? Untuk Bang Yos bilang ini apa kerja di sama Bapak juga, cuma bilang gitu aja. Oh, cuman begitu saja. Ya. Dari perjumpaan pertama dia dengan saudara dengan dia, ada bagaimana kesan saudara terhadap terdakwa ini? Biasa aja awalnya. Biasa saja. Terus yang kedua? Pertemuan kedua sewaktu itu 2022 sepulang dari piket saya mampir ke Saguling. Kalau tidak salah itu mau menjelang Lebaran. Menjelang Lebaran, oke. Ya, menjelang Lebaran saya bertemu dengan Om Kuat ini saat Om Kuat ini mau ngambil bingkisan dari rumah Saguling. Siapa? Kuat ini ya? Kuat. Oke. Yang setahu saudara, setiap kali saudara sering ke Saguling, Kuat ini tugasnya apa? Untuk selama saya pindah ke daerah dekat Saguling, saya tidak pernah lihat Kuat sewaktu itu. Tapi pernah nggak nanya, kok nggak pernah ya saya lihat Kuat sebagai apa sih di sini? Nggak pernah nanya juga. Nggak pernah. Mahareza Rizky, Huta Barat, adik dari Brigadir Yosua mengaku pernah bertemu dengan terdakwa Ricky Rizal dan kenal di kediaman Ferdi Sambo di Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Reza mengetahui bahwa Ricky Rizal diketahui menjaga anak dari Ferdi Sambo. Ricky kenal yang mulia. Kenal di mana saudara? Kenal di Saguling.
Kenal di Saguling. Apakah pertemuan saudara cukup intens dengan saudara Riki ini dibanding dengan saudara Daden, saudara Romel yang kemarin? Lumayan sering ketemu di Saguling yang mulia. Lumayan sering ketemu di Saguling. Dia ini sebagai apa, saudara Riki ini? Saya juga kurang tahu karena saya juga tidak menanyakan yang mulia. Tidak menanyakan. Apakah saudara tahu bahwa dia ini diperbantukan atau ditugaskan oleh saudara FS untuk menjaga anaknya FS di Magelang? Waktu itu sempat dapat cerita dari ajudan lain kayak cuman sekedar bercandaan begitu yang mulia. Kayak bilang, lihat Bang Riki di Magelang jagain anak bapak katanya begitu, cuma untuk bersih-bersih rumah doang sambil ketawa-tawa begitu aja untuk bercandaan yang mulia. Oh, untuk bahan bercandaan. Siap. Terus terdakwa Riki waktu dibercandain gitu ada tersinggung atau marah? Waktu bercanda itu untuk saudara Riki nggak ada di tempat. Oh, lagi di Magelang. Siap. Oh, hanya dibercandain begitu jadi bahan omongan aja. Siap. Ya. Breaking News Kompas TV kembali jeda. Kita akan kembali sesaat lagi. Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Inovasi Indomie hype abis. Kebab Turki dan rendang Padang yang enaknya ngehits di-mix di Indomie hype abis kebab rendang. Rasa smoky creamy kebab Turki sama gurihnya rendang Padang di-mix asik. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Double ngehits di mulut. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Wah, enak banget. Mau better dong? Sudah better. Ya, biskuitnya crunchy, vanilanya creamy. Dilapisi coklat, full dan tebal. Eits, nggak boleh. Better, enaknya bikin rebutan. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Polydent yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Inovasi Indomie hype abis. Kebab Turki dan rendang Padang yang enaknya ngehits di-mix di Indomie hype abis kebab rendang. Rasa smoky creamy kebab Turki sama gurihnya rendang Padang di-mix asik. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Double ngehits di mulut. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Saudara, dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal, Rabu siang, adik Yosua Mahareza Rizky Huta Barat ditanyai hakim tentang momen saat ia mengetahui bahwa kakaknya telah meninggal dunia. Ternyata Reza mendapat kabar bahwa kakaknya meninggal setelah diminta salah satu ajudan Sambo, Daden Miftahul Haq, untuk pergi ke Biro Provos Polri. Selanjutnya saudara ceritakan bagaimana awal saudara mengetahui, dikabarin bahwa abang saudara sudah meninggal dunia. Baik yang mulia. Untuk pertama kali itu dikabarin oleh Bang Daden nelpon saya sekitar jam 7 malam lewat, saya lupa lihat berapa yang mulia.
Untuk itu saya sedang di kos-kosan, terus beliau menelpon saya. Dia berkata, "Dek, lagi di mana?" Saya jawab, "Iya bang, saya lagi di kosan." "Perintah bang," saya bilang. "Oh ya udah, nanti kamu ke Biro Propos ke gedung Mabes ya, ke Biro Propos di Mabes." "Kenapa bang?" "Udah kesana dulu, nanti kalau udah sampai sana kabarin saya." "Oh ya, pakai pakaian PDO." Awalnya dia berkata pakaian PDO, pakaian dinas olahraga. Terus, "Siap bang," saya jawab. Telepon dimatikan, saya chat kembali ke Bang Daden, saya bilang, "Bang, izin ini pakaian PDO kan bang?" Saat saya chat lagi, dibaca oleh beliau, ditelepon kembali, "Nggak jadi deh Jah, pakai PDL aja." "Siap bang." "Buruan ya, ditunggu soalnya." "Siap bang." Saya selesai mandi, saya mengecek lemari saya, ternyata PDL saya semua di laundry, dan saat saya mau ngambil pakaian PDL saya di laundry, gerakan hati aja saya untuk datang ke Saguling, mampir. Dan kebetulan saat saya mampir ke Saguling, di situ bertemu dengan Bang Daden dan Bang Romer. Saat itu Bang Daden langsung menghampiri saya dan menyapa, "Kenapa belum pergi Jah?" Dia bertanya. Terus saya bilang, "Ya bang, belum bang, ini soalnya PDL saya di laundry semua." "Masih lama nggak?" Saya bilang, "Nggak bang, tadi saya sudah nelpon orang laundrynya, sudah selesai kok, tinggal ngambil aja." Terus beliau langsung menggeledah saya dengan menanyakan, "Lu bawa safety nggak sih?" Dengan megang pinggang saya sampai ke kaki-kaki saya. Saat dia sudah mengecek tubuh saya tidak ada, beliau memerintahkan saya untuk buka bagasi motor. Dibuka, diperiksa kembali, tidak ada. Terus beliau bilang, "Udah buruan deh, ambil pakaian PDL lu. Habis itu nanti langsung ke gedung Biro Propos. Kalau udah sampai sana, kabarin saya lagi," katanya gitu. "Siap bang." Saya buru-buru, sampai saya di Biro Propos, saya langsung ke piket penjagaan Biro Propos. Saya menanyakan, "Izin bang, saya diperintahkan ajudan Pak Ferdi Sambo, Bang Daden untuk ke Biro Propos." "Ya udah, langsung naik ke lantai 3 saja, ke ruang pemeriksaan." Saya naik ke lantai 3 ke ruang pemeriksaan, karena di ruang pemeriksaan di lantai 3 itu ada beberapa ruang pemeriksaan. Saya nggak tahu, saya turun lagi, saya telepon lagi. Saya bilang, "Bang, izin saya sudah di Biro Propos." "Oh ya udah, ntar ya." Dimatiin teleponnya, terus dia mengirim nomor Bribda Novrianto. Saya telepon abang itu, saya bilang, "Bang, izin saya sudah di Biro Propos di lantai 3. "Oh ya udah, tunggu bentar." Beliau datang, saya duduk, nunggu. Saat menunggu itu berpindah-pindah tempat beberapa kali, dari lantai 3 ke lantai 1, dekat piket penjagaan Biro Propos. Dari piket penjagaan Biro Propos pindah ke kantin, dan saat dari kantin baru masuk ke dalam satu ruangan. Saya tidak tahu persis nama ruangan itu apa. Dan di dalam ruang itu saya bertemu dengan Pak Beni Ali, Brigjen Beni Ali, Karo Propos. Saat itu saya bertemu Pak Beni Ali yang menanyakan, "Apa betul kamu adik dari Nofriansah Yosua?" Saya jawab, "Siap Jenderal, saya adik kandungnya." Terus beliau langsung mengatakan, "Abang kamu telah meninggal dunia." Terus dia menceritakan kronologinya bahwa sepulangnya dari Magelang ke Jakarta, sampai di Jakarta ibu naik ke atas tempat kamarnya, abang kamu masuk ke dalam kamar ibu, melakukan pelecehan dan melakukan pengancaman kepada ibu. Saat itu ibu teriak. Saat ibu teriak didengar oleh beberapa ajudan, tetapi yang saat itu yang merespon teriakan ibu adalah Richard. Terus tuh, mungkin abang kamu panik saat ibu berteriak, abang kamu lari dari kamar ibu keluar dan sempat berpapasan dengan Richard. Saat berpapasan dengan Richard bertanya, "Ada apa bang?" Saat Richard bertanya, "Ada apa bang?" abang kamu tidak membalas dengan omongan, tetapi abang kamu membalas dengan tembakan. Dan beruntungnya Richard dapat menghindari tembakan abang kamu dan membalas tembakan abang kamu mengenai dada. Abang kamu sempoyongan, mungkin dia keliengan, terus tuh nembaknya secara brutal tidak jelas, terjatuh dan meninggal dunia. Dan saat ini katanya mau dibawa ke rumah sakit Keramat Jati untuk dilaksanakan otopsi. Begitu bapak itu keluar dari ruang tersebut, saya menunggu. Di situ saya menunggu ditemani oleh Kombes Pol Leonardo. Di situ saya menunggu, dan saat itu menunggu juga saya mengabari kakak saya yang pertama, Kak Yuni, itu sekitar jam 9 lewat, saya lupa yang mulia jam 9 berapa. Saya menghubungi. Setelah saya menunggu lagi, saya masuk ke dalam ruangan Sesro Propos. Di situ ada beberapa petinggi Polri juga, ada
Karopropos Pak Beni Ali, ada Karopaminal Pak Hendra Kurniawan, ada Pak Sesro, saya lupa namanya, ada Pak Kayanma, dan ada Pak Kombes Pol Leonardo Simatupang. Di ruangan tersebut kembali lagi Pak Beni Ali menceritakan kronologi yang diceritakan awal pada saya, yang dibilang pulang Magelang terus melakukan pelecehan, tembak-menembak, abang kamu meninggal. Saudara, setelah jeda, rekan saya Muhammad Syahreza akan melanjutkan breaking news untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Inovasi Indomie hype abis. Kebab Turki dan rendang Padang yang enaknya ngehits di-mix di Indomie hype abis kebab rendang. Rasa smoky creamy kebab Turki sama gurihnya rendang Padang di-mix asik. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Double ngehits di mulut. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Oreo wafer? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Counter Pen Clean untuk redakan Hirioto. Sensasi Counter Pen Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counter Pen Clean untuk redakan Hirioto. Sensasi Counter Pen Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counter Paint. Beda kegiatan, beda masalah, beda counter paint-nya. Kemasan paket duo Counter Paint. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat Counter Pen Clean untuk redakan Hirioto. Sensasi Counter Pen Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Hangat Counter Pen Clean untuk redakan Hirioto. Sensasi Counter Pen Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counter Pen Clean untuk redakan Hirioto. Sensasi Counter Pen Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counter Paint. Beda kegiatan, beda masalah, beda counter paint-nya. Kemasan paket duo Counter Paint. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat Counter Pen Clean untuk redakan Hirioto. Sensasi Counter Pen Cool untuk pendinginan saat olahraga. Wah, enak banget. Mau better dong? Cuma better. Ya, biskuitnya crunchy, vanilanya creamy. Dilapisi coklat full dan tebal. Eits, nggak boleh. Better, enak ya, bikin rebutan. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Poliden yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Inovasi Indomie hype abis. Kebab Turki dan rendang Padang yang enaknya ngehits di-mix di Indomie hype abis kebab rendang. Rasa smoky creamy kebab Turki sama gurihnya rendang Padang di-mix asik. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Double ngehits di mulut. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Selamat siang saudara, breaking news sidang kasus Sambo kembali menjumpai Anda, saya Muhammad Syahreza. Tadi kita sudah mendengarkan sama-sama keterangan dari keluarga besar Brigadir Yosua Huta Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan sejumlah kesaksiannya dengan terdakwa Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal. Dan Mahareza Rizky Huta Barat, saudara, adik dari Brigadir Yosua, ini menjadi orang yang pertama dari pihak keluarga yang diberitahu tentang kematian Yosua. Dan Reza mengaku sejak almarhum selesai diotopsi di Rumah Sakit Kramat Jati, ia tak pernah diberi izin untuk melihat tubuh Yosua. Izin komandan, apakah saya boleh memakaikan pakaian almarhum yang terakhir kali? Beliau mengatakan, udah kamu tunggu sini aja, itu celananya sedang dipakaikan. Saat itu saya sedikit marah juga, saya bilang, izin komandan, saya ini adik kandungnya, saya saudara satu-satunya di Jakarta, apakah saya boleh
memakai pakaian almarhum yang terakhir saja. Udah kamu tunggu sini aja. Saya bersikeras dan sampai akhirnya dia bilang, saya nggak tahu, tanyakan saja sama tim forensiknya, lalu beliau pergi. Saya keluar dari lobi forensik, saya menunggu, kurang lebih jam 4, saya lihat ada orang yang keluar dari ruangan otopsi membawa jenazah. Saya lihat itu adalah almarhum Bang Yos. Saya mau buru-buru masuk, tapi pintu lobi ditutup langsung oleh anggota propos. Saya izin kembali sama kombes tersebut, saya bilang, izin komandan, apakah saya boleh mengangkat abang saya untuk terakhir kali ke dalam peti? Cuman dia bilang, udah kamu tunggu sini aja. Saya bersikeras lagi, terus beliau berkatakan, udah kamu tunggu sini aja, nanti selesai sendiri, katanya begitu. Saya tunggu, dan sudah selesai semua, almarhum masuk dalam peti, sudah rapi, dikenakan pakaian jas dalam peti. Saya masuk, saya berdoa, dan saya berdoa, saya masih sempat mendengar ada yang menceletuk dari luar, mengatakan, sudah belum sih? Dengan ada yang sedikit tinggi, dan saya tidak pedulikan mereka ngomong seperti itu. Saya berdoa, ditutup petinya, saya masuk ke dalam mobil jenazah yang disediakan oleh orang Myanmar. Kami berangkat ke kargo, pemberangkatan jam 10 pagi dari bandara ke Jambi, dan selebihnya kurang lebih sama seperti apa yang diceritakan oleh Bapak dan Tante. Sidang sejumlah saksi dimintai keterangannya di muka sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan terdakwa Kuatmaruf dan juga Ricky Rizal telah selesai tadi sekitar pukul 12.20 waktu Indonesia Barat. Dan tadi saksi Vera Simanjuntak yang juga kekasih Yosua menceritakan pada 19 Juni 2022 lalu Yosua sempat menghubunginya dan meminta maaf. Lalu pada 21 Juni berikutnya Yosua kembali menghubungi dan meminta Vera untuk membuka hati untuk orang lain. Namun Vera yang telah menjalin kasih dengan Yosua sejak 2014 lalu menolak permintaan Yosua. Saksi tahu tidak tugas apa yang dibebankan kepada Ricky ini di Magelang untuk mengurus anak itu, apa detail-detail pekerjaannya? Saya tidak tahu. Tidak tahu juga. Baik. Nah, kemudian saya ingin menyinggung sedikit tadi, saksi bilang saksi sempat memfoto ya kondisi jenazah. Ya, waktu di Kramat Jati. Apakah itu minta izin dulu kepada yang di sana itu, atau saksi ngambilnya diam-diam? Ada sempat minta izin sama pimpinan saya di Yanma, terus dibolehkan, terus saya foto langsung. Dibolehkan. Tapi apakah diatur waktu itu, dibatasi fotonya yang mana saja? Enggak. Tidak. Enggak. Nah, kemudian pada saat saksi menelpon keluarga saksi, apakah saksi memberitahu penyebab meninggalnya almarhum? Memberitahu hanya sebatas seperti tembak-menembak antara Richard aja. Pelecehan tidak saya sebutin. Ke semua keluarga diberitahu begitu? Ya, cuma tembak-menembak aja. Juga kepada Pak Samuel? Iya. Iya. Cuma tembak-menembak, tidak lebih panjang lagi? Cuma tembak-menembak. Apakah perkataan saksi itu ada yang menyuruh? Maksudnya kamu beritahunya nanti begini saja begitu? Itu kemauan saya, karena kemauan saya cuma kayak saya juga sedikit tidak percaya atas pelecehannya. Dan saudara kekasih Yosua Huta Barat, Vera Simanjuntak menyebut di hari kematian Yosua, jam 9 malam tak bisa lagi menghubungi ponsel Yosua. Berselang 1 jam kemudian ia menerima kabar Yosua meninggal dunia karena ditembak dari adik Yosua. Dia mendengar kabar itu, sebelumnya saya nelpon lagi sekitar jam 9 malam, tapi sudah tidak masuk. Saya chat, ping, P gitu, tidak checklist 1. Terus saya mendengar kabar, tiba-tiba sekitar jam 10 malam, adik Depi nelpon saya sambil menangis gitu. Dia bilang, Kak, abang ditembak, Kak. Dia bilang gitu. Terus saya bertanya, ditembak kayak mana? Saya bilang. Terus abang sekarang di mana, Dek? Abang dia lagi diotopsi, Kak. Mendengar itu saya langsung menangis, Yang Mulia. Dalam keterangan sejumlah saksi, kedua petugas RSUD Sungai Bahar dihadirkan. Saksi Novita Sarinadea, petugas RSUD Sungai Bahar Jambi mengatakan pada tanggal 10 Juli 2022 lalu datang ke rumah Brigadir Yosua untuk menyuntikkan formalin ke tubuh jenazah. Sementara saksi Indra Manto Pasaribu juga sebelumnya diminta oleh Tante Yosua untuk menyuntikkan formalin ke jenazah Brigadir Yosua. Novita Sarinadea.
Saudara pada tanggal berapa saudara Novita dipanggil ke rumah di Sungai Bahar? Pada tanggal 10 Juli. 10 Juli, saudara datang sendiri atau bersama dengan saudara Indrawanto? Dijemput oleh saudara Indrawanto, Pak. Dijemput saudara Indrawanto. Saudara datang ke Sungai Bahar untuk menambah formalin. Untuk menambah formalin ke tubuh korban. Iya, cuman itu saja ya? Iya, Pak. Oke. Selanjutnya saudara Indrawanto. Saudara Indrawanto pada saat itu sedang lebaran haji. Iya, yang mulia. Saudara sedang lebaran haji, kemudian dihubungi oleh siapa? Dihubungi oleh Roslin Simanjuntak, yang mulia. Dihubungi oleh Ibu Roslin. Kemudian apa yang disampaikan Ibu Roslin? Beliau menelpon bahwasanya meminta saya suruh formalin. Untuk nambah formalin. Saudara tanya itu untuk siapa? Formalin tersebut untuk jenazah siapa? Untuk jenazah Joshua. Untuk jenazah Joshua. Saudara sebelumnya sudah tahu siapa Joshua? Tidak, yang mulia. Tidak. Dan memang tugas sehari-hari saudara memang di bagian suntik formalin untuk jenazah. Sehari-hari saya perawat di UGD, yang mulia. Bagaimana? Saya perawat di UGD. Perawat di UGD, tetapi saudara bisa menyuntikkan formalin ke tubuh jenazah ya? Iya, yang mulia. Sampai akhirnya saudara datang ke Sungai Bahar bersama saudara Novita, kemudian saudara menyuntikkan ke tubuh korban formalin tersebut. Benar, yang mulia. Baik, cuman itu saja yang saudara ketahui ya? Ya, cukup. Breaking News Kompas TV masih akan kembali usai jeda, jadi Anda tetaplah bersama kami. Sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo, nah itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Gaya dan hobi kita boleh beda. Mantapnya ABC Kopi Susu Gula Aren satukan semua. Baru dengan gula aren asli yang berpadu sempurna. Temani keseruan momennya. ABC Kopi Susu Gula Aren. Gula aren asli, mantap kopi susunya. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman. Cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Aku pikir semua air mineral itu sama.
Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le mineral. Hey, ada madu teja sase, sehat berstamina. Madu teja saset, enak sehatnya. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D 100% well everyday. Gaya dan hobi kita boleh beda. Mantapnya ABC Kopi Susu Gula Aren satukan semua. Baru dengan gula aren asli yang berpadu sempurna. Temani keseruan momennya. ABC Kopi Susu Gula Aren. Gula aren asli, mantap kopi susunya. Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le mineral. Mahareza Rizky Huta Barat sempat berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada kakaknya Brigadir Yosua Huta Barat. Reza menghubungi semua ajudan Verdi Sambo. Namun menurutnya tidak seorang pun bisa dihubungi karena nomornya telah diblokir, termasuk oleh Putri Chandrawati. Setelah peristiwa tadi yang saudara jelaskan tadi panjang lebar, itu kemudian apa yang saudara ketahui setelah sampai Yosua dimakamkan, dikuburkan? Apa yang ada saudara ketahui? Siapa yang melakukan kejadian penembakan itu? Yang saya ketahui tetap Richard dari awal. Tetap Richard dari awal. Apakah ada yang lain? Tidak ada dapat informasi yang lain. Tidak ada dapat informasi yang lain. Terus apakah Anda mendengar bahwa ada orang lain yang selain dari Richard yang dalam peristiwa itu? Untuk informasi dari awal sampai akhir itu tetap Richard yang saya dengar. Karena terakhir kapan yang kamu dengar bahwa tetap Richard? Saat ini bertemu kedatangan Hendra Kurniawan setelah pemakaman. Oh, setelah pemakaman bahwa tetap Richard. Ya. Setelah pemakaman itu ada saudara mendengar bahwa ada pelaku lain di luar dari Richard? Ada dari berita-berita. Oh, dari berita. Ya, dari berita. Tidak ada dari Anda ini seorang polisi. Ya, dari internet kami tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Dari teman-teman yang lain tidak ada. Tidak ada. Tidak berusaha untuk menghubungi siapa-siapa? Pernah sempat berusaha nelpon, tapi nomor saya diblok. Nomormu diblok? Diblok sama. Siapa yang saudara ingin hubungi terus diblok? Saya nelpon yang ada nomor sama saya. Waktu itu Damson ngeblok saya, Bang Matius sempat ngeblok saya, terus tuh Bang Romer ngeblok saya, Bang Daden ngeblok saya. Saya juga minta nomor Bang Ricky sama ada namanya Dedi. Saya chat, ternyata tidak aktif lagi, ternyata diblok juga. Terus tuh sama asisten yang lain juga saya diblok. Oh, diblok. Sama Ibu Putri juga saya sempat ngechat Ibu Putri waktu tanggal berapa saya lupa. Saya bilang, "Selamat siang Ibu, mohon izin." Ternyata sudah diblok juga. Diblok juga. Diblok juga. Apakah semua orang-orang yang Anda sebutkan tadi itu adalah bagian dari atau teman-temannya si almarhum? Ya, yang kerja di sana semua. Yang kerja di tempat Ibu PC. Ibu PC semua ya. Jadi semua serentak memblok kamu? Saya nggak tahu mereka kapan pastinya ngeblok, tapi saat saya hubungin udah tidak bisa ya. Tidak bisa. Tidak bisa. Dalam persidangan, jaksa bertanya kepada adik Yosua Mahareza Rizky Huta Barat soal terdakwa Ricky Rizal. Reza mengakui sering bertemu dan beberapa kali berkomunikasi dengan terdakwa Ricky. Terkait dengan keterangan saksi tadi mengatakan kenal dengan Ricky. Ya, saya ingin tahu, mendalami ke sana lagi. Setahu saksi, terdakwa Ricky ini
bergabung dalam tim pengawalannya keluarga Pak FS itu sejak kapan? Kalau itu saya tidak tahu. Tidak pernah nanya juga kapan Bang Riki gabung atau sejak kapan Bang Riki gabung, saya nggak pernah nanya. Saya ganti pertanyaan, mana yang lebih dulu bergabung dengan tim pengawalan, Riki atau almarhum Yosua? Kalau sepengetahuan saya, Bang Riki. Riki lebih dulu? Ya. Apakah selama ini Riki ini memang berdinas di Propam atau pernah di kesatuan lain sebelumnya? Setahu saksi bagaimana? Kalau itu saya tidak tahu. Tidak tahu? Tidak tahu. Saksi tahu bahwa sebelumnya saudara Riki pernah berdinas di Brebes? Tidak tahu. Tidak tahu. Apakah saksi tahu bahwa sebelumnya Riki pernah menjadi sopir Pak Ferdi Sambo? Tidak tahu. Tidak tahu. Baik. Saksi juga mengatakan tadi sempat ada perbincangan antara saksi dengan teman-teman ADC yang lain membicarakan Riki ini ditugaskan ke Magelang ya? Siap. Ke Magelang. Itu ditugaskannya sejak kapan? Itu nggak tahu sih, tapi yang pas saat untuk bahan menyelidikan itu saat anak Pak FS yang nomor 2 masuk sekolah lagi. Sekolah lagi? Iya. Tahunnya masih ingat? Tahunnya kalau tidak salah saya 2002 awal atau 2021 akhir deh, saya kurang ingat juga. Begitu? Iya. Sebelum ditugaskan ke Magelang, saudara Riki ini apa tugasnya? Saya tidak tahu. Apakah di pengawalannya Pak FS? Saya tidak tahu. Saya nggak pernah nanya tentang Bang Riki sih. Tidak tahu ya? Iya. Tidak tahu ya, baik. Kemudian dari segi senioritas atau kepangkatan, mana yang lebih senior, Riki dengan almarhum Yosua? Bang Riki. Riki lebih senior. Siap. Begitu. Kemudian lebih senior Riki ya. Siap. Dan lebih dulu juga Riki menjadi kenal dengan Pak Sambo, tadi saksi bilang. Siap, sepengetahuan saya seperti itu. Sepengetahuan saksi. Siap. Kemudian untuk ke Magelang itu tadi mengatakan saksi sempat menyinggung itu tugasnya mengurus anaknya Pak Sambo. Itu ajudan yang lain yang ngomong. Kami. Iya, ajudan lain yang ngomong. Nah, kenapa sampai orang yang lebih senior dan lebih lama kenal dengan Pak Sambo ditugaskan malah ngurusin anaknya ke Magelang, tidak di rumahnya di Jakarta? Tahu alasannya? Sempat jadi pembicaraan tidak? Enggak sempat jadi pembahasan. Cuma pas udah ngomong gitu ketawa-tawa udah berhenti. Nggak ada bahas kenapa. Saya juga nggak nanya kok Bang Riki kesana, nggak pernah saya tanya. Tidak tahu ya. Dari Reza Huta Barat, adik Yosua, jaksa mendapat penjelasan mengapa senjata HS-9 milik Yosua diserahkan kakaknya kepada Brigadir kepada Riki Rizal. Tak biasanya senjata Yosua diserahkan kepada orang lain. Saksi tahu tidak Pak, almarhum Yosua itu menjadi ajudannya Ibu PC itu sejak kapan? Setahu saya yang Bang Yosua itu menjadi ajudan ibu setelah Pak Sambo jadi Kadif Propam. Terus tuh Pak Abang sempat ikut Bapak itu beberapa minggu, setelah itu baru ikut ini Bu PC. Iya. Tapi saya kurang tahu kapan bulannya. Apakah bertepatan atau bersamaan atau hampir bersamaan waktunya penugasan saudara Riki Neka Magelang dengan almarhum Yosua menjadi ajudannya PC? Saya kurang tahu kalau itu. Tidak tahu ya. Baik. Kemudian tadi saksi sempat mengatakan diblokir ya. Siap. Setelah kejadian. Ya. Itu saksi mengatakan itu diblokir itu dengan dasar apa? Ada beberapa waktu itu kan saya sempat ada ajudan juga yang saya save nomornya. Terus tuh mereka juga saya lihat sempat masih memakai profil WhatsApp. Terus setelah kejadian itu, setelah pemakaman saya coba untuk menghubungin, saya lihat, saya chat, checklist, tidak ada profilnya. Saya mengatakan kalau begitu kan biasanya diblok. Oh, tidak ada profil atau diblokir. Terus tuh dan saya mengechat hanya centang satu checklist. Iya. Apakah pada Riki juga saudara pernah coba untuk menghubungi? Pernah. Begitu juga? Begitu juga. Profilnya tidak ada juga? Tidak ada, terus centang satu. Checklist. Kalau untuk menghubungi, apakah pernah dicoba untuk panggil? Pernah mencoba panggil, tidak berdering sama sekali. Tidak berdering sama sekali, baik.
Kemudian almarhum Yosua ini kan dibekali senjata ya? Siap. Dibekali senjata. Apakah senjata itu selalu dipegang oleh almarhum sepengetahuan saksi? Sepengetahuan saya kalau dipegang tuh nggak selalu. Kalau memang cuma standby di rumah, saya nggak tahu abang taruh di mana. Cuman kalau misalnya cuma standby di rumah nggak pernah dibawa kemana-mana. Mungkin ditaruh di suatu tempat. Begitu. Ya. Apakah saksi mengetahui pernahkah almarhum ini menyerahkan senjatanya pada orang lain? Nggak pernah. Saya nggak tahu. Setahu saya dipegang abang aja terus. Dikuasai oleh almarhum terus. Ya. Tidak pernah diserahkan kepada orang lain? Saya nggak pernah lihat abang ngasih senjatanya. Karena kalau dalam kami di kepolisian, senjata itu adalah istri pertama kami. Begitu ya? Iya, jadi nggak boleh kasih kemana-mana. Sepengetahuan saksi apa yang bisa menyebabkan Yosua menyerahkan senjatanya? Kurang tahu. Tidak tahu. Baik. Breaking News Kompas TV masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Oxivit. 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 Oxivit baru, vitamin D3 1000 IU, penuhi kebutuhan vitamin harian dengan Oxivit. Dexa. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Bos bawel, anak rewel. Well, MyWell. Baru, MyWell Vitamin C plus Zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, MyWell Vitamin C plus Zinc. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. 1000 mg vitamin C untuk membantumu tetap sehat. 4 rasa menyegarkan untuk pilihan sesuai selera. Dengan lisensi dan sertifikat terpercaya untuk produk berkualitas. Healthy inside, fresh outside. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Mata sehat itu penting, biar aktivitas lancar. Agar mata sehat, bantu jaga dengan minum iFit. I need you, iFit. For
Formula iFit membantu memelihara kesehatan mata. Minum iFit Dari LAPI. Kemarin aku antar orang berkali-kali, padahal kepala ini pusing. Ada obat sakit kepala? Oskadon aja. Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Oskadon pancen uhi. Sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua telah selesai dengan terdakwa Kuatmaruf dan juga Ricky Rizal tadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 12 saksi dihadirkan di muka sidang, di mana diantaranya adalah keluarga besar dari Yosua Huta Barat, yaitu ada ayah dan juga ibu Yosua, Samuel Huta Barat, Rosti Simanjuntak, terus juga ada Yuniartika Huta Barat, kakak Yosua, Devianita Huta Barat, adik Yosua, Rohani Simanjuntak, tante Yosua, Roslin Emika Simanjuntak, tante Yosua, Mahareza Rizky, adik Yosua, Vera Mareta Simanjuntak, kekasih Yosua. Dan yang juga dihadirkan tadi ada petugas dari RSUD di Jambi, di Sungai Bahar Jambi, yaitu ada Novita Sari Nadea dan juga Indrawanto Pasaribu. Dan saat ini sidang sudah selesai dan akan kembali dilanjutkan Senin dan juga Rabu pekan depan. Untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan review persidangan kasus Sambo dengan pemeriksaan saksi dari Ricky Rizal dan juga Kuatmaruf, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV. Ada Putu Trisnanda di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putu bisa Anda sampaikan seperti apa review pengadilan tadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan saksi Ricky Rizal dan juga Kuatmaruf. Orang tua Yosua dihadirkan di muka sidang dan juga sejumlah keluarga di sana. Ya, selamat siang Reza dan juga saudara. Kalau kita bicara soal persidangan pemeriksaan saksi atau pembuktian dengan saksi kerabat, keluarga, kemudian juga ada beberapa pihak dari rumah sakit ataupun juga tim medis dari Sungai Bahar, ini bisa dibilang merupakan proses persidangan yang paling cepat jika dibandingkan dengan terdakwa lainnya. Kita tahu keluarga Brigadir Yosua Huta Barat, kerabat dan juga kekasih ataupun kuasa hukum, penasihat hukum keluarga Yosua ini juga sudah dihadirkan beberapa kali di muka sidang, baik itu pada terdakwa Richard Eliezer, kemudian dilanjutkan kemarin Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati, dan hari ini di Kuatmaruf dan juga Ricky Rizal. Nah, perbandingannya memang sidang hari ini berlangsung lebih cepat jika dibandingkan dengan yang lain. Mengapa? Karena yang pertama, dari 12 saksi yang rencananya ataupun juga dijadwalkan akan memberikan kesaksian, hanya 7 saksi yang dipanggil ataupun juga didengarkan kesaksiannya di muka sidang. Kemudian juga dari segi pertanyaan ini lebih fokus pada bagaimana kemudian majelis hakim ini bisa mendapatkan gambaran terkait dengan interaksi yang diketahui oleh para saksi antara Brigadir Yosua Huta Barat dan juga para terdakwa, yakni Kuatmaruf dan Ricky Rizal. Jadi berbicara soal kronologi, kemudian juga kejanggalan-kejanggalan terkait dengan obstruction of justice ini tidak terlalu digali oleh majelis hakim, mengingat juga dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum untuk 2 orang terdakwa ini tidak berkaitan dengan obstruction of justice. Berbeda dengan Ferdi Sambo yang kemarin menjalani proses pemeriksaan saksi yang didakwa dengan 2 jenis perkara, yakni obstruction of justice atau perintangan penyidikan, dan yang kedua adalah berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan berencana. Jadi memang waktunya lebih singkat. Tadi saya sempat berbincang dengan penasehat hukum dari keluarga Brigadir Yosua Huta Barat yang sebetulnya diagendakan juga memberikan kesaksian, tetapi tadi berhalangan hadir karena juga menjalani proses sidang untuk perkara lainnya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sehingga tadi tidak hadir dan juga tidak memberikan kesaksian. Tetapi satu poin yang kemudian disampaikan adalah sebetulnya seluruh bukti-bukti ataupun juga informasi yang berkaitan dengan peristiwa sebelum Brigadir Yosua Huta Barat meregang nyawa, kemudian juga apa yang terjadi di detik-detik sebelum peristiwa penembakan terjadi, yakni ada beberapa kali komunikasi yang terjalin antara Vera dan juga Yosua, kemudian juga bukti-bukti dari investigasi independen yang katanya dilakukan oleh penasehat hukum dari keluarga Yosua, ini sudah seluruhnya disampaikan di muka sidang. Jadi meskipun hanya 7 orang saksi yang kemudian memberikan kesaksian, sebetulnya muatannya sama. Tapi kalau pertanyaannya apakah itu cukup untuk majelis hakim, tentu ini hanya majelis hakim yang bisa menjawabnya. Apakah ini cukup untuk menimbang atau jadi pertimbangan majelis hakim ketika nanti memutuskan untuk vonis. Hal yang kemudian menarik
menarik sebetulnya adalah pekan depan. Mengapa? Karena nanti Richard Eliezer sebagai terdakwa dalam kasus ini yang tidak mengajukan eksepsi, berjanji dan juga mengaku di depan keluarga Yosua bahwa akan melanjutkan proses persidangan, berkata jujur, ini nanti akan dihadapkan dengan Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal. Kapan? Rencananya tadi Majelis Hakim menyampaikan bahwa nanti Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf ini akan dijadikan saksi baru untuk Richard Eliezer pada hari Senin mendatang. Kita masih menantikan apakah nanti akan ada perbedaan, karena kalau kita lihat BAP dari Eliezer dan juga BAP dari Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal ini ada beberapa hal yang kemudian bersilangan atau beririsan, ada yang berbeda. Nanti kita saksikan apa pertanyaan-pertanyaan yang diramu oleh Majelis Hakim untuk membuat peristiwa kematian Yosua Huta Barat ini bisa lebih terang dan juga bisa memberikan keadilan bagi keluarga yang ditinggalkan. Tidak hanya itu saja, untuk Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal sendiri ini nanti akan menjalani proses sidang lagi sebagai terdakwa, di mana nanti akan ada saksi yang dihadirkan, yakni ajudan dari Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati dan juga asisten rumah tangga. Mengapa ini kemudian menjadi menarik? Kita tahu kemarin kalau menyaksikan bagaimana proses jalannya persidangan dari kematian Brigadir Yosua Huta Barat, ada satu nama lagi yang menjadi perhatian publik. Ini disorot bagaimana kemudian kata per kata, kalimat yang disampaikan, bagaimana ekspresinya. Bahkan sampai ada tudingan jangan-jangan ada yang memberikan informasi dari luar ruang sidang begitu. Ini yang menjadi kecurigaan-kecurigaan. Adalah Susi, asisten rumah tangga dari Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati yang sempat ada di Magelang, kemudian sempat ada di Saguling juga, dan ini akhirnya mencabut pernyataannya yang ia sampaikan pada saat proses penyidikan di Barreskrim Polri dan juga ditulis dalam BAP. Nanti kita juga melihat begitu bagaimana kalau kita ingat, Reza dan juga saudara, ada pernyataan-pernyataan Susi yang menyebutkan nama Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal. Nah, kita nantikan apakah nanti ada informasi yang kemudian bisa digali, yang bisa dimanfaatkan oleh Majelis Hakim untuk nantinya menjadi pertimbangan ketika memberikan vonis. Kita masih menanti informasi selanjutnya, tentu akan selalu diupdate langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Reza. Baik, terima kasih. Ini Putu Trisnanda melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita tunggu sidang pekan depan yang juga dinanti oleh para publik dan para pemirsa Kompas TV. Terima kasih, Putu. Dan saudara, Breaking News Kompas TV masih akan kembali usai jeda, jadi Anda tetaplah bersama kami. Masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Ini diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu melihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Bos bawel, anak rewel, well, MyWell. Baru, MyWell Vitamin C plus Zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, MyWell Vitamin C plus Zinc. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu.
berikan nyeri otot. Neoremasil. Pegelinu menyerang, kita nggak bisa. Neoremasil. Formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neoremasil. Nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neoremasil. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Terdakwa Riki Rizal Wibowo dalam sidang kali ini meminta maaf kepada keluarga Yosua. Riki mengaku hilaf saat kejadian pembunuhan di rumah Verdi Sambo itu. Apa yang mau disampaikan, sampaikan saja. Siap. Mohon izin yang mulia, terima kasih. Dalam kesempatan ini saya bisa bertemu langsung dengan keluarga besar almarhum Brigadir Yosua. Saya ingin menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya rekan saya, Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Semoga almarhum diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, serta keluarga diberikan kekuatan dan kesabaran. Saya juga berharap kepada Ibu Rosti Simanjuntak, Bapak Samuel Huta Barat, serta keluarga besar almarhum Yosua untuk dapat memberikan maaf kepada saya atas kebodohan dan ketidaktahuan saya pada saat terjadi situasi saat itu. Terima kasih yang mulia. Usai mendengarkan keterangan saksi, terdakwa Kuatmaruf memberikan tanggapan. Kuat menyanggah keterangan Vera yang menyebut ada ancaman jika Yosua naik ke lantai 2 rumah Magelang. Kuat menyebut dirinya tidak pernah mengancam Yosua, namun Hakim Wahyu Iman Santosa mengingatkan Vera tidak pernah secara langsung menyebut nama Kuat. Saudara Kuat, bagaimana atas keterangan saksi-saksi ini? Apakah saudara mengerti atau apakah semua benar keterangan saksi benar atau sebagian salah atau semua salah sebagian benar? Atau saudara tidak tahu sama sekali? Untuk ada yang tidak tahu dan ada yang benar, ada yang salah. Mana yang salah dan coba sebutkan mana yang salah dari keterangan saksi. Saksi siapa yang salah? Tadi yang mengatakan Mbak Vera ada apa tadi? Kalau naik aku bunuh. Terus apa yang tidak benar? Karena tidak ada bahasa seperti itu waktu kejadian itu. Begini, itu kan saksi Vera tadi menjelaskan tidak menyebutkan siapa yang menyebutkan tersebut. Saksi Vera hanya menceritakan korban bercerita dan dia diberi ancaman apabila kamu naik maka akan kubunuh. Ada yang lain? Terima kasih yang mulia. Baik. Rosti Simanjuntak, ibu almarhum Yosua Huta Barat emosional dan sebut terdakwa Kuatmaruf tak punya hati nurani karena membiarkan Yosua tewas dalam skenario yang dibuat Verdi Sambo. Aku diberikan Tuhan kemampuan di dalam kasus pembunuhan anakku ini yang harus mati di tangan sebanyak orang di rumah Verdi Sambo dan putri atasannya yang harus memberikan perlindungan buat anakku.
Jadi ada apa di dalam ini semuanya? Tolong ya, tolong, minta tolong karena kalian punya ibu juga, punya keluarga juga, dan punya keturunan juga. Agar jangan hidup kalian sia-sia dan mata kalian yang sudah dikasih Tuhan jangan tidak berguna. Kalian punya mata, punya hati yang tidak berguna dan sia-sia dengan kematian yang kalian inginkan, kematian anakku. Jadi kata maaf itu jangan hanya di bibir seperti Ferdy Sambo dan Putri, hanya di bibir kata maafnya. Berikan itu dari hati nuranimu yang sangat dalam. Berikan itu di depan Tuhan. Tuhan maha mengetahui, Tuhan maha melihat, dan Tuhan maha mendengar di setiap cerita tangis anakku. Anakku satu-satunya, sebanyak itu kalian di rumah itu. Aduh, luar biasa, di mana hati kalian? Hewan aja mati, hewan aja mati, pasti mendapatkan pertolongan. Ini kalian manusia diciptakan Tuhan normal, punya mata, punya hati, tapi satu pun kalian di rumah Ferdy Sambo itu mengikuti skenario atasanmu itu dan putrimu yang kau banggakan itu. Terdakwa Kuatmaruf menangis dan memohon maaf kepada keluarga Brigadir Yosua. Dia mengaku tak bermaksud ikut dalam pembunuhan Yosua. Saya turut berduka cita atas meninggalnya almarhum Joshua. Dan semoga almarhum Joshua diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, serta keluarga besar diberi ketabahan dan kesabaran. Dan saya berharap biar proses pengadilan yang akan menentukan salah atau tidaknya saya, karena demi Allah saya tidak ada niat apa seperti yang didakwakan kepada saya. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih saudara terdakwa Kuat. Breaking News Kompas TV masih akan kami lanjutkan untuk Anda, jadi tetaplah bersama kami. Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpan. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpan. Harga hemat. Harga hemat, harga hemat, dapat dua manfaat. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemarin aku antar orang berkali-kali, padahal kepala ini pusing. Ada obat sakit kepala. Oskadon aja. Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Oskadon pancen uhi. Oreo wafer. Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk, Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpan. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpan. Harga hemat. Harga hemat, harga hemat, dapat dua manfaat. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Polydent yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Inovasi Indomie hype abis. Kebab Turki dan rendang Padang yang enaknya ngehits. Di mix di Indomie hype abis kebab rendang.
rasa smoky creamy kebab Turki sama gurihnya rendang Padang di mix asik. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Double ngehits di mulut. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Ayah Yosua, Samuel Huta Barat menerima maaf Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal. Namun ia meminta kepada keduanya sebagai terdakwa pembunuhan Brigadir Yosua agar berkata jujur dan tidak terbawa arus. Namun Samuel tidak secara jelas menyebutkan arus mana yang dimaksudkan. Buat kalian berdua, tadi sudah meminta maaf. Tapi saya berharap dan keluarga besar berharap, janganlah kalian berdua itu terbawa arus. Paham itu? Kalian sudah bisa baca tulis. Jangan terbawa arus. Kalau Anda berdua terbawa arus, Anda dimakan arus. Paham? Hanya itu yang mulia. Terima kasih. Ibu Yosua Huta Barat, Saudara Rosti Simanjuntak emosional saat diberi kesempatan mempertanyakan jabatan terdakwa Kuat Ma'ruf di rumah keluarga Verdi Sambo. Ibu Yosua juga mempertanyakan hubungan antara Kuat Ma'ruf dan Putri Chandrawati. Ada apa kamu dengan si Putri itu, Kuat Ma'ruf? Ada apa? Siapa kamu di dalam itu? Siapanya si Putri kamu? Sampai kamu mendesak, mengatur si Putri. Saya orang kecil aja, tidak diperbolehkan orang lain di rumah mengatur. Apalagi kepada istri yang bukan istri kita. Ini ingat ya, dicamkan dalam-dalam. Camkan dalam-dalam. Bagaimanapun pintarnya atasanmu itu membuat skenario, Tuhan akan melihat. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadwalkan sidang berikutnya terhadap Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal pada Senin dan Rabu pekan depan. Khusus di hari Senin, persidangan kedua terdakwa akan berbarengan dengan Richard Eliezer. Baik, Saudara Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum, maka sidang Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal ini akan kita gabung dengan sidangnya Eliezer. Jadi minggu depan kita akan sidang 2 kali, yaitu hari Senin dan hari Rabu. Hari Senin bergabung dengan Eliezer, terus hari Rabu kemudian Ricky dan Kuat akan diperiksa dengan keterangan saksi yang sudah terlewatkan, yaitu para ajudan dan ART yang bekerja di rumah Saudara FS. Demikian ya, jadi kita tunda pada persidangan yang akan datang. Ya, silahkan. Ya. Ya, kita gabung Saudara Penasihat Hukum dikarenakan memang keterangan Eliezer, keterangan ini semua hampir sama. Kita gabung sesuai asas persidangan. Nah, mengenai ketertinggalan Saudara Ricky dan Saudara Kuat ini terhadap saksinya, kita akan ganti di hari Rabunya. Bagaimana? Saksi yang sama semua. Baik, begitu ya. Ya. Informasi yang kami dapat dari jaksa hari ini ada pemeriksaan terhadap Kamarudin yang mulia. Ya, seharusnya Kamarudin hadir. Ternyata Kamarudin tidak hadir, maka sidangnya akan, apakah dia nanti akan dihadirkan lagi atau nanti keterangannya dibacakan, nanti kita lihat. Karena saksi Kamarudin ini sebagai pelapor. Begitu ya. Baik. Demikian sidang perkara nomor 799 atas nama Ricky Rizal Wibowo dan perkara nomor 800 atas nama Kuat Ma'ruf dinyatakan ditutup. Suami Susi, asisten rumah tangga Verdi Sambo, meminta sang istri berkata jujur kala menjadi saksi di persidangan pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Suami Susi meminta sang istri tak perlu takut berkata jujur. Masalah ini enggak cerita, nggak pernah cerita istri saya. Jadi anak saya lihat di TV itu, nonton TV kaget, saya punya istri saya ikut terlibat itu loh, kemarin sidang itu.
Kaget ya Pak? Ya kaget lah, apalagi sidang begitu dibentak-bentak ya gitu kan. Namanya perempuan ya takut lah, ya kan. Ya kalau saya itu ngomong ya jangan bohong, orang itu nggak usah bohong. Apa adanya yang jujur. Orang jujur itu penting ya kan. Kalau orang nggak jujur ya hancur lah. Kan. Karena tinggal siapa yang terlibat ngomong aja, nggak usah takut ya kan. Kan ada hukum, ya kan kayak gitu. Harapan saya kayak gitu, tak suruh jujur aja jujur, nggak usah takut sama siapa-siapa, nggak usah belain siapa-siapa, bela anak lah, keluarga kan gitu. Saudara Susi, asisten rumah tangga Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati dalam persidangan dengan terdakwa Richard Eliezer Senin siang kemarin mengaku tak mengetahui bahwa Brigadir Yosua telah meninggal dunia di rumah dinas Sambo pada 8 Juli lalu. Susi mengaku baru mengetahui kabar kematian Yosua dari media massa 3 hari kemudian. Yosua kamu tahu meninggal itu tadi bilang hari Senin ya? Hari Senin. Yang betul lah. Iya Pak, benar. Saya hari Senin tuh lihat dari berita. Di berita? Terus siap. Sudah lihat berita, ada kamu tanya Bu PC, meninggal siapa Yosua? Ada terkejut kamu nggak atau enggak? Biasa-biasa aja? Iya, saya kaget soalnya kan katanya tembak-menembak sama Om Richard. Tapi kan dari Magelang kan masih hidup gitu kan, masih ada itu. Iya. Nah, saya hari Senin lihat berita gitu kok, ya belum bisa nerima kenyataan kalau ada tembak-menembak gitu. Ada juga kamu kaget. tanya Bu PC, ini meninggal loh? Tidak. Kenapa? Soalnya ibu nggak pernah turun dari lantai 3, dia di atas terus. Kan kejadiannya hari Jumat sore, Iya. tanggal 8. Hari Senin itu berarti tanggal berapa itu? Saya tahunya itu hari Senin. Senin tanggal 11. Hari Minggu itu kalau nggak salah ada 9, 10, 11. ada Lebaran Haji. Kita makan Jangan dulu yang lain-lain ya. Selama 3 hari kamu nggak ketemu Bu PC Saguling? Ketemu sekali pas makan bareng. Makan bareng. Siap. Itu hari Sabtu, Minggu, Senin atau gimana? Hari Minggu pas makan bareng Lebaran Idul Adha. Oh gitu. Siap. Nggak ada cerita Ibu PC masalah ini, masalah Yosua ini? Tidak ada Bapak. Didiamkan aja? Tidak ada. Saat menjalani agenda pemeriksaan saksi keluarga Yosua, terdakwa Kuat Ma'ruf mengucapkan duka cita atas meninggalnya Yosua. Meski begitu, Kuat tidak mengucapkan permohonan maaf pada keluarga korban. Saya turut berduka cita atas meninggalnya almarhum Yosua. Dan semoga almarhum Yosua diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, serta keluarga besar diberi ketabahan dan kesabaran. Dan saya berharap biar proses pengadilan yang akan menentukan salah atau tidaknya saya, karena demi Allah saya tidak ada niat apa seperti yang didakwakan kepada saya. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih saudara terdakwa Kuat. Breaking News masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami saudara. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi Pak, mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi, mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Apa selama ini juga ada partai-partai yang memang menarik-narik NU dalam konteks politik praktis? Semua orang berhak untuk menjadi calon, tapi itu tidak mau NU ini diperalat sebagai senjata politik. Pengurus PBNU menjadi anggota harus partai politik dulu, lain. harus mundur, tidak boleh. Satu meja, The Forum, eksklusif, Rabu 2 November, pukul 8:30 malam, Kompas TV, dipersembahkan oleh Telinga gatal? Telinga kotor? Jangan dikorek. Teteskan Vital Ear Oil sebagai obat tetes antiseptik rongga telinga Anda. Vital Ear Oil.
Oreo wafer? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda Counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. This is really amazing. Sensodyne Repair and Protect Deep Protection memiliki kandungan Novamin, membentuk lapisan mineral untuk perlindungan mendalam gigi sensitif. Jadi, kita bisa mengkonsumsi semua makanan favorit kita tanpa khawatir rasa ngilu. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Batuk dan pilek, minum nih. Ultra Flu Extra dipercaya meringankan batuk dan flu yang mengganggu. Ultra Flu Extra, batuk dan flu reda, lega rasanya. Have you not seen my new phone yet? It literally folds off. I would never switch to Samsung. I love my phone. What? It literally folds off. You see, I love my phone. I would never switch to Samsung. Saudara, hari ini Majelis Hakim yang menangani perkara terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Bribka Riki Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf ini menggabungkan proses persidangan keduanya. Keluarga Yosua kembali bersaksi di hadapan Majelis Hakim. Untuk Saudara Samuel Huta Barat ya. Ya Pak, kita ngulang lagi nih Pak kesaksian Bapak yang kemarin Pak ya. Siap. Coba saudara ceritakan bagaimana awalnya saudara mendengar bahwa peristiwa saat anak saudara dinyatakan telah meninggal. Yang saya dengar pertama sekali bahwa anak saya almarhum Joshua telah meninggal dunia. Ada kabar dari anak saya yang paling bungsu, Mahareja Rizky, menelepon kakaknya, anak saya yang paling tua, Yuniartika. Pada saat itu kami berada di Padang Sedempuan. Tujuannya di sana untuk melakukan ziarah ke tempat orang tua saya ataupun mama saya. Tepatnya waktu itu kami mendapat kabar bahwa Yosua almarhum telah meninggal dunia kurang lebih setengah 10 malam. Pada tanggal 8? Pada tanggal 8 Juli. Oke, lanjutkan. Sesudah anak kami, Yuni, mendapatkan kabar bahwa Yosua telah meninggal dunia, langsung anak saya ini memberitakan sama kami bahwa Yosua telah meninggal dunia. Di rumah kita, Yosua ini dipanggil dengan panggilan sehari-hari, Prian. Jadi pada waktu anak kita ini, si Yuni, menerima panggilan telepon dari adiknya si Reja, dia dalam keadaan menangis. Saya pada waktu itu menanyakan, kenapa menangis Kak? Langsung terus menangis, dengan terbata-bata dia mengutarakan bahwa adik meninggal Pak. Adik yang mana? Adikmu di Jakarta kan 2, adik Prian Pak meninggal. Langsung kami tersentak
semuanya keluarga besar yang ada di Padang Sidempuan, terutama istri saya pada saat itu langsung histeris menjerit-jerit bahwa ada kabar begitu. Sesudah begitu agak reda, kami langsung melakukan pada malam itu ke tempat makam mama saya untuk mengadakan berziarah. Sesudah kami pulang dari sana, kami berembuk keluarga di Padang Sidempuan, bahwasanya keluarga yang Sidempuan mengatakan kalau boleh dimakamkan di sana. Saya bilang sama keluarga di sana, saya tanya dulu istri saya, soalnya istri saya ini adalah yang melahirkan. Saya tanya istri saya, pada waktu itu langsung istri saya mengutarakan bahwa almarhum dimakamkan di Jambi. Pada malam itulah kami langsung bertolak ke Jambi. Tapi dengan sendirinya saya utarakan di situ bahwa saya tidak bisa untuk menyetir lagi ke Jambi. Soalnya kami berangkat dari Jambi, saya menyetir sendiri. Jadi kami mencarikan tetangga saudara saya yang di Padang Sidempuan untuk membantu kami mengantar ke Jambi, yaitu marganya Marga Hasibuan, namanya saya lupa. Pada dini hari kami langsung bertolak ke Padang Sidempuan dengan jarak tempuh dari Padang Sidempuan ke Jambi kurang lebih 20 jam secara normal. Kami sampai di Jambi pada tanggal 9 Juli 2022 pukul 22.30. Sesudah kami sampai di komplek perumahan guru SD 74 Sungai Bahar Jambi, di halaman rumah ini sudah saya lihat begitu tenda-tenda sudah berdiri, orang yang melayat sudah begitu padat di situ. Kami masuk ke rumah, peti jenazah sudah ada di rumah. Di ruangan tengah. Spontan kami merasa sangat bersedih, menjerit, menangis, dan semualah kedukaan itu terasa di kami yang baru datang. Apalagi istri saya selalu menjerit sepanjang jalan hingga sampai ke rumah kami. Di sana kami dapati sudah ada pada waktu itu saya belum memperhatikan pertama sekali bahwa itu namanya Pak Leonardo. Soalnya kami dalam keadaan duka yang begitu dalam. Jadi keluarga yang di sana langsung meredakan saya dalam tangisan. Sesudah saya agak reda, datanglah itu Pak Leonardo Simatupang berpangkat kombes, menyodorkan secari kertas, yaitu kertas serah terima jenazah untuk disuruh ditandatangani. Pada saat itu saya tidak mau langsung menandatangani. Langsung saya bilang sama Pak Leonardo Simatupang, ini surat apa Pak? Ini surat serah terima jenazah. Saya sanggah waktu itu, macam mana Pak saya mau menandatangani surat penyerahan jenazah ini? Isi peti jenazah ini saya belum tahu anak saya apa bukan. Pada waktu itulah kami agak lama bernegosiasi ataupun beradu argumen itu sama Pak Leonardo, bermacam-macam dengan alasan bahwasanya peti jenazah tidak boleh dibuka. Jadi saya bilang, kalau peti jenazah tidak dibuka, saya tidak mau menandatangani Pak. Soalnya isi peti jenazah ini saya belum tahu anak saya apa bukan. Kalau anak saya isinya, ya mending. Kalau bukan anak saya nanti bisa-bisa saya yang celaka ataupun masuk penjara. Yang penting dibuka dulu peti jenazah, saya lihat isinya anak saya apa bukan. Jadi begitu lama kami berorganisasi, istri saya pun sampai memohon-mohon waktu itu untuk dibuka peti jenazah. Dengan sendirinya Pak Leonardo sampai menunjukkan lagi surat visum dari rumah sakit, ada 4 item itu surat yang ditunjukkannya sama kami. Dengan sendirinya juga Pak Leonardo lama-kelamaan dia mengizinkan dibuka. Tapi dibuka itu peti jenazah tidak boleh keseluruhan, hanya sebatas dada. Dengan alasan itu jenazah sudah diformalin dan divisum, nanti formalinnya tidak berguna lagi katanya. Jadi diizinkan kami membuka, saya buka sendiri, saya buka plastiknya dibantu keluarga yang di sana.
Ada itu dari kota Jambi, keponakan saya namanya itu Sinenjol, membantu membuka. Sesudah saya buka itu peti jenazah dengan batas 2 kancing baju, saya pertama kali melihat wajahnya dengan luka di wajah. Pertama saya lihat luka di hidung yang dijahit, bibir sebelah kiri, luka di kelopak mata sebelah kanan, dan di bawahnya lagi ada luka. Sesudah itu saya buka kancing bajunya yang diizinkan hanya 2. Saya lihatlah luka di dada sebelah kanan. Sesudah itu saya langsung bertanya lagi itu sama Pak Leonardo, dalam keadaan nangislah kami semua keluarga besar sesudah melihat luka ini. Ini diapai anak saya. Jadi Pak Leonardo pada waktu itu masih berdiam diri lantaran melihat kami berduka. Sudah saya tutup dengan kain kasa. Sesudah saya tutup dengan kain kasa jenazah almarhum Joshua, sesudah reda semuanya yang menangis, langsung si Pak Leonardo Simatupang menanyakan kami bahwa penguburan kapan dilakukan. Saya langsung mengutarakan sama Pak Leonardo, ini kesimpulan saya tidak bisa. Saya berembuk dulu dengan marga Huta Barat yang ada di Sungai Bahar ini. Kami berembuk kesimpulan marga Huta Barat dengan saya waktu itu dimakamkan almarhum pada tanggal 11 Juli, tepatnya hari Senin, 11 Juli 2022. Sudah itu Pak Leonardo nanya, kapan Pak dikuburkan? Tanggal 11 Juli 2022, hari Senin. Jadi apalagi permintaan Bapak sama keluarga? Langsung istri saya mengutarakan bahwa memohon agar pemakaman jenazah dilakukan secara kedinasan ataupun secara militer. Jadi Pak Leonardo pada saat itu menyanggupi apa yang kami minta. Apalagi yang diminta, cukup itu Pak. Jadi Pak Leonardo sebelum pulang ke Jambi, saya desak beliau untuk menceritakan kenapa anak saya kok meninggal begini. Pak Leonardo bilang, di sini Pak Huta Barat, saya tidak bisa mengutarakannya didengar oleh orang banyak. Soalnya ini aib. Jadi ini pantas didengar hanya keluarga inti. Jadi saya bilang, di sini semuanya keluarga yang di dalam rumah ini. Ini semua adik ipar saya. Tolonglah Pak ceritakan disebabkan apa ini anak saya meninggal. Yang benar Pak, ini keluarga semua. Ya benar. Benar Pak, diulanginya lagi. Benar, tolong ceritakan. Saya memang tidak mengetahui secara keseluruhan peristiwa yang terjadi di Jakarta. Hanya pesan singkat yang disampaikan sama saya. Sesudah itu diceritakan Pak Leonardo lah bahwasanya kejadian kematian almarhum di rumah dinas Pak Ferdi Sambo tanggal 8 Juli, jamnya saya tidak tahu. Jadi diceritakannya pada waktu itu keluarga Pak Ferdi Sambo atau Ibu Putri mengadakan PCR. Mereka baru pulang dari Magelang. Jadi menunggu hasil daripada PCR, mereka mengadakan isolasi mandiri di Duren 3. Sambil menunggu hasil daripada PCR, Ibu Putri masuk ke dalam kamar beristirahat. Dengan sendirinya, menurut keterangan Pak Leonardo, almarhum Joshua masuk ke kamar Ibu Putri, hendak berbuat tidak senonoh. Jadi Ibu Putri menjerit. Di dalam keadaan menjerit Ibu Putri, almarhum keluar dari kamar dalam keadaan panik. Tepatnya di depan pintu kamar utama, datanglah dari atas si Beradae menanyakan almarhum, ada apa Bang? Almarhum tidak menjawab dengan omongan, langsung mencabut senjata yang ada padanya, langsung menembak si Beradae. Jadi sudah menembak secara langsung, terjadilah tembak-menembak. Hanya sampai di situ yang bisa diceritakan oleh Pak Leonardo. Jadi kami tertegun mendengar itu, antara iya dengan tidak. Sesudah selesai diceritakan Pak Leonardo,
Pak Leonardo pamit pulang ke Jambi. Jadi saya bilang waktu itu, kok pulang ke Jambi Pak, apa enggak datang hari Senin ke sini waktu pemakaman. Jadi Pak Leonardo bilang datang, saya harus ke Jambi. Soalnya pakaian hanya di badan saya sambil beli pakaian besok. Sesudah itu pulanglah Pak Leonardo ke Jambi. Pada esok harinya, anak saya yang paling bungsu si Reja atau Mahareja Rizky menceritakanlah kepada kami keluarga bahwasanya formalin yang ada disuntikkan ke tubuh almarhum berdosiskan 24 jam. Otomatis keluarga termasuk tante-tantenya mengambil inisiatif untuk menambahi formalin. Pergilah mereka ataupun menginformasikan ke pihak medis Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar untuk meminta pertolongan disuntikkan formalin ke tubuh anak kami almarhum. Pada hari Minggu tanggal 10 pada hari Minggu. Saya waktu itu datang itu tim medis berada di luar rumah bersama dengan para pelayat. Jadi datang waktu itu si Pasaribu beserta Boru Nadia datang ke rumah untuk menambahkan formalin. Saya di luar, sesudah ditambah formalin, kami di luar, waktu itu saya belum mengetahui luka-luka tambahan. Sesudah sore hari, adik saya Rohani menunjukkan foto-foto luka-luka tambahan yang ada di tubuh almarhum. Saya melihat beberapa tambahan lagi luka yang ada di tubuhnya. Sampai saya bilang sama adik ipar saya Rohani, loh masih ada tambahannya, kok bisa jadi begini. Pada waktu itu saya lihatlah luka tambahan di rusuk kanan memar, rusuk kiri ada memar, ada lagi luka di bahu agak kanan atas, dan jari-jarinya kelingking dengan jari manis hampir putus nampaknya di foto itu, dan di kaki sebelah kanan ada luka berupa luka sayatan. Sampai saya menangis lagi pada saat itu waktu melihat luka tambahan itu. Sesudah hari Seninnya diadakan lagi acara adat untuk pemakaman, mulainya tepat jam 10 pagi. Dimulailah acara adat menjelang jam 2 siang pada tanggal 11 2022, waktu kami masih mengadakan acara adat, datanglah dari dalam rumah memanggil saya untuk masuk ke dalam rumah. Saya lihatlah di dalam rumah sudah ada Pak Pendeta dari Gereja GPIB, Pak Victor, Pak Leonardo, Pak Sinaga, Kabid Propam Jambi, beserta anak saya Reja. Datang Pak Leonardo langsung mengutarakan, meminta maaf Pak, acara pemakaman secara dinas tidak bisa dilaksanakan. Saya tertegun pada saat itu, kok bisa begitu Pak? Ada kabar dari Mabes bahwa almarhum administrasi tidak lengkap. Jadi saya merasa bingung, administrasi apa lagi yang tidak lengkap saya dalam pikiran. Administrasi apa Pak? Itu adalah kabar ataupun perintah dari Mabes. Yang tepatnya perintah dari Mabes itu Pak Leonardo tidak mengutarakan siapa yang memerintahkannya. Jadi langsung saya ajak Pak Pendeta beserta anak saya Reja untuk keluar melakukan acara ibadah untuk penyerahan jenazah kepada pihak gereja. Sesudah kami selesai acara ibadah penyerahan jenazah kepada gereja, pada sore harinya kami langsung mengantar almarhum ke pemakaman di daerah Sungai Bahar. Selesai pemakaman kurang lebih jam 5, antara jam 5 sore jam 6 kami langsung pulang ke rumah. Sesudah di rumah, semua marga Huta Barat yang ada kumpulan kami di Sungai Bahar, langsunglah kami di sana mengadakan acara adat lagi. Acara adat secara bahasa Bataknya itu mangan indahan sipait pait. Artinya biar jangan terulang lagi peristiwa macam itu. Jadi sesudah kami selesai mengacara adat tadi, sudah lepas maghrib kurang lebih, saya masuk ke rumah.
Rumah dinas ini 2 pintu, dua-duanya kami pakai. Jadi di ruang sebelah kanan anak-anak keponaan beserta adik ipar saya. Ya, sedangkan yang sebelah kiri saya sedang istirahat sedang duduk di sebelah. Tiba-tiba segerombolan polisi, ada yang berpakaian dinas, ada yang berpakaian sipil, masuk menerobos ke ruang sebelah di tempat adik ipar saya beserta keponaan istirahat. Saya dengar suara gemuruh. Ada yang saya dengar itu disuruh tutup gorden, tutup pintu. Ini siapa semua? Tidak boleh memosting, tidak boleh begini, tidak boleh pakai HP. Jadi saya mendengar ini, saya mendatangi ke sebelah. Sedangkan saya dengar lagi waktu itu adik saya Rohani sampai marah. Ini ada apa kalian masuk ke rumah orang dalam keadaan begini? Tidak ada tata krama. Kalau kalian itu Muslim, Assalamualaikum. Kalau kalian itu Kristen, Salam. Pakai tata krama masuk ke rumah orang. Orang itu nampaknya begitu menutup gorden pintu, langsung pagar betis. Saya datangi, ada apa ini? Kok begini cara masuk ke rumah orang? Akhirnya orang itu agak reda. Saya lihat ke pintu sebelah, sudah mendekat rombongan lagi, rombongan Pak Brigjen Hendra Kurniawan beserta kawan-kawannya. Jadi Pak Hendra mengutarakan kedatangannya itu untuk menyampaikan kronologi meninggalnya almarhum Joshua. Jadi saya persilakan masuk ke rumah. Saya ambilkan kursi, saya persilakan duduk. Yang duduk waktu itu Pak Hendra, ada di sebelah kirinya, saya lupa namanya, tidak begitu saya perhatikan namanya waktu itu, berpakaian dinas. Saya lihat dari pakaiannya dari propam juga. Jadi yang tegak dekat pintu banyak polisi berpakaian sipil dan campur berpakaian dinas. Jadi datang Pak Hendra menanya saya, ibu dan anak-anak di mana Pak? Saya panggil istri saya beserta anak-anak. Ya, kiranya anak-anak dan istri Bapak di sini untuk mendengarkan kronologi kematian si Joshua. Sedangkan istri saya masih berada di belakang untuk mengganti pakaian. Jadi saya panggil, kami duduk barengan, anak beranak. Sesudah itu Pak Hendra menceritakan kronologi yang terjadi di Duren 3. Seperti yang saya bilang tadi, datanglah Pak Hendra ini, Ibu Putri beserta rombongan pulang dari Magelang, termasuklah di situ almarhum dengan anak buahnya yang lain, mampir ke rumah Duren 3 untuk melaksanakan PCR. Soalnya memang begitulah tradisi ataupun aturan di rumah Pak Ferdi Sambo, barang siapa yang sudah keluar kota harus mengadakan PCR dan diisolasi mandiri sampai ada hasil yang resmi dari PCR. Di waktu menunggu PCR dari tim kesehatan COVID, Ibu Putri masuklah ke dalam kamar untuk mengadakan peristirahatan. Pada saat itulah masuk si almarhum ataupun Joshua ke kamar Ibu Putri untuk berbuat tidak senonoh. Jadi Ibu Putri menjerit, si almarhum keluar dari kamar dalam keadaan panik. Pas di depan pintu kamar utama ataupun di depan pintu Ibu Putri, kamar Ibu Putri, dari lantai 2 turun si Brada E, menanyakan ke almarhum, ada apa bang? Jadi almarhum tidak menjawab dengan omongan. Dia langsung mencabut senjata, menembak si Brada E. Jadi saya tanyakan, siapa yang pertama menembak Pak? Mohon izin. Yang pertama diserahkannya lah omongan itu ke Kasat Reskrim kalau nggak salah dari Jakarta Selatan. Si Kasat inilah yang menerangkan selanjutnya bahwa terjadi tembak menembak, yang menembak duluan itu almarhum. Ada yang kena si Brada E? Tidak ada Pak. Jadi jarak tembak 5 sampai 7 meter. Loh.
kalau 5-7 meter itu saya rasa tidak mungkin tidak ada yang kena. Jadi dalam hal ini, sesudah almarhum menembaklah si Beradae dengan tembakan 5 kali, semuanya mengena. Jadi saya bilang, masa tidak ada anak saya yang menembak duluan yang kena itu si Beradae. Datanglah si yang dari Jakarta Selatan membilangkan bahwasanya si almarhum itu menembak dengan keadaan panik dan memegang senjata pun 2 tangan. Jadi saya bilang, mohon maaf Pak Jenderal, saya ini tidak mengerti soal tembak menembak. Mana lebih akurat, menembak 2 tangan apa 1 tangan? Yang setahu saya ya lebih akurat 2 tangan. Jadi datang lagi yang kasat dari Jakarta Selatan, dia itu kan almarhum dalam keadaan panik, jadi tembakannya tidak terarah, ada di dinding, ada di tangga. Ya saya sanggah lagi, itu kan Pak bisa saja ditembakin itu, dengan refleks saya ngomong bisa saja ditembakin itu. Yang penting pembuktiannya. Nah, di sana kan rumah dinas Pak, kita itu tidak usah berdebat. Di sana kan rumah jenderal, setahu saya rumah jenderal itu pengamanannya termasuk CCTV sangat lengkap. Masa tidak ada, itu aja diperiksa Pak. Jadi datanglah si kombes yang di sebelah kiri Pak Hendra ini ngomong, Pak Huta Barat, memang itu rumah dinas. Rumah dinas itu tidak lengkap CCTV-nya. Saya tidak bilangnya tidak ada, tidak lengkap. Itu diperiksa, itu CCTV yang mengarah kamar utama. Pasti itu tahu kita semua, apa kelakuan, apa perbuatan yang sebenarnya di sana. Tidak usah kita berdebat-debat, aku bilang gitu. Jadi datanglah si Pak yang di samping Pak Hendra, memang di sana tidak ada CCTV mengarah sana. Istri saya spontan menjawab dengan keadaan nada marah, hei, kamu bilang di situ tidak ada CCTV. Ini lingkungan sekolahan. Di tiap lokal sekolahan ini, di pintu gerbang sana pun ada CCTV. Ayo ke kantor. Kita ke kantor, kita lihat itu di kantor, kita buka CCTV, nampak nanti di sana jam berapa orang kalian datang ke sini. Masa di situ tidak ada CCTV rumah jenderal, sampai marahlah istri saya. Jadi sesudah itu Kombes tadi merasa tidak nyaman duduk lagi, dia pamit sama Pak Hendra Kurniawan, pamit keluar dari ruangan ataupun pergi ke halaman. Jadi tidak lama lagi Pak Hendra pamit untuk pulang ke Jambi. Jadi itulah kronologi Pak yang bisa saya sampaikan sementara ini. Terima kasih Saudara Saksi Samuel Huta Barat. Saksi Bu Rosti Simanjuntak, ada yang mau ditambahkan Bu, keterangan dari Bapak Bu? Menambahkan sedikit atas kehadiran rombongan Pak Hendra bersama rombongan yang lainnya yang berpakaian sipil atau penyidik dari Bareskrim. Mereka menyuruh kami untuk mengetahui bukti itu harus datang ke Jakarta. Sedangkan di sana saya sebagai ibu yang sudah begitu hancur hati memohon berulang kali kepada mereka, buktikan barang bukti yang sah, jangan cuma omongan atau kasarnya asbun saya bilang. Karena saking kesalnya saya, anak saya sudah dibunuh begitu sadisnya tanpa ada pemberitahuan dari atasannya ataupun semua rombongan yang ada di rumah Pak Ferdi Sambo. Karena kami pernah menghubungi mereka, langsung nomor kami diblokir yang ada di rumah itu. Jadi saya sebagai ibu yang kehilangan anak, memang saya langsung marah. Kamu seorang jenderal, tidak usah banyak bicara. Karena saya yang melahirkan anakku, saya yang mendidik anakku, dan saya yang membesarkan anakku. Saya tahu dengan karakter anakku. Kalau memang anakku meninggal di rumah atasannya, seharusnya sebagai penegak hukum akan menginformasikan kepada kami, memberitahukan kepada kami bahwa itu adalah anak buahnya, saya bilang. Jadi mohon jangan banyak bicara, CCTV tunjukkan di sini sekarang. Tidak Bu, Ibu jangan memojokkan kami katanya. Kenapa saya memojokkan Bapak?
Saya bilang kayak gitu sama Kombes Susanto, kenapa? Aku bilang, kalau memang Bapak tidak mau mendengar kami bicara, harus Bapak yang kami dengar bicara, silakan keluar. Saya bilang gitu, Pak. Tidak perlu banyak bicara di sini. Saya udah kehilangan anak, saya sudah berduka. Ngomong, bicara sesuai dengan bukti, itu yang saya katakan waktu itu, Pak. Mereka keringat jagung langsung keluar. Karena saya bilang juga, komunikasi saya dengan anakku ada di HP. Sekarang HP anakku tunjukkan, langsung malamnya Pak diretas semua HP kami. Nah, itu yang boleh saya tambahkan Pak, dengan kehadiran rombongan Hendra Kurniawan. Terima kasih Bu Rosti. Saudara Yuni Artika. Ya, Yuni Artika. Ada yang mau saudara tambahkan keterangan dalam orang tua saudara ini? Ya, ada Pak. Jadi yang pertama kali dihubungin Reza, itu saya memberitahu katanya abang sudah nggak ada. Saya bingung di situ, kok bisa nggak ada? Kenapa deh abang meninggal Kak? Di situ makin tambah bingung. Kok bisa? Kenapa? Kejadiannya gimana? Dia juga di sana kebingungan, katanya dengan ada yang khawatir. Dia cerita katanya kejadiannya ada baku tembak dengan temannya Richard. Terus saya nanya juga, gimana keadaan Richard? Richard gak kenapa-napa Kak. Di situ kan aku semakin curiga, kenapa kok baku tembak, satunya meninggal, satunya luka pun tidak ada di situ. Saya juga sudah curiga Pak. Terus kami melanjutkan komunikasi melalui WhatsApp dengan Reza, menanyakan untuk pemakaman almarhum abang kemana, menggunakan baju apa, itu melalui WhatsApp dengan Dek Reza. Terus pas kedatangan kami ke Jambi, sampai di Jambi sesuai dengan cerita dari Bapak dan Ibu, itu juga sama keterangan kami. Di situ mereka membawakan beberapa berkas yang saya perhatikan, ini ada beberapa yang salah identitas, ada yang tanggal umur almarhum 21 tahun. Terus di sini juga kejanggalan-kejanggalan semakin banyak. Di surat untuk penambahan formalin juga umurnya 21 tahun. Kami juga, ini gimana mereka membuat data ini, berdasarkan informasi dari mana? Ini di sini ada sertifikat medis penyebab kematiannya, ini umurnya 21 tahun. Keterangannya cuma cedera lainnya tidak dijelaskan. Dan keadaan posisi almarhum itu di sini dikatakan
terlentang, ada luka lubang satu di dada. Padahal kita lihat bersama itu di fotonya almarhum posisinya terlungkup gitu Pak. Jadi banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang kami terima yang tidak sesuai dengan kenyataan sekarang seperti itu Pak. Kami juga sangat sedih dan kecewa karena dari keluarga Pak Sambo tidak ada menghubungi keluarga, sampai saya minta, Mama juga minta untuk mencarikan nomor anggota yang ada di rumah Pak Ferdi Sambo untuk kita mencari tahu kenapa abang. Akhirnya adik kami Devi itu minta nomor salah satu ajudan yang kami tahu Daden. Akhirnya Dek Reja kasih ke Dek Devi. Di situ ditanyakan gimana abang, dia cuman bilang katanya dia lagi cuti, tidak ada di tempat, tapi kenyataannya di CCTV yang beredar di Saguling itu, di situ ada si Daden, dan dia sudah berbohong sama kami sampai kontak HP di telepon pun tidak diangkat oleh saudara Daden itu Pak. Itu aja Pak. Baik. Terima kasih Saudara Yuni Artika. Dari Saudara Devianita Huta Barat. Sesuai yang dibilang kakak tadi, saya sempat menghubungi Daden tanggal 8 Juli 2022. Saya tanya ke Daden, Bang, gimana kondisi abang saat ini? Terus Daden dia bilang, maaf saya lagi lepas dinas jadi tidak tahu kondisinya. Karena cuma balas gitu, jadi saya telepon Dadennya. Tapi telepon saya ditolak, gitu yang mulia. Gitu ya. Dari Saudara Sangga Parulian Sianturi ada yang mau ditambahkan dari keterangannya Pak Huta Barat tadi? Silakan. Semua sudah pas Pak. Kemarin saya juga sudah terangkan. Yang mau saya tambahkan, semoga pada saat ini semua yang hadir boleh jujur. Itu saja Pak. Baik, terima kasih. Saudara Rohani Simanjuntak, ada yang mau ditambahkan dari cerita Pak Samuel Huta Barat tadi? Apa perlu lagi saya ceritakan Pak dari awal? Silahkan kalau Ibu mau ceritakan, tapi kalau Ibu mau nambahkan silahkan. Oh gitu ya, soalnya mungkin orang ini belum dengar ya Pak? Ya. Iya. Awal pertama kami menjemput jenazah almarhum ke Bandara Jambi. Di sana sudah kami dengar berita itu dari Reja, sudah ngirim foto yang ada di mukanya itu. Jadi kami sudah ada merasa curiga. Di keraguan kami di sana, kami berusaha live, ya. Kami live dari mulai bandara. Di bandara itu ada mobil sipil yang disiapkan untuk mengangkat jenazah almarhum. Keluar dari bandara lebih dari 50 meter, ambulan itu tidak dibunyikan sirenenya. Sesudah lewat dari 50 meter dari kargo, baru dibunyikan sirene. Di sana kami pun curiga juga. Ada apa ya gitu. Sesudah itu berjalan lagi 40 km, baru ada mobil patwal mengkawal kami dari belakang. Di sana tambah curiga lagi. Terus nyampe di Sungai Bahar juga, itu yang sudah diceritakan abang tadi, diberikan surat yang mau ditandatangani itu. Belum. Kami nyampe di sana, abang belum ada, masih di Sidempuan. Mau diserahkan tadi surat penyerahan itu kepada kami biar kami tandatangani, tapi kami tidak mau menandatangani karena itu bukan wewenang kami, karena masih hidup orang tuanya almarhum. Jadi kami tunggulah. Kami bilang sama Pak Leonardo serta rombongan yang dari Mabes, biar ditunggu orang tua dari almarhum. Sesudah itu setengah 11 malam, baru orang tua almarhum sampai di Sungai Bahar. Itulah tadi yang diceritakan Pak Samuel. Sesudah itu saya memang berusaha ya biar kasus ini tidak tertutup dan tidak dikubur dalam-dalam. Hati seorang ibu itu pastilah
pasti ini kasus bukan kasus main-mainan lagi. Jadi kami berusaha memanggil media, telepon media. Saya telepon media dari Pemuda Batak Bersatu PBB, menyambung memang, tapi mungkin ada halangan di sana, tidak bisa karena mungkin orang tua dari media PBB itu berhalangan meninggal, jadi nggak bisa hadir. Nah, terus saya berusaha lagi nelpon dari pelopor news. Saya telepon, kebetulan mereka juga datang. Kami ceritakan semuanya kejadian itu dan kejanggalan-kejanggalan tadi beserta foto-foto kami kasih tahu kepada media pelopor news. Mereka bikin berita ini di YouTube mereka, di pelopor news, sekitar 2 jam dikirimkan ke kami, terus ada yang mengirimkan ke kami, terus kami share ke grup-grup, kami sebarluaskan berita ini. Cuman hanya 2 jam waktunya berita ini, langsung ditutup. Sesudah ditutup saya bingung, loh banyak orang yang bertanya kepada saya, Kak, Tante, kok bisa ya beritanya kok langsung ditutup, yang nggak bisa kami putar lagi, katanya kan. Oh iya, gak lama kemudian dari pelopor news langsung nelpon saya, Ibu Rohani, kalau ada nanti polisi yang nelpon ibu, bertanya kepada ibu, dari mana berita itu tahu, bilang aja ibu nonton di YouTube pelopor news, katanya. Jadi saya bingung, loh lucu ya Bapak ini ya, masa dibilangnya aku nonton dari YouTube sementara wajahku ada di sana, bahkan aku yang diwawancarai di sana bersama adikku. Pikirku kan, sudah tuh di sana pun tambah curiga lagi. Nah, gimana ini ya? Banyak kali ininya gitu. Jadi saya berusaha lagi. Ini saya harus perjuangkan ini karena ini kematian anak almarhum ini sudah memang sadis gitu kan. Jadi kita itu untuk aparat penegak hukum harus ditindaklanjuti, tidak bisa kita biarkan gitu saja. Saya berusaha lagi nelpon dari media Tribun Jambi. Kebetulan Tribun Jambi juga nyambung, mereka datang, kami diwawancarai pada siang tanggal 11 sebelum pemakaman, datang diwawancara sebentar. Berlanjut lagi kami, karena kami tengok gak ada juga dari pemakaman secara kedinasan, kami tambah bersedih lagi. Masa anak kami seorang polisi gak dikuburkan secara kedinasan gitu ya, ada apa ini? Memang sedih juga, kekuasaan mungkin itulah ya, tidak bisa lagi kuceritakan Pak Sam. Terus sesudah itu nyampe di pemakaman juga kami berusaha menunggu polisi, nggak ada juga. Sampai di pemakaman itu adalah sekitar 50 meter dari posisi pemakaman banyak polisi di sawit-sawitan itu, tapi ke tempat kejadian, ke pemakaman itu tidak ada satupun. Sesudah itu berusaha juga nelpon lagi dari media Tribun Jambi. Sesudah pemakaman datanglah Tribun Jambi, keluarga sudah banyak juga yang pulang, tinggal kami adalah sedikit, ada juga Edak Sangga di situ pada saat itu ya. Diwawancarai media lah kami di sana di kuburan itu dari Tribun Jambi. Nah, diwawancarai. Habis kami diwawancarai, ada satu orang polisi ngambil foto untuk mungkin sehabis pemakaman, foto almarhum itu dipoto-foto, nggak tahu untuk apa itu ya, nggak tahu. Jadi kami tambah bingung juga. Sudah tuh kami balik ke rumah duka. Nyampe di sana banyak ngomong sama kami, Tante, udah beredar loh berita-berita ini di televisi, katanya. Udah beredar. Itulah kejadian itu. Terus sore itu sekitar kalau tidak salah mungkin jam 7 lewat, entah setengah 8 gitu, itulah kedatangan Pak Hendra. Ya, seperti yang diceritakan Iya, Pak seperti yang tadi. diceritakan Abang tadi. Ada yang mau ditambahkan lagi, Bu? Cukuplah dulu. Cukup, terima kasih. Biar ada kebagian. Ya.
Kalau Saudara Roslin MK Simanjuntak, ada yang mau ditambahkan dari cerita Pak Samuel tadi? Ada sedikit, Pak. Dari awal kematian anak kami Yosua, saya minta memang sama Reja agar fotonya dikirimkan. Dari situ kami melihat kejanggalan yang dibilang baku tembak ya Pak. Dan dari situ juga saya komunikasi dengan Yuni terus, memantau perjalanan mereka. Dan saya bilang setelah kami jemput tanggal 9 itu, saya bilang sama Yuni, Yosua ini harus diautopsi ulang. Nanti kalau bapak sama mama sampai di Bahar, kita langsung bawa itu si almarhum untuk diautopsi ulang. Dan pada saat kami di perjalanan membawa jenazah almarhum, keluarga sudah kami suruh untuk menyediakan sarung tangan Pak, agar kami bisa membuka bajunya. Rupanya itulah tidak dibolehkan oleh Leonardo. Memang pikiran kami, Tuhan memberi hikmat bagi kami ya, bagi keluarga untuk membongkar kasus ini, sehingga kasus ini boleh terbuka sekarang. Semua karena anugerah Tuhan. Tuhan menolong kami, Tuhan menopang kami, Tuhan berikan hikmat kepada kami berpikir secara jernih. Dari mulai awal Reja nunjukkan fotonya sama saya bahwasanya ini bukan baku tembak, tapi ini pembunuhan sadis. Itu dalam pikiran dan hati saya, hati kecil saya, sehingga semuanya saya persiapkan. Sampai sarung tangan pun saya suruh Eda ini untuk beli biar jangan ada jejak tangan kami di tubuh almarhum. Itu aja Pak yang bisa saya tambahkan. Baik, terima kasih Bu Roslin. Baik, Saudara Mareza Rizky, Saudara sudah kenal lama dengan dua terdakwa ini? Untuk Kuat Maruf baru 2 kali pernah ketemu. 2 kali ketemu di mana? Awal pertama ketemu itu waktu awal di Jakarta 2020 yang mulia. Ya. Itu yang mengundang Abang Yosua untuk datang ke Jalan Bangka. Di situ pertama kali ketemu. Dia pada waktu itu dikenalkan saudara sebagai apa dia? Untuk Bang Yos bilang ini apa kerja di sama bapak juga, cuma bilang gitu aja. Oh, cuman begitu saja. Ya. Dari perjumpaan pertama dia dengan saudara dengan dia, ada bagaimana kesan saudara terhadap terdakwa ini? Biasa aja awalnya. Biasa saja. Terus yang kedua? Pertemuan kedua sewaktu itu 2022, sepulang dari piket saya mampir ke Saguling. Kalau tidak salah itu mau menjelang lebaran. Menjelang lebaran, oke. Okay. Ya, menjelang lebaran, saya bertemu dengan Om Kuat ini saat Om Kuat ini mau ngambil bingkisan dari rumah Saguling. Siapa? Kuat ini ya? Kuat. Oke. Okay. Yang setahu saudara, setiap kali saudara sering ke Saguling, Kuat ini tugasnya apa? Untuk selama saya pindah ke daerah dekat Saguling, saya tidak pernah lihat Kuat sewaktu itu. Tapi pernah nggak nanya? Kok nggak pernah ya saya lihat Kuat sebagai apa sih di sini? Nggak pernah nanya juga. Nggak pernah. Terus bagaimana dengan terdakwa Rizky? Untuk Bang Rizky kenal yang mulia. Kenal di mana saudara? Kenal di Saguling. Kenal di Saguling. Apakah pertemuan saudara cukup intens dengan saudara Rizky ini dibanding dengan saudara Daden, saudara Romel yang kemarin? Lumayan sering ketemu di Saguling yang mulia. Lumayan sering ketemu di Saguling. Dia ini sebagai apa saudara Rizky ini? Saya juga kurang tahu karena saya juga tidak menanyakan yang mulia. Tidak menanyakan. Apakah saudara tahu bahwa dia ini diperbantukan atau ditugaskan oleh saudara FS untuk menjaga anaknya FS di Magelang? Waktu itu sempat dapat cerita dari ajudan lain kayak cuman sekedar bercandaan begitu yang mulia. Kayak bilang lihat Bang Riki di Magelang jagain anak
bapak katanya begitu, cuma untuk bersih-bersih rumah doang, sambil ketawa-tawa begitu aja untuk bercandaan yang mulia. Oh, untuk bahan bercandaan. Siap. Terus terdakwa Riki waktu dibercandain gitu ada tersinggung atau marah? Waktu bercanda itu untuk saudara Riki nggak ada di tempat. Oh, lagi di Magelang. Oh, hanya dibercandain begitu jadi bahan omongan aja. Siap. Ya. Baik. Selanjutnya saudara ceritakan bagaimana awal saudara mengetahui, dikabarin bahwa abang saudara sudah meninggal dunia. Baik yang mulia. Untuk pertama kali itu dikabarin oleh Bang Daden nelpon saya sekitar jam 7 malam lewat, saya lupa lihat berapa yang mulia. Untuk itu saya sedang di kos-kosan, terus beliau menelpon saya, dia berkata, "Dek, lagi di mana?" Saya jawab, "Iya bang, saya lagi di kosan." "Perintah bang," saya bilang. "Oh ya udah, nanti kamu ke Biro Propos ke gedung Mabes ya, ke Biro Propos di Mabes." "Kenapa bang?" "Udah kesana dulu, nanti kalau udah sampai sana kabarin saya." "Oh ya, pakai pakaian PDO." Awalnya dia berkata pakaian PDO, pakaian dinas olahraga. Terus, "Siap bang," saya jawab. Telepon dimatikan, saya chat kembali ke Bang Daden, saya bilang, "Bang, izin ini pakaian PDO kan bang?" Saat saya chat lagi, dibaca oleh beliau, ditelepon kembali, "Nggak jadi deh jah, pakai PDL aja." "Siap bang." "Buruan ya, ditunggu soalnya." "Siap bang." Saya selesai mandi, saya mengecek lemari saya, ternyata PDL saya semua di laundry. Dan saat saya mau ngambil pakaian PDL saya di laundry, gerakan hati aja saya untuk datang ke Saguling, mampir. Dan kebetulan saat saya mampir ke Saguling, di situ bertemu dengan Bang Daden dan Bang Romer. Saat itu Bang Daden langsung menghampiri saya dan menyapa, "Kenapa belum pergi jah?" Dia bertanya, terus saya bilang, "Ya bang, belum bang, ini soalnya PDL saya di laundry semua." "Masih lama nggak?" Saya bilang, "Enggak bang, tadi saya sudah nelpon orang laundrynya, sudah selesai kok, tinggal ngambil aja." Terus beliau langsung menggeledah saya dengan menanyakan, "Lu bawa safety nggak sih?" Dengan megang pinggang saya sampai ke kaki-kaki saya. Saat dia sudah mengecek tubuh saya tidak ada, beliau memerintahkan saya untuk buka bagasi motor. Beberapa rumah sakit dan BPBD. Komnas HAM RI juga meminta keterangan secara tertulis kepada FIFA, namun hingga laporan ini selesai disusun tidak ada respon dari FIFA. Yang ketiga, tim juga melakukan pemanggilan kepada para pihak untuk memberikan keterangan secara langsung di Komnas HAM RI dan menyerahkan dokumen-dokumen bukti yang diperlukan. Tim melakukan pemanggilan terhadap PSSI, PT Liga Indonesia Baru, Indosiar sebagai broadcaster, Asosiasi Pemain Profesional Indonesia, Paguyuban Supporter Timnas Indonesia, Match Commissioner, dan juga Asop Mabes Polri. Kemudian, langkah berikutnya, tim membandingkan seluruh temuan faktual dan dokumen-dokumen atau bukti-bukti yang diperoleh untuk melihat persesuaian. Hal ini dikarenakan keterangan diambil dari berbagai pihak, didalami fakta-faktanya sehingga menghasilkan temuan fakta yang berkesesuaian atau tidak berkesesuaian. Jadi mengkomparasikan keterangan para pihak, dokumen yang disampaikan oleh para pihak, dan kemudian kami melihat apakah keterangan tersebut sesuai atau tidak dengan bukti-bukti atau juga antara satu keterangan dengan keterangan yang lain. Yang kelima, kemudian seluruh hasil tersebut kemudian dianalisa, baik faktual maupun hukumnya menjadi laporan akhir pemantauan dan penyelidikan serta rekomendasi yang akan disampaikan kepada para pihak. Bagian kedua, temuan faktual. Selama proses pemantauan dan penyelidikan terkait peristiwa di Stadion Kanjuruhan Malang, Komnas HAM telah merangkum sejumlah temuan faktual. Nah, temuan faktual tersebut antara lain. Yang pertama adalah perencanaan pengamanan atau Renpam. Kapolres Malang meminta kepada Panpel Arema FC untuk mengubah jadwal pertandingan sepak bola BRI Liga 1 tahun 2022 kepada PT Liga terkait rencana pertandingan sepak bola antara Arema FC dan Persebaya. Yang kedua, Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru
menyampaikan kepada manajemen klub Arema FC yang meminta untuk tetap melaksanakan pertandingan BRI Liga 1 antara Arema dan Persebaya dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Karena permintaan perubahan jadwal tidak disetujui oleh PT Liga Indonesia Baru, maka pihak Kapolres Malang meminta tambahan bantuan pengamanan baik dari Polri maupun TNI yang semula 1.700 personil menjadi 2.034 personil. Ini artinya tambahan dari kepolisian dan TNI. Bahwa dalam upaya persiapan pengamanan Arema Persebaya, pihak kepolisian telah melakukan upaya-upaya yang sudah dilakukan mulai tanggal 20 September 2022 sampai 30 September 2022, artinya 10 hari. Misalnya, secara berturut-turut selama 7 hari, Polres melakukan korve di Stadion Kanjuruhan. Kapolres meminta semua batu dan barang pecah belah kemudian dibersihkan dari arena stadion. Itu juga untuk meminimalisir kalau ada pelemparan-pelemparan apapun hasil pertandingannya ataupun bagaimana situasi yang ada di dalam stadion. Kapolres juga meminta Dalmas untuk latihan segala macam skenario, simulasi untuk segala situasi 5 kali berturut-turut, baik di lapangan Polres, di lingkungan stadion Kanjuruhan maupun di dalam stadion. Karena kondisinya hujan deras, sehingga apel pengamanan baru dilaksanakan pukul 15.45 di tribun. Itu yang kita sempat lihat videonya yang viral itu. Kapolres memberikan arahan-arahan itu. Kemudian bahwa pada H-2 sebelum pertandingan Arema versus Persebaya, ini penting, match komisioner hanya melakukan pengecekan kondisi stadion, tidak melakukan pengecekan rencana pengamanan. Jadi hanya ngecek kondisi stadionnya, tidak ngecek soal rencana pengamanan dari match komisioner. Tanggal 30 September 2022 dilakukan technical meeting, namun security officer hanya menjelaskan mengenai jumlah personil pengamanan. Security officer tidak menjelaskan secara detail terkait penempatan petugas pengamanan, rencana evakuasi dan mekanisme pengamanan dari pihak TNI Polri, termasuk tidak ada penjelasan terkait boleh tidaknya BRIMOB masuk ke dalam personil pengamanan. Jadi hanya bicara soal jumlah personilnya ya untuk pengamanan, tidak menjelaskan bagaimana tugas-tugasnya maupun skenario-skenario yang lain. Yang kedua terkait dengan penembakan gas air mata dalam Stadion Kanjuruhan. Bahwa yang melakukan penembakan gas air mata tidak hanya BRIMOB, tapi juga personil Sabara. Jenis senjata yang digunakan BRIMOB sebagai pelontar gas air mata yang digunakan untuk pengamanan adalah laras licin panjang, terus kemudian amunisinya selongsong kaliber 3738, flashball Super Pro kaliber 44 dan anti riot AGL amunisi kaliber 38. Adapun amunisi gas air mata yang digunakan merupakan stok tahun 2019 dan telah expired atau kedaluarsa. Bahwa match commissioner mengetahui petugas keamanan membawa senjata gas air mata dan tapi tidak melaporkan hal ini. Padahal selain itu, match commissioner juga menyatakan tidak mengetahui bahwa penggunaan gas air mata itu dilarang. Ini vital. Jadi pengakuan dari match commissioner ketika dimintai keterangan oleh Komnas HAM, yang bersangkutan tidak mengetahui bahwa gas air mata itu dilarang. Bahwa pada saat pertandingan BRIMOB yang diturunkan merupakan pasukan dengan kemampuan PHH, pasukan huru-hara, yang membawa senjata gas air mata. Penggunaan gas air mata mengacu pada peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tugas kepolisian Republik Indonesia.
Penembakan gas air mata dilakukan tanpa koordinasi dengan Kapolres Malang dan atas diskresi dari masing-masing pasukan. Ini agak detail setelah ini. Dari pukul 22.08.59 sampai 22.09.08, Brimob 11 kali menembakkan gas air mata ke arah Settlement, selatan lapangan. Setiap tembakan berisi 1-5 amunisi gas air mata. Aparat kembali menembakkan gas air mata pada pukul 22.11.09 dan pada pukul 22.11 hingga pukul 22.15 diperkirakan gas air mata ditembakkan 24 kali. Jumlah amunisi yang terlihat dalam video sebanyak 30 amunisi yang bersumber dari 10 tembakan. Terus kemudian diperkirakan gas air mata ditembakkan di dalam stadion pada peristiwa ini sebanyak 45 kali. 27 tembakan terlihat dalam video, kami mengkompilasi semua video yang ada, dan kemudian 18 lainnya terkonfirmasi terdengar, jadi suara tembakannya. Jadi itu sebanyak 45 kali. Kekerasan yang dilakukan oleh aparat yang terlihat dalam video terjadi pada 22.08.35 sampai 22.08.36. Seorang anggota TNI memukul salah satu supporter yang menggunakan tongkat di sebelah kanan pintu ruang ganti pemain. Adapun anggota TNI lainnya terlihat menendang salah satu supporter yang tengah berlari ke arah tenggara pada pukul 22.08.42 sampai 22.08.43. Di waktu yang bersamaan, seorang supporter terlihat ditarik dan dipukul dengan tongkat oleh 3 orang anggota TNI. Bahwa kekerasan lain dilakukan oleh 2 anggota TNI di depan gawang selatan pada pukul 22.09.43 sampai 22.08.57. Seorang petugas juga menjatuhkan salah satu supporter dan membawanya ke pinggir lapangan pada pukul 22.09.20. Jadi ini kami bekerja keras untuk bagaimana memastikan sampai detik per detiknya, durasinya, sampai juga bagaimana tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat. Dinamika di Stadion Kanjuruhan Malang. Kondisi masih terkendali setelah peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan pada pukul 21.47. Pemain dan ofisial Arema tetap berada di tengah lapangan untuk melakukan penghormatan dan menyampaikan permintaan maaf atas kekalahan Arema. Ini juga yang kami pernah sampaikan di rilis temuan awal. Pada pukul 22, seluruh pintu kecil keluar tribun ekonomi sudah dalam kondisi terbuka. Jadi pukul 22. Kemudian penonton berlarian dan saling injak bahwa alur keluar supporter dari tribun keluar stadion terlihat lancar pada pintu 1, 2, 4, 5, 6, 8, 11, dan 14. Saya ulangi yang lancar ini, arusnya keluar. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 11, dan 14. Bahwa ditemukan saling himpit dan tumpukan massa hingga pintu tidak bisa dilewati pada pintu 3, 7, 9, 10, 12, dan 13. Ini ilustrasi yang ada di rekaman CCTV itu. Ini di pintu 3 kondisinya. Bahwa pada pukul 22.10.20, 22.12.21, salah satu anggota Brimob dari sisi kiri gawang selatan menembakkan gas air mata ke arah tribun. Salah satu amunisi gas air mata jatuh dan meledak tepat di sebelah kiri pintu 13.
tembakan gas air mata masuk ke tangga pintu 13 sehingga menimbulkan kepanikan dan membuat orang berdesakan untuk keluar lewat pintu 13. Ada salah satu orang yang terjepit di pintu keluar 13 mengakibatkan orang-orang bertahan di pintu keluar 13. Pintu 13. Arif. Videonya. Yang video eksklusif tadi. Nah, namun dorongan dari bagian belakang terus bertambah sehingga menyebabkan kondisi orang bertumpuk secara horizontal, saling tergencet, kesulitan bernapas di pintu 13. Ini yang kami sampaikan pada saat rilis temuan awal video eksklusif. Nah, itu kelihatan. Ini persis di sebelah kiri pintu keluar gate 13. Dinamika lain di Stadion Kanjuruhan atau masih terus? Anam. Ya, videonya. Oke, kita terusin videonya terlebih dahulu. Aktual. Ya, nanti. Oke, saya teruskan lagi terkait dengan dinamika di Stadion Kanjuruhan Malang. Poin terakhirnya adalah kondisi yang dialami pemain dan ofisial Persebaya yang terjadi di luar stadion akibat tindakan yang tidak bertanggung jawab berupa pelemparan batu dan upaya kekerasan, termasuk penghadangan barakuda yang digunakan untuk penyelamatan pemain dan ofisial Persebaya. Ini yang kemudian juga sudah beredar video resmi dari manajemen Persebaya beberapa hari yang lalu terkait apa yang dialami dan upaya yang dilakukan oleh teman-teman Persebaya persis setelah peluit panjang berbunyi masuk ke ruang ganti sampai upaya keluar area stadion. Yang keempat, temuan faktual yang keempat adalah pelanggaran regulasi FIFA dan PSSI dalam perjanjian kerjasama atau PKS antara PSSI dengan Polri. Kami menemukan ada pelanggaran regulasi FIFA dan PSSI dalam perjanjian kerjasama antara PSSI dengan Polri. Yang pertama, yang menginisiasi kerjasama adalah PSSI. Yang kedua, dalam penyusunan perjanjian kerjasama, PSSI tidak menjelaskan aturan-aturan FIFA secara spesifik, termasuk soal larangan penggunaan gas air mata sebagaimana regulasi pasal 19 aturan FIFA tentang Stadium Safety and Security Regulation. Jadi ketika penyusunan PKS, PSSI tidak menjelaskan apa yang dilarang, apa yang boleh. Jadi kayak hanya disandingkan saja, kemudian selesai lah begitu. Dalam pembuatan perjanjian kerjasama, PSSI menyerahkan kepada polisi tim mana yang akan diperbantukan dalam mengamankan pertandingan. PSSI dan Polri melibatkan peran Samapta dan Brimob di dalam perjanjian kerjasama tersebut. Temuan faktual yang kelima, kelayakan Stadion Kanjuruhan untuk pertandingan. Verifikasi Stadion Kanjuruhan dilakukan terakhir pada tanggal 6 Februari 2020. Verifikasi stadion ya, dilakukan oleh PT LIB dengan status Stadion Kanjuruhan tidak memiliki dokumen sertifikat stadion, rencana evakuasi, ground rules, dan surat ketersediaan lapangan. Jadi verifikasi terakhir tahun 2020, hasilnya kemudian Kanjuruhan tidak memiliki dokumen sertifikat stadion, verifikasi rencana evakuasi, ground rules, dan surat ketersediaan lapangan. Kegiatan inspeksi yang dilakukan oleh Match Commissioner terhadap stadion lebih pada aspek ruang medis, ruang konferensi pers, ruang doping, tribun VIP,
ruang media, lampu pencahayaan lapangan, kondisi lapangan pertandingan sesuai dengan standar aturan permainan sepak bola atau law of the game, serta sementara untuk pencahayaan, kondisi, pintu, dan sebagainya, khususnya di tribun ekonomi, tidak dilakukan karena tidak menjadi komponen dalam form report yang harus dilaporkan match komisioner ke PT LIB melalui sistem yang disediakan oleh PT. Inovasi Indomie hype abis. Kebab Turki dan rendang Padang yang enaknya ngehits dimix di Indomie hype abis kebab rendang. Rasa smoky creamy kebab Turki sama gurihnya rendang Padang dimix asik. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Double ngehits di mulut. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Oreo wafer? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, rasa coklatnya renyah. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Long enough, Galatria. Gini serunya ketiban tontonan dari Prime Video dengan paket internet Telkomsel. Aktifkan sekarang di My Telkomsel. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Wah, enak banget. Mau better dong? Cuma better. Ya, biskuitnya crunchy, vanilanya creamy. Dilapisi coklat full dan tebal. Eits, nggak boleh. Better, enaknya bikin rebutan. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Inovasi Indomie hype abis. Kebab Turki dan rendang Padang yang enaknya ngehits dimix di Indomie hype abis kebab rendang. Rasa smoky creamy kebab Turki sama gurihnya rendang Padang dimix asik. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Double ngehits di mulut. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Sidang dengan terdakwa Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal hari ini hadirkan saksi dari keluarga Yosua. Di akhir sidang, Ibu Yosua mengungkapkan isi hatinya. Rosti Simanjuntak meminta kepada Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal ungkap alasan pembunuhan Yosua. Bahkan, Ibu Yosua menanyakan hubungan Kuat dan Putri Chandrawati. Di dalam kasus ini, Kuat Ma'ruf, skenario kalian sangat hebat, sangat luar biasa saya lihat. Di dalam kasus ini, kalian mengetahui semua, bahkan menginginkan daripada kematian anakku. Jadi kamu sama atasanmu, Ferdi Sambo dan Putri, sangat-sangat luar biasa skenarionya. Kebohongan. Di sini kalian minta maaf. Sesudah anakku hampir 5 bulan, tewas di tangan kalian semua. Sungguh luar biasa kalian sebagai manusia yang memiliki hati nurani. Kita sama-sama ciptaan Tuhan kok. Tapi kok sekarang ada kesadaran kamu meminta maaf kepada ibunda daripada Yosua yang kalian sudah bunuh itu ya. Sangat sadisnya, sangat kejinya perbuatan kalian. Segerombolan kalian di rumah bapak itu menghabisi nyawa anakku dengan sadis, tanpa memberikan satu pun pertolongan buat anakku. Kalian
kalian yang tahu di dalam ini semua, kejahatan apa yang kalian tutupin? Saya ulangi lagi, kejahatan apa yang kalian tutupi di sini bersama atasanmu itu, sama si PC-mu itu? Jadi, tolong jujur. Kamu sudah mengatakan maaf tadi. Maaf tidak ada hanya di bibir, ya. Maaf itu mohon pengampunan kepada Tuhan. Jadi saya sebagai orang tua yang sudah kalian hancurkan harapan anakku, yang sudah hancurkan kebanggaan aku yang melahirkan anakku, yang sudah kuajari selalu hormat kepada orang, jangan suka membuat kesalahan kepada orang. Saya selalu mengajari anakku agar selalu rukun. Dan saya selalu bertanya kepada anakku dan memberi nasihat. Mohon anakku ya, dimanapun kamu merantau, biar kamu aman dan baik, harus baik kepada orang di sekitarmu. Terlebih kamu satu rumah, satu atasan. Saya sangat heran dalam peran ini. Kalau saya lihat ya di berita, ini baru aku sadar dari shock trauma saya yang sangat berat. Saya nggak mengikuti selama ini kasus ini. Baru ini aku diberikan Tuhan kemampuan di dalam kasus pembunuhan anakku ini, yang harus mati di tangan sebanyak orang di rumah Verdi Sambo dan putri atasannya yang harus memberikan perlindungan buat anakku. Jadi ada apa di dalam ini semuanya? Tolong ya, tolong, minta tolong, karena kalian punya ibu juga, punya keluarga juga, dan punya keturunan juga. Agar jangan hidup kalian sia-sia, dan mata kalian yang sudah dikasih Tuhan jangan tidak berguna. Kalian punya mata, punya hati yang tidak berguna dan sia-sia dengan kematian yang kalian inginkan, kematian anakku. Jadi kata maaf itu jangan hanya di bibir seperti Verdi Sambo dan putri, hanya di bibir kata maafnya. Berikan itu dari hati nuranimu yang sangat dalam. Berikan itu di depan Tuhan. Tuhan maha mengetahui, Tuhan maha melihat, dan Tuhan maha mendengar di setiap cerita tangis anakku. Anakku satu-satunya, sebanyak itu kalian di rumah itu. Aduh, luar biasa, di mana hati kalian? Hewan aja mati, hewan aja mati, pasti mendapatkan pertolongan. Ini kalian manusia diciptakan Tuhan normal, punya mata, punya hati, tapi satu pun kalian di rumah Verdi Sambo itu mengikuti skenario atasanmu itu dan putrimu yang kau banggakan itu. Ada apa kamu dengan si putri itu, Kuat Ma'ruf? Ada apa? Siapa kamu di dalam itu? Siapanya si putri kamu sampai kamu mendesak? Itu dia saudara, kita sudah mendengarkan tadi sidang kasus Sambo dengan terdakwa Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf hari ini diselenggarakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tadi sekitar pukul 12.20 waktu Indonesia Barat, sidang telah selesai dan 12 saksi telah dimintai keterangannya di muka sidang. Namun kuasa hukum dari Brigadir Yosua, keluarga Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak berhalangan hadir. Dan untuk membahasnya kita sudah bergabung dengan pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, ada Prof. Hipnu Nugroho. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Mas. Ya, Prof. Di sini kan keluarga sudah selesai bersaksi nih untuk 5 terdakwa pembunuhan. Apa yang nantinya yang akan jadi kesimpulan menurut pandangan dari Prof. Hipnu? Ya, pandangan kami dari kesaksian korban tadi bahwa ini sebagai bentuk luapan kemarahan, luapan emosi, luapan kedugaan yang sudah barang tentu. Semoga dari luapan ini bukan sebagai luapan sosiologis, tapi bermuatan norma, sehingga nanti terhadap pembuktian-pembuktian selanjutnya memberikan suatu spirit bahwa pelakunya
adalah yang bersangkutan. Bahwa pelakunya yang sekarang ini didakwa tidak mampu melakukan suatu pencegahan, bahkan ikut serta melakukan perencanaan. Nah, oleh karena itu penuntut umum saya kira memberikan suatu catatan-catatan khusus ya, yang nanti akan juga dijabarkan dalam kesaksian-kesaksian yang lainnya. Termasuk majelis sebagai pemimpin sidang akan memberikan catatan-catatan betapa sudah kehilangannya seorang ibu terhadap anaknya, yang sebetulnya mungkin kalau terdakwa pada hari yang disidangkan itu mampu mencegah, mampu memberikan suatu suatu bukan arahan, pemikiran lain, sehingga rencana pembunuhan itu bisa dilakukan. Lah itu yang diinginkan. Makanya pertanyaannya tadi adalah apa hubungannya dengan Bu PC? Apa hubungannya dengan keluarga? Semakin kok menjadikan suatu masuk dalam suatu lingkup kejahatan yang dilakukan. Itu Mas, saya melihatnya seperti itu. Iya, lagi-lagi keluarga besar Yosua dihadirkan untuk terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Apa bedanya ketika keluarga dihadirkan pada saat persidangan Baradae, terus ada Ferdi Sambo dan juga Bu PC, Putri Chandrawati, lalu sekarang ada Kuatmaruf dan juga Ricky Rizal? Prof. Sama Mas, karena ini sebagai implementasi dalam pasal 160 ayat 1 huruf B KUHP, bahwa kesaksian yang harus dipanggil pertama kali adalah kesaksian korban atau saksi pelapor. Karena dengan cara seperti ini, hakim majelis sebagai yang melihat secara objektif akan melihat sebetulnya perkara itu seperti apa. Ceritanya bagaimana, penyebabnya apa, latar belakangnya apa. Sehingga dengan dasar dasar dari informasi, dasar dari keterangan saksi-saksi korban akan menjadikan keterangan-keterangan pengambilan saksi ke depan akan lebih mudah, sehingga terarah pada fokus pelaku ataupun bukti yang akan diajukan. Iya, kemarin kita sama-sama mendengar permintaan maaf dari Bu PC dan Ferdi Sambo kepada kedua orang tua Brigadir Yosua. Dan tadi sampaikan belasungkawanya tak ada kata maaf terlontar dari terdakwa Kuatmaruf. Ia bahkan menekankan tak ada niat terlibat dalam pembunuhan berencana Yosua Huta Barat. Kita dengarkan bersama ini, Prof. Ya. Apa yang mau disampaikan Saudara Kuat? Terima kasih Yang Mulia. Saya turut berduka cita atas meninggalnya almarhum Joshua. Dan semoga almarhum Joshua diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, serta keluarga besar diberi ketabahan dan kesabaran. Dan saya berharap biar proses pengadilan yang akan menentukan salah atau tidaknya saya, karena demi Allah saya tidak ada niat apa seperti yang didakwakan kepada saya. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Saudara terdakwa Kuat. Penyesalan dan tidak ada kata permintaan maaf. Apa makna menurut dari Prof. Hipnu sendiri pernyataan dari Kuatmaruf barusan? Ya, maknanya tampaknya dia memang sudah pasrah terhadap sistem hukum yang berjalan. Pasrah terhadap dakwaan yang ada. Karena dia merasakan terserah pada sistem hukum yang berjalan ini. Tapi sebetulnya ada suatu isyarat bahwa sebetulnya dia tidak menghendaki. Kan gitu loh. Nah ini bagusnya Ma'ruf adalah tidak menyalahkan. Dia nggak menghendaki. Tapi memang suatu kondisi yang pada saat itu tidak mampu mencegah, ya sudah, dia pasrah. Pasrah apapun yang terjadi terhadap putusan yang akan diputuskan oleh pengadilan. Mudah-mudahan kan kepasrahan ini menjadikan nanti pemeriksaan selanjutnya tidak berbelit-belit, tidak menyangkal, sehingga kaitannya dengan saksi Kuat ya akan menjadikan hukuman lebih ringan kalau memang dalam suatu persidangan sudah pasrah, sudah mengakui, bahkan dia menyangka tidak seperti yang didakwakan, seperti itu ya itu sah saja kalau tidak seperti yang didakwakan. Tapi paling tidak suatu proses hukum tidak ada suatu penyangkalan, sehingga putusan-putusan yang dijatuhkan sebagai faktor yang mempertimbangkan terhadap majelis nanti adalah faktor yang meringankan, yaitu pertimbangan sosiologis. Oke, Prof,
ini persidangan masih akan dilanjutkan pekan depan yang juga menjadi ditunggu-tunggu publik begitu, apalagi para terdakwa kasus pembunuhan berencana, terus juga sejumlah saksi yang sempat dihadirkan akan dihadirkan kembali untuk dimintai kembali kesaksiannya di muka sidang. Akan jalan seperti apa dari pandangan Prof. Hipnu dan kedepannya seperti apa, Prof? Ya, baik. Hari ini kan masih ibaratkan saksi korban. Saksi korban itu adalah saksi sekunder. Saksi yang tidak melihat. Nah, besok minggu depan adalah saksi primer atau saksi fakta. Demikian nanti akan terlihat apakah betul yang disampaikan oleh K itu selaras dengan R. Apakah juga selaras dengan E. Apakah selaras dengan P. Ataukah selaras dengan C. Lah, konfrontasi dari saksi-saksi yang akan disidangkan inilah menjadikan suatu peristiwa yang objektif. Kan itu. Beyond a reasonable doubt, jadi objektif suatu perkara, sehingga kalau tadi yang sampaikan itu betul-betul sebagai pasrah, ya sudah, artinya memang apa yang disampaikan oleh saksi-saksi sebagai bentuk persesuaian yang kemudian akan disampaikan itu ya mengamini. Jangan sampai tadi seolah-olah sepertinya tadi memang pasrah, tapi tidak seperti yang didakwakan. Loh, memangnya seperti apa? Itu Mas, kita belum tahu kita. Kan dia seolah-olah kan tidak seperti yang didakwakan. Berarti ada sesuatu yang tidak pas dalam dakwaan penuntut umum, kan gitu. Ya. Mungkin perannya bisa juga. Kita tidak tahu, nanti kita lihat dalam suatu pembuktian terhadap saksi-saksi primer yang lain. Nah, ini kan ada tenggat waktu begitu, Prof, ketika hingga akhirnya pengadilan menentukan masa hukuman kurang lebih 90 hari ya, Prof ya. Nah, seperti apa proses kelanjutannya? Apakah nanti minggu depan sidang primer yang menurut Prof tadi sampaikan ini artinya sudah selesai dan bisa diketahui bahwa masa hukuman masing-masing terdakwa tersebut? Atau seperti apa, Prof? Belum. Masa hukuman akan terlihat nanti, Mas, apabila sudah pembuktian selesai. Pembuktian dikatakan selesai itu apabila yang seperti yang dirumuskan di dalam pasal 161 ayat 1 huruf C, bahwa saksi yang memberatkan, saksi yang meringankan, baik oleh penuntut umum, baik oleh penasihat hukum, baik yang sudah ditulis dalam BAP atau yang belum diajukan di dalam persidangan, sebelum putusan dijatuhkan. Nah, disinilah nanti pada saat akhir ada suatu namanya penuntutan, rentut, rekusitur yang dibuat oleh penuntut umum. Sehingga ketika nanti setelah selesai pembuktian dari saksi-saksi termasuk barang bukti ini selesai, maka masuk pada tahap tuntutan. Itu baru bisa diketahui, Mas. Tuntutan masing-masing pihak. K berapa, R berapa, kemudian E berapa, FS berapa, kemudian Bu PJ berapa. Itu baru terlihat. Sekarang belum, begitu. Masih jauh. Oke. Kira-kira untuk persentase udah berapa persen, Prof, untuk sampai ke jenjang sana? Ya sekarang baru 10%, Mas. Oh, berarti masih terlalu jauh dan terlalu dini ketika masyarakat menentukan ini sampai kapan begitu ya, Prof? Ya mudah-mudahan cepat lah. Ini mudah-mudahan akan semua majelis hakim sehat, penuntut umum sehat, sehingga tiap minggu bergulir sidang-sidang bisa berjalan dengan baik. Paling enggak 1 hari 10 saksi kan ibaratkan ya 2 bulan selesai. Karena waktu yang diberikan oleh undang-undang dalam suatu penyelesaian perkara di pengadilan negeri adalah 90 hari sesuai dengan kapasitas kewenangan untuk menahan seorang terdakwa. Oke, Prof. Hipnu, terakhir sebelum kita menyudahi dialog ini karena Prof. Hipnu tidak bisa berlama-lama bersama saya di sini, terakhir apa yang bisa dirangkum dari persidangan hingga hari ini, Prof? Ya, kami melihatnya persidangan hingga hari ini sudah mengarahkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing terdakwa sesuai yang dirumuskan dalam surat dakwaan sudah melihatkan suatu gambaran yang jelas, Kemudian dari bukti-bukti yang disampaikan di persidangan juga sudah memberikan gambaran yang jelas, walaupun memang ada dinamika antara penyangkalan, tapi dengan kejelian penuntut umum, penasihat hukum, termasuk majelis bisa menangkal sehingga akhirnya mengakui atas suatu kesaksian yang keliru tadi. Yang kemudian yang ketiga, adanya suatu luapan-luapan emosi untuk mendukung bahwa pembuktian ini harus merupakan yang maksimal, itu sudah jelas. Sehingga saya kira dari kerangka suatu dakwaan yang dilakukan penuntut umum untuk mendapatkan suatu keadilan bagi si korban sudah bisa terarah gambar mosaiknya. Begitu, Mas. Baik, terima kasih Profesor Hipnu Nugroho, Guru Besar dari Fakultas Hukum
Unsud Purwokerto atas waktunya. Mudah-mudahan ini juga bisa terus kita kawal bahwa secara terang benderang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua bisa terungkap ke masyarakat. Terima kasih sekali lagi Prof. Hipnu atas waktunya. Dan saudara, breaking news terkait dengan sidang kasus Sambo akan kami hadirkan usai jeda. Jadi Anda tetaplah bersama kami. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Moyang baru dan tetap 1 meter. All New Limo Pizza. Langsung dapat 6 rasa sekaligus. Mau dine-in atau take away? All New Limo Pizza. Selalu lebih puas. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Moyang baru dan tetap 1 meter. All New Limo Pizza. Langsung dapat 6 rasa sekaligus. Mau dine-in atau take away? All New Limo Pizza. Selalu lebih puas. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman, cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Moyang baru dan tetap 1 meter. All New Limo Pizza. Langsung dapat 6 rasa sekaligus. Mau dine-in atau take away? All New Limo Pizza. Selalu lebih puas. Saudara, sidang kasus Sambo dengan terdakwa Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf telah selesai di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini tadi pada pukul 12.20, sekitar 12.20 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan kembali melihat jalannya sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal yang menghadirkan saksi dari keluarga Yosua. Selanjutnya Saudara Indrawanto. Saudara Indrawanto pada saat itu sedang lebaran haji. Iya, Yang Mulia. Saudara sedang lebaran haji, kemudian dihubungi oleh siapa? Dihubungi oleh Roslin Simanjuntak, Yang Mulia. Dihubungi oleh Ibu Roslin. Kemudian apa yang disampaikan Ibu Roslin? Beliau menelpon bahwasanya meminta saya suruh formalin. Untuk nambah formalin. Saudara tanya itu untuk siapa? Formalin tersebut untuk jenazah siapa? Untuk jenazah Yosua. Untuk jenazah Joshua. Saudara sebelumnya sudah tahu siapa Joshua?
Tidak, Yang Mulia. Tidak. Dan memang tugas sehari-hari saudara memang di bagian suntik formalin untuk jenazah. Sehari-hari saya perawat di UGD, Yang Mulia. Bagaimana? Saya perawat di UGD. Perawat di UGD, tetapi saudara bisa menyuntikkan formalin ke tubuh jenazah ya? Iya, Yang Mulia. Sampai akhirnya saudara datang ke Sungai Bahar bersama saudara Novita, kemudian saudara menyuntikkan ke tubuh korban formalin tersebut. Benar, Yang Mulia. Baik, cuman itu saja yang saudara ketahui ya? Ya, cukup. Baik, silakan penuntut umum, ada mau ditanyakan? Yang sudah ditanya dan sudah diketahui tidak perlu ditanya lagi ya? Siap. Terima kasih pada Bapak Ketua Majelis. Kami jaksa penuntut umum untuk pihak keluarga kecuali Rizky mungkin kami tidak keluarga yang lain yang kami hanya tanyakan Pak Rizky aja, yang lain kami sudah menganggap cukup. Tetapi yang perlu kami butuh penjelasan apakah para saksi ini yang pernah memberikan keterangan di dalam BAP itu keterangannya benar ya, semua benar ya, yang pernah diberikan oleh penyidik ya. Waktu diberikan itu sebelumnya dibaca, setelah diperiksa dibaca ya, terus dipahami. Langsung saja saudara penuntut umum, jangan langsung apa pertanyaannya? Terima kasih kepada saudara Reza. Siap. Tadi saudara sudah banyak menjelaskan terkait dengan almarhum Yosua. Siap. Setelah mengetahui kondisi almarhum Yosua pada saat Anda di mana di forensik ya, Keramat Jati. Apakah saudara waktu itu memeriksa almarhum jenazah? Nggak bisa, karena tidak itu bisa. Ya cuman hanya bisa melihat, terus tuh cuma melihat wajahnya aja, sempat megang wajah bentar. Melihat wajah saja. Ya. Waktu melihat wajahnya saja, apa yang saudara Rizky lihat? Saya mikir langsung kayak ini bukan tembak menembak gitu. Bukan. Maksudnya? Maksud saya apa? Ada apa yang saudara lihat? Saya lihat ada bekas sayatan di bawah mata sebelah kanan, terus ada bekas luka di hidung, ada bekas jahitan di bibir, terus saya lihat rahangnya seperti bergeser. Bergeser. Hanya 4 kondisi itu yang saudara lihat di wajah Reza itu ya? Di wajah almarhum Yosua. Setelah Anda melihat wajah almarhum Yosua ketika itu, apakah betul saudara mendokumentasikan? Iya, saya dokumentasikan. Didokumentasikan, di foto? Saya foto. Di foto. Terus foto itu Anda kirim ke? Kirim pertama kali ke Tante Roslin. Oh, ke Ibu Roslin ya, saksi Roslin. Oh. Waktu saudara melihat itu kan dilarang tuh. Untuk untuk memakaikan? Iya, dilarang memakai baju. Itu tahu nggak dokter yang Anda temani komunikasi waktu itu orangnya? Dokter itu langsung pergi. Dokter itu setelah saya minta izin, terus tuh dibolehin sama dokter tersebut. Dokter itu ada 2 orang, cewek, satu pakai baju biru, satu pakai baju hitam, satu pakai kacamata, satu enggak. Ada papan namanya yang Anda? Tidak ada. Oh, tidak ada. Saat sudah diizinkan, mereka pergi. Oh, tahu kalau itu dokter forensik atau bukan? Dia bilang karena awalnya tuh pas dia nyamperin saya, dia bilangnya saya dokternya, katanya gitu. Dia ngomongin saya dokternya. Dokter forensik yang forensik itu, karena nanti ada dokter yang kami periksa di sini. Siap. Setelah melihat kondisi itu, ada kondisi lain yang saudara lihat yang bisa dijelaskan? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Hanya sebatas wajah saja. Ya. Sebatas wajah saja ya. Sebatas wajah.
Setelah peristiwa tadi yang saudara jelaskan tadi panjang lebar, itu kemudian apa yang saudara ketahui setelah sampai Yosua dimakamkan, dikuburkan? Apa yang ada saudara ketahui? Siapa yang melakukan kejadian penembakan itu? Yang saya ketahui tetap Richard dari awal. Tetap Richard dari awal. Apakah ada yang lain? Tidak ada dapat informasi yang lain. Tidak ada dapat informasi yang lain. Terus apakah Anda mendengar bahwa ada orang lain yang selain dari Richard yang dalam peristiwa itu? Untuk informasi dari awal sampai akhir itu tetap Richard yang saya dengar. Karena terakhir kapan yang kamu dengar bahwa tetap Richard? Saat ini bertemu kedatangan Hendra Kurniawan setelah pemakaman. Oh, setelah pemakaman bahwa tetap Richard. Ya. Setelah pemakaman itu ada saudara mendengar bahwa ada pelaku lain di luar dari Richard? Ada dari berita-berita. Oh, dari berita. Ya, dari berita. Tidak ada dari Anda ini seorang polisi nih. Ya, dari internet kami tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Dari teman-teman yang lain tidak ada. Tidak ada. Tidak berusaha untuk menghubungi siapa-siapa? Pernah sempat berusaha nelpon, tapi nomor saya diblok. Nomormu diblok. Diblok sama. Siapa yang saudara ingin hubungi terus diblok? Saya nelpon yang ada nomor sama saya. Waktu itu Damson ngeblok saya, Bang Matius sempat ngeblok saya, terus tuh Bang Romer ngeblok saya, Bang Daden ngeblok saya. Saya juga minta nomor Bang Riki sama ada namanya Dedi. Saya chat, ternyata tidak aktif lagi, ternyata diblok juga. Terus tuh sama asisten yang lain juga saya diblok. Oh, diblok. Sama Ibu Putri juga saya sempat ngechat Ibu Putri waktu tanggal berapa saya lupa. Saya bilang, "Selamat siang Ibu, mohon izin." Ternyata sudah diblok juga. Diblok juga. Diblok juga. Apakah semua orang-orang yang Anda sebutkan tadi itu adalah bagian dari atau teman-temannya si almarhum? Ya, yang kerja di sana semua. Yang kerja di tempat Ibu PC. Ibu PC semua ya. Jadi semua serentak memblok kamu? Saya nggak tahu mereka kapan pastinya ngeblok, tapi saat saya hubungin udah tidak bisa ya. Tidak bisa. Tidak bisa. Tadi saudara menjelaskan bahwa pernah bertemu dengan terdakwa Kuat 2 kali ya. Siap. Apakah itu orangnya? Iya, benar. Tadi juga saudara menjelaskan sering bertemu dengan Ricky. Siap, lumayan. Yang sana orangnya terdakwa itu? Ya, benar. Betul ya. Tadi saudara menjelaskan saudara dekat atau pernah sering berkomunikasi dengan Ricky ya? Iya. Kalau sering berkomunikasi dengan Ricky, kamu berkomunikasi di mana? Di Saguling. Di Saguling? Di Saguling. Via telepon? Ketemu langsung. Oh, ketemu. Kalau misalnya saya main ke sana terus ketemu Bang Ricky, ya ngobrol-ngobrol ringan aja, biasa aja. Santai? Santai aja. Pembawaannya ramah? Ramah. Oke. Apakah tadi saudara dengarnya dari media semua ya? Siap. Tidak ada dari pihak lain selain dari media? Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Mungkin ada dari... Mohon izin melanjutkan yang mulia. Kepada saksi Reza ya? Siap. Terkait dengan keterangan saksi tadi mengatakan kenal dengan Ricky. Ya, saya ingin tahu, mendalami ke sana lagi. Setahu saksi, terdakwa Ricky ini bergabung dalam tim pengawalannya keluarga Pak FS itu sejak kapan? Kalau itu saya tidak tahu. Tidak pernah nanya juga kapan Bang Ricky gabung atau sejak kapan Bang Ricky gabung, saya nggak pernah nanya. Saya ganti pertanyaan, mana yang lebih dulu bergabung dengan tim pengawalan, Ricky atau almarhum Yosua? Kalau sepengetahuan saya, Bang Ricky. Ricky lebih dulu? Ya. Apakah selama ini Ricky ini memang berdinas di
Propam atau pernah di kesatuan lain sebelumnya? Setahu saksi bagaimana? Kalau itu saya tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Saksi tahu bahwa sebelumnya saudara Riki pernah berdinas di Brebes? Tidak tahu. Tidak tahu. Apakah saksi tahu bahwa sebelumnya Riki pernah menjadi sopir Pak Ferdi Sambo? Tidak tahu. Tidak tahu. Baik. Saksi juga mengatakan tadi sempat ada perbincangan antara saksi dengan teman-teman ADC yang lain membicarakan Riki ini ditugaskan ke Magelang ya? Siap. Ke Magelang. Itu ditugaskannya sejak kapan? Itu nggak tahu sih, tapi yang pas saat untuk bahan mengedekan itu saat anak Pak FS yang nomor 2 masuk sekolah lagi. Sekolah lagi? Iya. Tahunnya masih ingat? Tahunnya kalau tidak salah saya 2002 awal atau 2021 akhir deh, saya kurang ingat juga. Begitu? Iya. Sebelum ditugaskan ke Magelang, saudara Riki ini apa tugasnya? Saya tidak tahu. Apakah di pengawalannya Pak FS? Saya tidak tahu. Saya nggak pernah nanya tentang Bang Riki sih. Tidak tahu ya? Iya. Tidak tahu ya, baik. Kemudian dari segi senioritas atau kepangkatan, mana yang lebih senior, Riki dengan almarhum Yosua? Bang Riki. Riki lebih senior. Siap. Begitu. Kemudian lebih senior Riki ya. Siap. Dan lebih dulu juga Riki menjadi kenal dengan Pak Sambo, tadi saksi bilang. Siap, sepengetahuan saya seperti itu. Sepengetahuan saksi. Siap. Kemudian untuk ke Magelang itu tadi mengatakan saksi sempat menyinggung itu tugasnya mengurus anaknya Pak Sambo. Itu ajudan yang lain yang ngomong. Kami. Iya, ajudan lain yang ngomong. Nah, kenapa sampai orang yang lebih senior dan lebih lama kenal dengan Pak Sambo ditugaskan malah ngurusin anaknya ke Magelang, tidak di rumahnya di Jakarta? Tahu alasannya? Sempat jadi pembicaraan tidak? Enggak sempat jadi pembahasan. Cuman pas udah ngomong gitu ketawa-tawa udah berhenti. Nggak ada bahas kenapa. Saya juga nggak nanya kok Bang Riki kesana, nggak pernah saya tanya. Tidak tahu ya. Saksi tahu tidak Pak almarhum Yosua itu menjadi ajudannya Ibu PC itu sejak kapan? Setahu saya yang Bang Yosua itu menjadi ajudan Ibu setelah Pak Sambo jadi Kadif Propam. Terus tuh Pak Abang sempat ikut Bapak itu beberapa minggu. Setelah itu baru ikut ini Bu PC. Iya. Tapi saya kurang tahu kapan bulannya. Apakah bertepatan atau bersamaan atau hampir bersamaan waktunya penugasan saudara Riki Nika Magelang dengan almarhum Yosua menjadi ajudannya PC? Saya kurang tahu kalau itu. Tidak tahu ya. Baik. Kemudian tadi saksi sempat mengatakan diblokir ya. Siap. Setelah kejadian. Ya. Itu saksi mengatakan itu diblokir itu dengan dasar apa? Ada beberapa waktu itu kan saya sempat ada ajudan juga yang saya save nomornya. Terus tuh mereka juga saya lihat sempat masih memakai profil WhatsApp. Terus setelah kejadian itu, setelah pemakaman saya coba untuk menghubungin, saya lihat, saya chat, checklist, tidak ada profilnya. Saya mengatakan kalau begitu kan biasanya diblok. Oh, tidak ada profil atau diblokir. Terus tuh dan saya mengechat hanya centang satu checklist. Iya. Apakah kepada Riki juga saudara pernah coba untuk menghubungi? Pernah. Begitu juga? Begitu juga. Profilnya tidak ada juga? Tidak ada, terus centang satu. Checklist. Kalau untuk menghubungi, apakah pernah dicoba untuk panggil? Pernah mencoba panggil, tidak berdering sama sekali. Tidak berdering sama sekali. Baik. Kemudian almarhum Yosua ini kan dibekali senjata ya? Siap. Dibekali senjata. Apakah senjata itu selalu dipegang oleh almarhum sepengetahuan saksi? Sepengetahuan saya kalau dipegang tuh nggak selalu. Kalau memang cuma standby di rumah, saya nggak tahu abang taruh di mana. Cuman kalau misalnya cuma standby di rumah nggak pernah dibawa kemana-mana. Mungkin ditaruh di suatu tempat. Begitu. Ya. Apakah saksi mengetahui pernahkah almarhum ini menyerahkan senjatanya pada orang lain? Nggak pernah, saya nggak tahu. Setahu saya dipegang abang aja terus. Dikuasai oleh almarhum terus? Ya. Tidak pernah diserahkan kepada orang lain? Saya nggak pernah lihat abang ngasih senjatanya. Karena kalau dalam kami di kepolisian, senjata itu adalah istri pertama kami.
Begitu ya? Iya, jadi nggak boleh kasih kemana-mana. Sepengetahuan saksi apa yang bisa menyebabkan Yosua menyerahkan senjatanya? Kurang tahu. Tidak tahu. Baik. Kemudian saksi tahu tidak tugas apa yang dibebankan kepada Ricky ini di Magelang untuk mengurus anak itu, apa detail-detail pekerjaannya? Saya tidak tahu. Tidak tahu juga. Baik. Dan kemudian saya ingin menyinggung sedikit tadi, saksi bilang saksi sempat memfoto ya kondisi jenazah. Ya, waktu di Kramajati. Apakah itu minta izin dulu kepada yang di sana itu, atau saksi ngambilnya diam-diam? Ada sempat minta izin sama pimpinan saya di Yanma, terus dibolehkan, terus saya foto langsung. Dibolehkan. Tapi apakah diatur waktu itu, dibatasi fotonya yang mana saja? Enggak. Tidak. Enggak. Nah, kemudian pada saat saksi menelpon keluarga saksi, apakah saksi memberitahu penyebab meninggalnya almarhum? Memberitahu hanya sebatas seperti tembak-menembak antara Richard aja. Pelecehan tidak saya sebutin. Ke semua keluarga diberitahu begitu? Iya, cuma tembak-menembak aja. Juga kepada Pak Samuel? Iya. Iya. Cuma tembak-menembak, tidak lebih panjang lagi? Cuma tembak-menembak. Apakah perkataan saksi itu ada yang menyuruh? Maksudnya kamu memberitahunya nanti begini saja begitu? Itu kemauan saya, karena kemauan saya cuma kayak saya juga sedikit tidak percaya atas pelecehannya. Cuma saya bilang ya udah tembak-menembak aja, dalam hati kasih tahu ke orang tua tembak-menembak aja. Tembak-menembak aja ya. Baik. Sementara cukup dari kami. Baik, terima kasih. Masih Silakan. ada Pak, izin Bapak, masih ada kawan kami. Satu aja ya. Satu aja yang mulia. Ya. Saudara Riki Anu ya. Reza. Reza ya. Siap. Saya ingin menjelaskan dulu sedikit fakta-fakta yang sudah tertangkap di sini. Nanti coba saudara ini kan pertanyaan saya. Pertama tadi saudara menerangkan ya bahwa saudara pertama kali berjumpa dengan Kuat 2 kali. Siap. Ya kan? Pertama itu di Jalan Bangka. Siap. Yang kedua, pertemuan kedua di pada saat menjelang Lebaran. Ya. Lebaran itu kalau nggak salah sekitar tanggal 1 atau 2 Mei Siap. tahun 2022 untuk mengambil bingkisan di Rumah Saguling, ya kan? Terus kemudian saudara juga kenal dengan Ricky, kenal, dan sering bertemu di Saguling. Di Saguling. Tuh saya catat juga. Nah, ini ada fakta juga yang tadi diterangkan oleh Mbak Vera, ya kan? Bahwa Mbak Vera ini pada tanggal 21 Juni, 21 Juni 2022 itu ada mendengar curhatan dari Yosua. Bahwa Yosua sudah ada masalah di situ, tapi tidak bisa menceritakan baik kepada ibu dan lain-lainnya. Oke, itu ya. Nah, di tanggal 1 Juli ini di keterangan saudara. Siap. Di tanggal 1 Juli ada chat WA dari Ibu PC. Betul? Ya. Ibu PC yang menyampaikan selamat HUT Bayangkara. Iya, benar. Ini 1 Juli tahun 2022. Berarti lebih dulu Vera menceritakan masalahnya ya. Siap. Yang tadi. Nah, baik. Pertama yang saya tanya ini, saudara selain dengan ibu sering tidak bertemu dengan Pak FS? Jarang. Pernah tidak? Jarang sekali. Jarang sekali. Iya. Ada, kalaupun tidak bertemu, ada selintasan. Hanya beberapa kali, masih bisa dihitung jari lah. Pada saat antara bulan Mei, Juni, atau Juli awal, itu ada bertemu? Tidak. Pada saat saudara mengambil bingkisan ada ketemu? Saya saat dikasih hadiah hanya bertemu dengan Bu Putri. Hanya bertemu dengan? Bu Putri. Hanya bertemu dengan Ibu Putri ya? Iya. Oke. Pada saat ini Juni ya, pada saat bulan-bulan Juni ada saudara ke Rumah Saguling. Kan tadi Mei, Lebaran. Iya. Menjelang Lebaran. Kalau di bulan Juni sendiri ada nggak? Antara awal, pertengahan? Ada. Ada. Tanggal berapa kira-kira masih ingat? Nggak ingat lagi. Oh, nggak ingat lagi? Nggak ingat lagi. Dalam rangka apa di bulan Juni itu saudara ke sana? Ya biasa, main biasa, seperti biasa ya. Ketemu dengan siapa waktu itu? Banyak, ketemu dengan almarhum. Almarhum ya? Richard. Almarhum Abang Yosua ya? Iya, Bang Terus Yosua. dengan siapa lagi? Richard, Damson, ataupun Rifan,
kadang Agus. Pada saat itu sudah ada gejala kira-kira. Ada nggak gejala-gejala yang saudara tangkap ya? Pada saat di bulan Juni itu seperti ada yang hal ya pasti saudara kan anggota polisi nih, pasti bisa menangkap seharusnya kan. Ada tidak gejala-gejala yang janggal atau perilaku dari masing-masing baik Ricky, Richard, Kuat dan sebagainya? Kalau untuk saat saya main ke sana semua baik-baik aja, biasa-biasa aja, nggak ada yang masih dalam kondisi baik-baik saja. Baik-baik saja. Ibu Putri pun dalam kondisi baik-baik saja. Untuk bulan itu saya nggak ketemu sama Ibu Putri. Tidak bertemu dengan Ibu Putri. Saudara sendiri dengan Yosua itu seberapa dekat? Apakah sering ada komunikasi yang saudara bangun? Umpama dalam 1 minggu itu berapa kali saudara berhubungan dan sebagainya ada? Kalau komunikasi kami secara langsung. Oh, saudara secara langsung? Ya. Oh, pada saat bertemu di rumah Saguling seperti itu? Iya, kadang dia cuma kalau nelpon tuh kayak, "Dek, di mana? Di kosan. Sini kok." Langsung berangkat. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Oreo wafer? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Inovasi Indomie hype abis. Kebab Turki dan rendang Padang yang enaknya ngehits dimix di Indomie hype abis kebab rendang. Rasa smoky creamy kebab Turki sama gurihnya rendang Padang dimix asik. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Double ngehits di mulut. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Oxivit. 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 Oxivit baru. Vitamin D3 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin harian dengan Oxivit. Dexa. Inovasi Indomie hype abis. Kebab Turki dan rendang Padang yang enaknya ngehits dimix di Indomie hype abis kebab rendang. Rasa smoky creamy kebab Turki sama gurihnya rendang Padang dimix asik. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Double ngehits di mulut. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Bos bawel, anak rewel, well, my well. Baru, my well vitamin C plus zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, my well vitamin C plus zinc. Apa selama ini juga ada partai-partai yang memang menarik-narik NU dalam konteks politik praktis? Semua orang berhak untuk menjadi calon, tapi kita tidak mau NU ini diperalat sebagai senjata politik. Pengurus PBNU menjadi anggota partai politik dulu, lain. harus mundur, tidak boleh. Satu meja, The Forum, eksklusif, Rabu 2 November, pukul 8:30 malam, Kompas TV, dipersembahkan oleh... Ngapain lagi ya? Euphibolisius, real fruit juice dan kolagennya segarkan harimu yang aktif. Euphibolisius, bikin serunya menggelinding terus. Hah? Kok TV-nya mati? Jika pesawat TV Anda belum digital ready, siapkan set-top box, lalu sambungkan ke antena. Kemudian, tekan tombol menu pada remote TV, pilih setting, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV Anda sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV, pilih setting, pilih saluran, lalu pilih auto scan. Masuki era digital bersama Kompas TV.
Saudara, hari ini akan dilaksanakan Deklarasi Nasional Relawan Indonesianis dengan mengusung tema merawat semangat kebangsaan meretas jalan keadilan. Deklarasi Relawan Indonesianis ini akan menampilkan pentas budaya, parade kebangsaan, narasi anak bangsa, serta ditutup dengan pidato kebangsaan oleh Anies Baswedan. Untuk itu, langsung saja kita saksikan Deklarasi Nasional Relawan Indonesianis langsung dari Jakarta Convention Center. Ya, saudara, saat ini kita akan menyaksikan Deklarasi Nasional Relawan Indonesianis yang akan berlangsung di Jakarta Convention Center. Pada acara deklarasi kali ini akan dihadiri oleh ribuan para peserta yang berasal dari berbagai daerah yang mewakili wilayahnya masing-masing. Dan ini adalah bentuk dukungan untuk calon presiden pada pemilu 2024, Anies Baswedan. Ya, saudara, saat ini kita juga masih menunggu sambungan langsung dari Jakarta Convention Center. Seperti yang kita tahu bahwa pada hari ini 2 November akan diadakan Deklarasi Nasional Relawan Indonesianis yang akan dihadiri oleh ribuan peserta dari berbagai daerah. Dan kita tahu bahwa Anies Rashid Baswedan merupakan Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022. Dan pada tanggal 3 Oktober 2022, Partai Nasdem bersama dengan Anies Baswedan mendeklarasikan diri sebagai capres pada pemilu 2024 mendatang. Ya, kita tahu juga bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang merupakan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 hingga 2022 ini telah menyelesaikan masa tugasnya pada tanggal 16 Oktober 2022. Nah, begitu banyak dukungan yang telah diberikan dari warga dan juga dari relawan. Karena itu saat ini Deklarasi Nasional Relawan Indonesia Anies akan berlangsung sesaat lagi dan akan kita nantikan berbagai macam kegiatan menarik yang akan diadakan pada pendeklarasian hari ini. Mulai dari pentas budaya, parade kebangsaan, narasi anak bangsa, serta nantinya juga kita akan menyaksikan pidato kebangsaan yang akan dibawakan oleh Bapak Anies Baswedan. Ya, deklarasi ini sendiri memang adalah deklarasi penting yang mengusung tema merawat semangat kebangsaan, meretas jalan keadilan. Oke, jadi deklarasi ini merupakan bentuk dukungan dari para relawan untuk Anies Baswedan dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Baiklah, saudara, sambil menunggu sambungan melalui jaringan di Jakarta Convention Center untuk menyaksikan Deklarasi Nasional Relawan Indonesianis, kita akan jeda dulu sejenak dan saksikan berikut ini. Sakit kepala berkepanjangan, muka kaku susah tersenyum, badan terasa nyeri? Ini gejala kurang tertawa. Tenang, sebagai teman tertawa, kami punya solusinya. Suci X, tawa 1 dekade, setiap Jumat pukul 9:30 malam.
Bila tertawa berlanjut, segera ajak teman-teman Anda agar tidak tertawa sendirian. Atur strategi di arena pertandingan. Uji fisik, perkuat pertahanan. Sepak terjang taktis, rebut kemenangan. Membawa gelanggang dunia ke hadapan Anda. House of Sport. Kompas TV. Intuisi dan emosi, antisipasi dan strategi, kalkulasi dan ambisi, ekspektasi dan prestasi menyatu dalam laga fantastis penuh intensitas tinggi. Bukan prediksi, apapun bisa terjadi di sini. International Football Match di Kompas TV. Badan POM menemukan puluhan kosmetik di pasaran mengandung bahan kimia berbahaya. Oh, ini berarti belum BPOM? Karena dokter juga pakai. Dokter kenapa dokternya juga tetap dekat pakai nanti? Panas, agak-agak gatal, geremet, cekit gitulah. Ini ditemukan 16 item kosmetik mengandung bahan berbahaya bersifat karsinogenik atau dapat menyebabkan kanker. Selengkapnya dalam Target Rabu 2 November pukul 10:30 malam di Kompas TV. Kembali bersama kami, saudara. Hari ini akan dilaksanakan Deklarasi Nasional Relawan Indonesianis dengan mengusung tema Merawat Semangat Kebangsaan, Meretas Jalan Keadilan. Deklarasi Relawan Indonesianis ini akan menampilkan pentas budaya, parade kebangsaan, narasi anak bangsa, serta akan ditutup dengan pidato kebangsaan oleh Anies Baswedan. Untuk itu, langsung saja kita saksikan Deklarasi Nasional Relawan Indonesianis langsung dari Jakarta Convention Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Boleh kita berikan semangat luar biasa untuk kita semua sore hari ini. Mana suaranya? Dan baiklah, untuk rekan-rekan relawan kami ucapkan selamat sore. Dan selamat datang kepada rekan-rekan relawan Indonesianis yang begitu luar biasa, semarak dan juga pastinya semangat sore hari ini. Dan pastikan dengan dukungan dalam merawat semangat kebangsaan, meretas jalan keadilan. Deklarasi Relawan